taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Komik ini bercerita tentang seorang pemuda yang meninggal saat membaca komentar kebencian di novelnya. Dia sangat shock atas kematiannya. Kemudian, beberapa malaikat maut muncul dan mengatakan padanya bahwa menjadi penulis yang buruk adalah dosa. Untuk menebusnya, pemuda itu diberitahu bahwa dia harus bertahan melewati akhir dari salah satu novelnya. Dia masuk ke novel kematian Raja Iblis. Namun yang menjadi persoalan baginya adalah bahwa karakter yang dia miliki adalah Pangeran Iblis. Itu adalah karakter yang tidak memiliki kemampuan bertarung dan mati di awal cerita. Cerita bermula saat seorang pemuda membuat novel dengan judul Kematian Raja Iblis. Novel itu menceritakan pecahnya Perang Dunia Iblis. Perang panjang yang menentukan nasib manusia dan iblis. Perang antar ras dan berakhir saat pahlawan Artorius berhasil mengalahkan Raja Iblis bernama Valir. Hingga pada akhirnya, kedamaian tercipta setelah Raja Iblis dikalahkan. Tapi karena kekaisaran sudah mengalami perang yang panjang, mereka kesulitan mengembangkan bakat dan kesulitan menemukan pahlawan untuk generasi masa depan. Akhirnya mereka membuat sebuah akademi untuk menampung orang yang berbakat. Akademi itu adalah lembaga pendidikan khusus bernama Candi. Di tempat itu ada kelas yang disebut kelas kerajaan. Itu adalah kelas spesial yang hanya diisi oleh orang jenius dan hanya bisa dimasuki oleh orang yang berbakat. Di dalam kelas tersebut ada seorang anak laki-laki bernama Luik. Dia memiliki sifat keadilan yang tinggi, tapi dia juga pemarah. Dan dia selalu berada pada urutan paling bawah di kelasnya. Itulah sedikit kisah yang ada di dalam novelnya. Tapi novel yang dia buat mendapatkan komentar yang negatif. Banyak netizen bilang, jika novel yang dia tulis sangat membosankan. Itulah yang terjadi dan pada akhirnya, dia meninggal akibat tekanan darah tinggi setelah membaca komentar pedas dari netizen. Lalu, wanita yang ada di sampingnya itu, adalah malaikat maut bernama Kim. Pemuda itu masih tidak percaya, jika ia mati hanya karena darah tinggi. Sekarang, dia dipaksa untuk membuat keputusan yang aneh. Wanita bernama Kim menjelaskan bahwa pemuda itu harus menebus kesalahannya. Dan kesalahan yang dia buat adalah menulis sebuah cerita dengan plot yang sangat buruk. Dia menjadi seorang novelis untuk membiayai kehidupannya. Tapi web novel yang dia tulis ternyata kurang diminati. Kesalahan yang dia lakukan adalah tidak bertanggung jawab setelah meluncurkan banyak serial. Dia selalu menulis novel baru dengan akun yang berbeda. Kesalahannya bisa dianggap kesalahan kecil. Tapi masalahnya, pemuda itu terlalu sering melakukannya. Akhirnya, pemuda itu harus menebus kesalahannya dengan cara memilih salah satu novelnya yang sudah tamat. Dan dia akan dilahirkan di dalam dunia novel itu. Karakter yang akan ditempati akan dipilih secara acak. Saat dihadapkan dengan situasi tersebut, pemuda itu berteriak dan berkata, "Bukankah ini dunia isekai?" Tapi menurut wanita bernama Kim ini, hukuman yang diterima pemuda itu tidaklah berat. Melainkan ini adalah sebuah kesempatan baginya. Karena dia sudah mengetahui semua cerita di novel yang akan dia masuki. Pemuda itu pun mulai berkeringat dingin karena dia tahu bahwa semua novel yang dia tulis, rata-rata memiliki akhir yang tidak menyenangkan. Daftar novel tamat yang sudah dia tulis ada 4 novel. Pertama adalah novel dengan judul Kota Kematian. Komik ini menceritakan tentang kiamat zombie. Komik kedua adalah Bertahan Hidup pada Dunia yang Hancur, yang mengisahkan petualangan di dunia yang mengalami kehancuran. Komik yang ketiga adalah Hunter yang menjadi seorang pengusaha, bercerita tentang Hunter di era modern. Komik yang keempat menceritakan tentang fantasi di sebuah permainan. Memiliki latar belakang bahwa 90% manusia akan mati dalam prosesnya ketika sistem permainan mengambil alih kenyataan. Dan komik kelima adalah Kematian Raja Iblis, menceritakan sepenggal kehidupan di sebuah akademi dengan latar belakang fantasi.
Komik kelima adalah novel yang relatif segar karena saat menulis komik ini, dia merasa bosan dengan cerita kesedihan di komik-komik yang sebelumnya. Dan karena komik ini jugalah dia meninggal setelah membaca komentar netizen. Menurutnya, komik kelima inilah yang paling baik untuk dia pilih. Karena kematian dan kesulitan di komik ini relatif sangat rendah dibanding komik lainnya. Komik kelima ini diawali dengan kematian Raja Iblis. Sengaja dia buat untuk menceritakan kisah setelahnya. Dia bisa memilih komik yang akan dia masuki. Akan tetapi, dia tidak bisa memilih karakter apa yang akan dia gunakan karena dipilih secara acak. Namun, setelah dia pikirkan kembali, komik kelima ini mendapatkan banyak komentar negatif di setengah akhir novelnya. Tapi karena wanita bernama Kim itu memaksanya untuk cepat, akhirnya dia pun memilih komik kelima, Kematian Raja Iblis. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung menepuk kedua tangannya dan seketika itu juga, pemuda itu langsung dipindahkan ke dunia komik yang sudah dipilih. Pemuda itu mulai melihat keadaan di sekitarnya. Dia berada di sebuah ruangan seperti kamar yang mewah. Lalu dia mulai meraba kepala dan dia mendapati sebuah tanduk di kepalanya. Kemudian sebuah sistem muncul di hadapannya. Di dalam sistem itu diperlihatkan identitas serta atribut yang dia miliki. Betapa terkejutnya dia saat sistem menunjukkan bahwa namanya adalah Valir Junior, Raja Iblis tingkat paling rendah. Tidak lama setelahnya, dia melihat kilatan cahaya dan suara ledakan yang berasal dari luar. Saking kerasnya efek ledakan itu sampai menghancurkan kamarnya. Dan dia pun ikut terhempas karenanya. Meski dia terhempas sangat kuat, tapi dia tidak terluka. Dia pun bangun sambil meratapi apa yang sedang terjadi. Sistem itu muncul kembali dan memberikan sebuah misi. Misinya, dia harus melarikan diri dari kastil Raja Iblis. Padahal sebelumnya dia terkejut karena menempati karakter yang tidak pernah ada di novelnya. Dia kembali terkejut dengan misi yang menyuruhnya untuk lari. Dan dia semakin terkejut lagi saat melihat mayat monster bergelimpangan di mana-mana. Karena panik, dia pun lari dengan kecepatan tinggi. Dia merasa frustasi karena dilahirkan sebagai putra Raja Iblis. Belum lagi, dia muncul dengan keadaan awal yang kacau seperti ini. Dia juga merasa kesal karena merasa ditipu oleh wanita bernama Kim itu. Sebelumnya, wanita itu berkata bahwa masuk ke dalam novel bukanlah hukuman, melainkan seperti hadiah. Sambil terus berlari, pemuda itu ingat bahwa alasan kastil bisa hancur karena Raja Iblis dan pahlawan sedang dalam pertarungan. Situasi itu adalah aksi prolog dari novel yang dia tulis. Di dalam novelnya, Raja Iblis dan pahlawan akan menemui ajal mereka di bagian ini, dan perang pun berakhir dengan kemenangan manusia. Pemuda ini mulai berpikir, jika dia dilahirkan di sini sebagai pangeran iblis dan lalu tertangkap oleh mereka, maka itu artinya dia akan menemui ajalnya. Akhirnya dia pun mulai memikirkan cara agar bisa selamat. Dia kembali melihat sistemnya yang selalu berada di sampingnya. Seingat dia tidak pernah menulis atau memasukkan sebuah sistem di dalam novelnya. Dia sama sekali belum mengerti cara kerja sistem itu, dan dia juga khawatir bahwa kemunculan sistem ini tidak akan berdampak bagus baginya. Menurutnya, akan lebih baik menjadi Raja Iblis dengan kekuatan yang besar itu, karena dia masih bisa melarikan diri ataupun bernegosiasi dengan musuhnya. Untuk sekarang dia berharap ada sesuatu yang berguna yang bisa menyelamatkan hidupnya. Tidak jauh dari lokasinya, dia melihat sebuah ruangan penyimpanan atau gudang. Dia pun mulai mencari sesuatu, tapi sampai detik ini yang dia temukan hanyalah barang-barang sampah. Dalam benaknya berpikir, tidak heran jika kastil ini kalah karena barang-barangnya sampah semua. Dalam tumpukan sampah itu, dia menemukan sebuah buku perkamen sihir. Buku ini dia tulis di dalam novelnya dengan tujuan agar mereka yang tidak bisa menggunakan sihir, agar bisa menggunakan sihir dengan mempelajari buku perkamen sihir. Akhirnya dia pun mulai membuka buku itu dengan harapan mendapatkan sihir yang bisa membantunya keluar dari kastil. Pemuda itu bisa bernafas lega karena pada akhirnya, dia menemukan apa yang dia cari.
Di dalam buku itu dijelaskan tentang sihir teleportasi, yang bisa membantu pengguna untuk berpindah tempat ke lokasi yang diinginkan. Sambil memegang buku itu, dia berteriak bahwa dia ingin pergi sejauh mungkin dari kastil. Ternyata, sihir teleportasinya gagal karena adanya penghalang sihir pergerakan. Dia pun kembali frustasi dan merasa tidak punya waktu lagi untuk mencari benda lain yang bisa membantunya. Di saat frustasi itulah, ada aliran udara yang menggerakkan bukunya ke halaman lain. Di halaman itu dijelaskan tentang ilmu kamuflase atau penyamaran. Dia pun langsung menggunakan. Dengan sihir itu dia bisa berkamuflase ke bentuk yang lain. Dia menyamar sebagai tahanan, dan berencana masuk ke dalam tahanan yang ada di kastil ini. Dia berharap bisa berbaur dengan tahanan manusia yang lain, lalu diselamatkan oleh tentara kekaisaran. Lalu setelahnya, barulah dia mencari celah untuk bisa melarikan diri. Dia pun menuju ke ruang tahanan dan sesampainya di sana, dia tidak mendengar adanya suara keributan. Kemudian dia mencium aroma seperti bau darah. Dia merasa bahwa dia sedang menginjak sesuatu. Dan betapa terkejutnya dia saat tahu bahwa yang dia injak adalah potongan tubuh manusia. Dia pun mulai sadar dan melihat bahwa semua orang yang ada di situ sudah mati. Dia mencoba mengingat kembali dan seingat dia tidak pernah menulis kejadian seperti ini di dalam novelnya. Di saat sedang gelisah yang mencoba mencari jalan keluar, pemuda itu melihat ada manusia yang kelihatannya masih hidup. Dia pun mendekat dan mencoba mengajaknya untuk berbicara. Di tempat itu terlihat ada dua wanita dengan pakaian dan rambut yang sama. Satu masih hidup dan yang satunya tergeletak tidak bergerak dengan darah di bajunya. Untuk selanjutnya, tokoh utama yang menjadi putra Raja Iblis, kita sebut sebagai Valir. Valir pun mencoba menenangkan gadis itu. Lalu gadis itu menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Gadis itu mulai berbicara dan berkata, "Kamu terlihat sangat tenang." Valir pun menjawab bahwa dia juga ketakutan. Karena lelah, Valir menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Dan di saat itulah, dia merasa ada sesuatu di dalam jubah yang ia pakai. Ternyata itu sebuah makanan ringan yang dia temukan di kantong baju saat dia belum berkamuflase. Valir pun membagi biskuitnya kepada gadis itu. Tidak lama setelahnya ada seorang pria yang datang ke tempat mereka. Pria itu memanggil gadis kecil di samping Valir dengan sebutan yang mulia. Pada saat yang sama sebuah notifikasi sistem muncul dan memberitahu bahwa misi melarikan diri selesai dan Valir menerima hadiah misi sebesar 100 pound pencapaian. Singkat cerita, Valir dan gadis itu diselamatkan dan dibawa ke kamp militer kekaisaran. Tapi Valir khawatir jika gadis itu memiliki bawahan seorang penyihir dan penyihir itu menggunakan sihir dispel padanya, maka penyamaran yang Valir lakukan akan segera terbongkar. Selain itu, gadis yang mereka sebut Tuan Putri itu terlalu memanjakan Valir karena Valir dianggap menyelamatkannya. Sehingga Valir mendapat banyak perhatian dan itu menyulitkannya untuk kabur. Terlebih, gadis Tuan Putri bernama Charlotte de Gardias adalah karakter yang tidak pernah ada di dalam novelnya. Lalu seseorang yang disebut Lance itu memberitahu Tuan Putrinya bahwa Duk Salerian akan segera tiba di sini dan mereka akan mengantar Tuan Putri ke istana kekaisaran. Lalu Tuan Putri menatap ke arah Valir dan kembali menyampaikan rasa terima kasihnya. Tuan Putri juga bertanya tentang kampung halamannya Valir. Dia berencana akan mengantar Valir ke sana dengan aman. Untuk sesaat, Valir hanya terdiam karena dia bingung untuk menjawab tentang nama kampung halamannya. Di saat yang sama, Valir merasa bahwa Lance sedang menatapnya dengan tajam. Pada akhirnya Valir menjawab bahwa dirinya tidak ingat apapun. Valir tidak menyangka dengan reaksi Tuan Putri yang langsung percaya begitu saja dengan ucapannya. Bahkan Tuan Putri berjanji akan membantu Valir untuk memulihkan ingatannya. Valir kembali mengingat novelnya. Di dalam novelnya, tidak ada satu deskripsi pun yang menjelaskan tentang kondisi yang ada di penjara kastil Raja Iblis. Valir yakin bahwa latar belakang yang tidak dia ketahui di novelnya akan dibuat secara otomatis. Dengan kata lain, Valir juga tidak tahu masa depan Tuan Putri karena Valir tidak pernah menulis tentangnya.
Tapi ada karakter lain yang sudah Valir tulis, yaitu sang pangeran bernama Bertus. Bertus adalah karakter dengan kepribadian yang tidak akan membiarkan kompetitornya untuk hidup jika mereka berani menghalangi jalan kenaikan tahtanya. Valir khawatir dirinya ikut masuk ke dalam masalah kenaikan tahta karena dirinya dianggap penyelamat Tuan Putri. Namun, membiarkan Tuan Putri mati agar dirinya bisa kabur, menurutnya itu juga hal yang menyedihkan. Kemudian, Tuan Putri beralasan sakit perut karena dia terlalu banyak makan. Dia pun menyuruh Lance untuk segera memanggil dokter. Akhirnya Lance pun pergi sesuai dengan perintah sang putri. Begitu Lance pergi, sikap Tuan Putri langsung berubah di hadapan Valir. Sifat ceria yang sebelumnya mendadak berubah menjadi lebih serius dan terlihat dewasa. Lalu sang putri berkata, "Aku tidak bisa memberitahukan secara detail tentang keluarga kerajaan. Tapi ada kemungkinan besar bahwa aku akan dihabisi di masa mendatang jika situasinya terus seperti ini. Aku sangat tahu sifat kakakku yaitu Bertus de Gardias. Sebagian besar orang di perkemahan ini kemungkinan adalah musuhku. Dan fakta bahwa mereka menyuruhku untuk menunggu di sini tanpa boleh keluar, itu berarti bahwa mereka tidak ingin pesan yang sudah kusimpan itu disampaikan kepada penerimanya. Bahkan mungkin, mereka sedang menunggu perintah untuk menghabisiku. Ada kemungkinan mereka akan meracuniku di sini lalu mereka akan mengatakan bahwa aku terbunuh di kastil Raja Iblis. Jika aku mati seperti itu, maka mereka juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau juga akan dihabisi oleh mereka untuk melenyapkan saksi dan bukti." Lalu Valir menjawab agar putri meminta bantuan kepada para penjaganya. Tapi rupanya, putri sama sekali tidak mempercayai mereka semua termasuk penjaga yang dia panggil Lance itu. Kemudian sang putri mengatakan hal yang mengejutkan. Dia berkata bahwa dia akan tetap membantu Valir memulihkan ingatannya sekaligus memberikan sebuah misi, agar mereka bisa keluar dari sini dengan selamat. Tuan Putri juga berencana akan melarikan diri dari tempat ini. Tapi sebelum itu, mereka harus bisa membawa orang bernama Tuan Francis. Tuan Francis adalah pria yang menemukan mereka saat mereka berada di penjara kastil Raja Iblis. Nama lengkapnya adalah William Francis. Salah satu orang unik yang jarang ada di golongan netral. Dia hanya setia dengan keluarga kekaisaran itu sendiri. Putri sangat mempercayai Tuan Francis dan sebagai buktinya adalah, Valir dan Putri masih hidup dan tidak dihabisi oleh Tuan Francis saat ada di penjara kastil Iblis yang seharusnya. Itu adalah tempat yang pas karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Akhirnya Valir berpikir dirinya bisa selamat jika ada orang yang mau berada di pihak Charlotte alias Tuan Putri. Lalu Putri berkata, "Bagaimana kalau kita memaksa keluar dari keamanan yang ketat ini?" Putri bersedia menjadi umpan di dalam rencananya. Lalu sang putri memegang tangan Valir dan berharap agar Valir bisa bertindak cepat. Valir pun bersedia karena dia juga ingin keluar dari tempat ini dengan aman. Setelah itu, Putri keluar dan para penjaga mengingatkan bahwa tempat di luar sangat berbahaya. Mereka menyuruh Putri agar masuk kembali. Di saat Putri sedang adu argumen dengan penjaga, di saat itulah Valir keluar dari arah sisi yang lain. Tapi saat Valir keluar, dia dipergoki oleh seseorang. Valir pun mengatakan bahwa dia sedang mencari Tuan Francis. Orang itu pun menjawab bahwa Tuan Francis sedang keluar ke kastil Raja Iblis. Dia juga menanyakan tentang apa alasan Valir mencari Tuan Francis. Valir pun terkejut, karena rencana ini akan menjadi berantakan jika Tuan Francis tidak segera ditemukan. Orang itu menjelaskan bahwa Tuan Francis disuruh oleh Tuan Lance untuk mengurus sisa-sisa yang ada di kastil Raja Iblis. Valir ingat, Lance adalah orang yang sebelumnya berdiri di samping Putri. Valir berpikir bahwa Lance bergerak lebih dulu dengan cara menjauhkan Francis dari kamp militer. Valir pun memutar otaknya dan merencanakan sesuatu. Dia mengatakan bahwa Tuan Francis akan berada dalam bahaya. Valir menjelaskan bahwa ada sesuatu yang terjadi yang melibatkan Tuan Francis dan Tuan Putri. Untuk keselamatan Putri dan Tuan Francis, Valir beralasan bahwa dirinya harus segera membawa Tuan Francis ke sini. Orang itu pun langsung percaya dengan ucapan Valir.
Valir sendiri ikut terkejut karena dia bisa percaya begitu saja dengan ucapannya. Orang itu punya alasan sendiri kenapa bisa percaya. Pertama adalah firasatnya. Dan yang kedua, karena Tuan Francis juga pernah memberitahunya bahwa kejadian yang berbahaya seperti ini akan terjadi. Orang itu juga mengatakan bahwa sebelumnya, Tuan Francis menyuruhnya untuk standby karena akan ada kemungkinan seseorang datang menemuinya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi Valir adalah, kenapa Tuan Francis malah pergi di saat sekarang? Kemudian orang itu mengajak Valir untuk pergi menyusul Tuan Francis. Sembari mencari kudanya, orang itu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Dirus. Dan di saat yang bersamaan, orang yang disebut Lance sedang mengawasi Valir dan Dirus. Singkat cerita, Valir dan Dirus pergi menaiki kuda. Saat di atas kuda, Valir melihat masih ada beberapa iblis yang tertangkap yang berada di kamp militer. Dirus pun mengatakan bahwa iblis-iblis itu adalah tahanan perang setelah kekalahan Raja Iblis. Nantinya, para iblis yang tersisa akan dibawa ke markas besar dan dieksekusi di sana. Singkat cerita, Valir dan Dirus sampai di sebuah tempat. Penjaga yang ada di sana menyapa mereka. Dirus langsung memberitahu ke mereka bahwa dia adalah letnan, pemimpin peleton ketiga skuadron ke-11 di resimen kavaleri ke-4 Korps ke-1. Dirus berkata kepada mereka bahwa anak di sampingnya ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuan Dirus. Itulah sebabnya dia membawanya kemari. Tapi para penjaga lain menerima laporan bahwa Tuan Francis baru saja meninggal saat bertempur melawan iblis yang tersisa. Lalu penjaga itu bertanya tentang pesan apa yang ingin disampaikan kepada Tuan Francis. Dirus pun menjawab bahwa pesan itu merupakan pesan pribadi yang hanya harus disampaikan ke Tuan Francis saja. Valir mulai pusing kepalanya karena menurutnya, ada sesuatu yang aneh. Sekarang Tuan Francis sudah tiada dan Putri akan menjadi incaran yang sangat mudah bagi musuh. Seperti kata Putri sebelumnya bahwa Bertus dan kelompoknya akan menyingkirkan semua bukti dan saksi. Bahkan meski itu harus menghabisi orang yang mengetahui kebenaran bahwa Putri masih hidup. Salah satunya adalah Tuan Francis. Mereka sengaja memancing Tuan Francis menuju kastil iblis lalu dihabisi. Kemudian Dirus menyuruh Valir untuk mengatakan yang sebenarnya. Dirus masih penasaran dengan alasan Valir yang sebelumnya mengatakan bahwa Tuan Francis akan dalam bahaya serta tentang Tuan Putri. Valir ingat perkataan Putri, bahwa sebagian besar militer sudah berada di pihak Pangeran Bertus. Tapi untuk saat ini, Valir berpikir bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dia percaya selain Dirus dan Putri. Akhirnya Valir menceritakan semuanya kepada Dirus. Setelah mendengar semua cerita Valir, Dirus menyimpulkan bahwa Tuan Francis dihabisi oleh orang dalam. Akhirnya Dirus berkata kepada Valir bahwa akan membantu sang putri. Tapi di dalam benak Valir, dirinya masih belum bisa mempercayai Dirus sepenuhnya. Dirus pun mengajak Valir untuk kembali ke tempat Putri. Tapi Valir menolaknya karena Valir memiliki sebuah rencana. Valir mengatakan bahwa dia ingin mencari sebuah benda yang bisa digunakan untuk melarikan diri bersama Putri. Akhirnya mereka sampai di sebuah gudang tempat penyimpanan barang yang ada di kastil Raja Iblis. Tidak lama setelahnya, Valir menemukan sesuatu. Yang Valir temukan itu adalah sebuah gulungan teleportasi secara massal. Dirus mulai berpikir bahwa Valir adalah mantan tahanan di sini. Tapi yang membuatnya bingung adalah, kenapa Valir bisa mengetahui tempat gulungan itu dengan baik. Singkat cerita, Valir sudah menemukan semua barang yang dia butuhkan dan setelahnya mereka bergegas untuk kembali. Namun saat akan kembali, mereka melihat beberapa orang ksatria dari Salerian Duchy. Dijelaskan bahwa, keluarga Bertus merupakan salah satu keluarga bangsawan yang terkuat di Kekaisaran. Dan keluarganya ingin sekali menobatkan Bertus sebagai kaisar. Karena itulah sebagian besar ksatria yang berada di Salerian Duchy, bukanlah ksatria biasa. Mereka berasal dari ksatria pangkat tinggi dan kalangan atas. Begitulah cerita novel yang ditulis Valir. Valir dan Bertus mendengar obrolan ksatria Salerian. Dari obrolan itu,
Sangat jelas bahwa mereka sedang mencari keberadaan Valir dan Dirus yang katanya terlihat masuk ke dalam kastil iblis. Yang mengejutkan adalah, salah satu ksatria Salarian memiliki kemampuan untuk mendeteksi. Dan mereka tahu lokasi di mana Valir dan Dirus sedang bersembunyi. Akhirnya Valir dan Dirus ketahuan. Ksatria Salarian itu langsung berkata terus terang di depan Valir dan Dirus. Dia mengatakan bahwa putri adalah orang yang menyebalkan. Dirus tidak terima dan balik menyerang dengan kata-kata. Situasi pun menjadi memanas dan mereka saling mengeluarkan senjata. Dalam benak Valir, dirinya tidak terima jika harus mati di sini setelah sebelumnya dia mati gara-gara darah tinggi membaca komentar netizen. Valir tidak sengaja menoleh ke arah patung Gargole. Menurut Valir, biasanya patung Gargole akan mulai bergerak di saat-saat seperti ini. Dan benar saja. Ternyata patung itu mulai bergerak. Valir pun ikut terkejut, padahal sebelumnya dia hanya berpikir bahwa patung itu kemungkinan dan biasanya bergerak, akan tetapi malah bergerak betulan. Lalu Dirus menarik tangan Valir. Dirus menggunakan kesempatan ini untuk keluar bersama Valir. Akhirnya Valir dan Dirus berhasil kabur dengan menaiki seekor kuda. Valir kembali mengingat status yang ditampilkan oleh sistem. Di situ disebutkan ada kemampuan dominasi iblis. Akhirnya Valir yakin bahwa dirinya tidak sengaja telah membangunkan patung iblis itu dengan kemampuan dominasi iblis. Di belakang mereka ada beberapa ksatria yang ternyata sedang berusaha mengejarnya. Valir pun mulai membuka buku perkamen sihirnya. Dia pun menemukan sihir kecepatan dan menggunakan sihir itu untuk meningkatkan kecepatan kudanya. Dirus merasa lega karena ternyata Valir bisa menggunakan sihir akselerasi. Tapi tiba-tiba, sebuah anak panah meluncur dan hampir mengenainya. Valir pun kembali mencari sihir lain. Dia berhasil menemukan sihir ilusi dan langsung menggunakannya. Satu ksatria tumbang karena kudanya kena sihir ilusi. Valir kembali menggunakan sihir dan kali ini adalah sihir pengikat. Hingga pada akhirnya tersisa 2 orang ksatria. Tapi kuda yang dinaiki Valir kelelahan dan berhenti di tengah jalan. Di sisi jalan, Valir tidak sengaja melihat gerombolan tahanan iblis. Kemampuan dominasi iblis yang Valir miliki langsung bereaksi. Salah satu iblis yang besar langsung terlihat lebih ganas dari sebelumnya. Iblis besar itu langsung mengincar 2 ksatria yang sedang mengejar Valir. Dirus dan Valir menggunakan kesempatan ini untuk memacu kembali kudanya. Dirus mulai berpikir ada yang aneh karena dirinya merasa seperti mendapatkan bantuan dari pihak iblis setiap kali dirinya dan Valir berada dalam bahaya. Singkat cerita, mereka sampai di kamp militer. Dirus melapor bahwa dia seorang letnan dan ingin melaporkan sesuatu kepada putri. Tapi rupanya, ksatria yang menjaga tempat itu sangat mencurigakan. Akhirnya Dirus menghabisi ksatria itu. Aksinya itu diketahui oleh ksatria lain dan mereka langsung mengepung Dirus. Dirus pun menyuruh Valir agar bergegas pergi ke tempat putri. Sesampainya di tempat putri, Valir melihat ada 2 pria di samping putri. Dia menyuruh putri untuk menutup matanya. Lalu dia melancarkan sihir cahaya yang bisa membutakan penglihatan untuk sementara. Dan setelahnya membawa putri pergi dengan menggunakan sihir teleportasi massal. Di saat yang sama sebuah notifikasi sistem muncul. Valir berhasil menyelesaikan urutan prolog dan menyelamatkan karakter yang seharusnya akan mati. Aksi Valir mengubah masa depan secara drastis dan Valir juga diberi hadiah 1000 poin pencapaian. Valir dan putri berteleportasi di ibu kota Kekaisaran Gardium. Di dalam novelnya, Valir membuat kota ini sama persis dengan tempat tinggalnya di kota Seoul. Saat sampai di sini, Valir benar-benar terkejut karena tempatnya sangat detail. Kemudian Valir memberitahu sang putri bahwa Tuan Francis dilaporkan sudah meninggal. Valir juga menjelaskan bahwa dirinya ke sini tidak sendirian. Masih ada 1 orang lagi, dan orang itu adalah Dirus. Valir bersyukur ada tambahan gulungan teleportasi sehingga Dirus ikut selamat. Kemudian sang putri berkata, "Permisi, siapa dia?" Dirus pun langsung memperkenalkan dirinya dan menjelaskan semuanya kepada putri.
Semuanya dia ceritakan secara rinci. Cerita mulai dari kematian Tuan Francis, menyusup ke kastil Raja Iblis, hingga dikejar oleh beberapa ksatria dari Salarian Duchy. Tapi Valir merasa khawatir bahwa dirinya akan dicurigai oleh Putri dan Dirus. Karena di dalam ceritanya Dirus, dia menyebutkan bantuan dari Iblis dan juga Valir terlalu mencolok untuk seseorang yang asing. Tapi menurut Valir, akan terasa lebih aneh jika Putri langsung percaya begitu saja kepada Valir. Selain itu, Valir juga merasa bahwa identitasnya sebagai putra Raja Iblis akan terbongkar jika berada terlalu lama di dekat Putri. Akhirnya, secara diam-diam Valir mencoba melarikan diri. Valir berhasil menjauh dari mereka dan duduk di sebuah tepi jalan. Valir mulai merasa kelaparan dan dia pun mulai berandai-andai. Dia berpikir seandainya saja dirinya menulis cerita yang nyaman seperti misalnya, Iblis bisa bertahan hidup dengan mana sihir. Kemudian notifikasi muncul di hadapannya. Sistem memberitahu bahwa ada pengaturan yang bisa ditambahkan. Seperti misalnya Iblis bisa bertahan hidup dengan mana. Namun, pengaturan tambahan itu harus dibayar dengan 100.000 poin pencapaian. Valir juga diberikan otoritas untuk ikut campur di dalam dunia ini, yaitu dunia di novel gagalnya. Tindakan Valir bisa saja mengubah cerita utama. Selain itu, Valir akan diberikan poin pencapaian sebagai hadiah untuk peristiwa yang akan Valir hadapi. Valir juga bisa mendapat poin pencapaian setelah Valir bisa menyelesaikan sebuah misi atau tantangan. Daftar misi akan diperbarui oleh sistem secara berkala. Dan untuk saat ini, sudah ada beberapa misi tantangan yang bisa dikerjakan. Tantangan pertama adalah menampar pipi kaisar dengan sekuat tenaga, hadiahnya 10.000 poin. Tantangan kedua adalah masuk penjara Guardium, hadiahnya 1.200 poin. Tantangan ketiga adalah melarikan diri setelah ditangkap dengan hadiah 2.000 poin. Tantangan keempat adalah mencopet ksatria tanpa ketahuan akan diberi hadiah 100 poin. Dan tantangan yang terakhir adalah membeli rumah seluas 100 kubik dengan menggunakan uang hasil mengemis akan diberi hadiah 1.000 poin. Dan sekarang, sebagai hadiah karena Valir menyelesaikan prolog, dia mendapatkan kemampuan khusus untuk menggunakan poin pencapaiannya. Ada beberapa opsi untuk menggunakan poinnya. Pertama, poin itu bisa digunakan untuk mengubah pengaturan dunia, menghadiahkan bakat kepada diri sendiri, dan mengubah atau mencegah peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua adalah preview. Preview bisa digunakan untuk memeriksa tentang bagaimana tindakan, keputusan, atau bagaimana revisi akan mengubah garis waktu. Namun, mengacaukan peristiwa besar atau karakter utama bisa saja gagal dilakukan atau membutuhkan poin yang sangat besar. Menggunakan kemampuan dengan cara yang bisa menyebabkan keruntuhan, maka akan membuat aktivasi gagal, dan akan ada hukuman yang akan diterima Valir. Valir juga tidak bisa menghapus sebuah latar yang sudah ditambahkan atau latar yang sudah ada sebelumnya. Valir kesal karena selain rumit, ternyata sistem itu juga sangat menyebalkan. Namun meski rumit, menurutnya ini adalah kemampuan curang yang bisa membawanya keluar dari setiap masalah yang akan dihadapi. Kemudian, Valir melihat pengaturan lainnya yang ada pada sistem. Muncul sebuah pengaturan dengan judul, Saran dari Penulis. Ada dua opsi saran yang diberikan. Pertama adalah saran yang jelas. Dan yang kedua adalah saran abu-abu. Karena penasaran, Valir menggunakan 150 poinnya untuk melihat saran yang tidak jelas. Tapi hasilnya hanya membuang-buang poin saja. Lalu Valir menggunakan poinnya lagi untuk melihat saran yang jelas. Di dalam pesannya, Valir disuruh untuk pergi ke toko sihir terdekat. Singkat cerita, Valir sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai distrik Aligar, daerah perdagangan. Di tempat ini, Valir mendatangi berbagai toko dan mencoba untuk menjual gulungan sihirnya untuk mendapatkan uang. Namun, reaksi dari para pemilik toko mengatakan bahwa Valir terlihat seperti penipu, karena gulungan yang dia jual hanya sebatas seni lukisan di mata mereka. Akhirnya Valir memutuskan untuk menjualnya ke toko lain yang bisa menerimanya. Namun,
Valir juga merasa bingung karena orang-orang tidak bisa mengenali gulungan yang Valir dapatkan di kastil Raja Iblis. Lalu, Valir masuk ke sebuah tempat untuk menjual gulungan bola api. Namun tempat itu tidak dikunci sehingga Valir bisa masuk. Di dalam tempat itu, dia melihat ada beberapa alat sihir yang terlihat sangat berantakan. Tapi tiba-tiba, seorang wanita rambut merah muncul di belakangnya. Valir pun menjelaskan niatnya datang ke sini untuk menjual gulungan. Awalnya, wanita itu akan membelinya dengan 2 koin emas karena merasa kasihan dengan Valir. Namun saat dia melihat gulungan itu, dia langsung terkejut. Wanita itu tahu bahwa gulungan yang dibawa Valir adalah formula sihir yang hanya digunakan oleh kalangan iblis. Wanita itu pun bertanya, kenapa dan dari mana Valir bisa mendapatkan gulungan itu? Dijelaskan bahwa sihir itu memang ada. Tapi penjelasan tentang bagaimana sihir itu bisa ada, Valir belum mengetahuinya secara spesifik. Valir belum tahu tentang bagaimana mengaktifkan sihir dan metode apa yang menjadi pemicu sihir. Oleh karena itulah, Valir tidak bisa membedakan antara sihir manusia dan sihir iblis hanya dengan sekali lihat. Karena pedagang itu bukanlah penyihir, dan mereka juga tidak tahu apa-apa tentang sihir iblis. Akhirnya mereka menganggapnya sebagai gulungan sihir yang dibuat secara asal-asalan. Namun, wanita yang ada di depan Valir itu bisa melihat dan bisa membedakannya. Karena Valir tidak bisa menjawab, akhirnya dia meminta bantuan sistem. Dia meminta agar wanita itu tidak lagi mempermasalahkan soal gulungan itu. Sistem pun muncul dan memberitahu Valir bahwa pengaturan seperti itu bisa saja dilakukan. Tapi Valir harus membayarnya sebesar 3.000 poin. Valir pun kesal karena jumlah poin yang dia miliki saat ini hanya 1000-an saja. Karena tidak punya alasan yang tepat, Valir pun menjawab bahwa gulungan itu dirinya dapatkan dari kastil Raja Iblis. Valir juga menceritakan semuanya mulai dari menyelamatkan putri, hingga berteleportasi ke sini. Awalnya wanita itu tidak serta-merta percaya dengan cerita dari Valir. Tapi pada akhirnya dia terlihat percaya. Bahkan dia memeluk Valir dan berterima kasih karena ikut andil menyelamatkan orang. Lalu wanita itu berkata, ada kemungkinan semacam kutukan di kastil Raja Iblis. Biarkan aku menggunakan sihir pelepas kutukan yang mungkin ada di tubuhmu. Wanita itu bersiap mengeluarkan sihirnya. Dan Valir langsung berubah ke wujud aslinya dengan tanduk kecil di atas kepalanya. Awalnya Valir khawatir, tapi reaksi wanita itu malah mengejutkannya. Wanita itu langsung memanggil Valir dengan sebutan yang mulia. Wanita itu langsung menunjukkan sesuatu kepada Valir sehingga Valir tahu bahwa ternyata wanita itu adalah ras vampir. Lalu wanita itu mengajak Valir berbicara ke ruangannya yang ada di lantai 2. Di lantai 2, vampir itu memberikan makanan karena dia tahu bahwa Valir sedang kelaparan. Meski Valir tahu bahwa wanita itu adalah vampir, tapi Valir tidak ingat sama sekali tentang siapakah wanita itu sebenarnya. Lalu wanita itu mulai memperkenalkan dirinya. Wanita ini mengaku bahwa dia seorang anggota infiltrasi Guardium pasukan Raja Iblis. Namanya Eleris. Dan mulai saat ini, Eleris bersedia mengabdikan dirinya kepada Valir. Dan alasan Eleris ada di bangunan ini karena dia ingin menghemat biaya sewa. Bangunan ini menyediakan tempat tinggal sekaligus toko di bawahnya. Eleris juga memberitahu bahwa masih ada 2 iblis lainnya yang ada di ibu kota kerajaan. Pertama bernama Sarkegar. Dia menggunakan identitas palsu sebagai Count Argos Ponteus yang juga merupakan Dritven. Dan satunya lagi berkediaman di dekat jembatan gerbang perungu di pinggiran sungai. Dia adalah Iren, sang anjing liar. Sarkegar adalah iblis yang menculik putri kerajaan. Dia ahli dalam mentransformasikan sihir untuk mengubah-ubah bentuknya. Dia bisa menyusup ke dunia manusia dengan sangat mudah. Sementara Iren, dia adalah pemimpin dari salah satu kelompok yang mengatur kota bawah Guardium. Iren memiliki keahlian dalam pertarungan jarak dekat. Dan Iren berhasil membentuk sebuah kelompok besar, dengan dia yang menjadi pusatnya. Iren jugalah yang saat ini bertanggung jawab atas dana regu infiltrasi. Dan untuk sekarang,
Irene menghasilkan uang dengan cara menjual permen karet kepada orang-orang yang lewat. Eleris merasa lega, meski Valir kehilangan ingatannya, tapi Eleris merasa bahwa Valir baik-baik saja dan bisa membangun ulang dunia iblis. Lalu Valir menjawab bahwa dirinya tidak ada niatan sama sekali untuk membangun ulang dunia iblis. Alasannya adalah, Valir tidak ingin memicu peperangan dengan manusia seperti sebelumnya. Menurutnya peperangan sangat kejam dan akan merugikan banyak pihak. Valir juga mengatakan bahwa iblis sudah tidak ada harapan. Selain itu, Valir juga sudah tidak ingin menjadi raja di sebuah negeri yang bahkan sudah hancur. Valir juga memberi saran agar Eleris tidak lagi bertindak sebagai seorang pelayan di hadapan Valir. Eleris hanya terdiam dan menyuruh Valir untuk istirahat, dan lalu dia pergi meninggalkan Valir. Singkat cerita, malam hari sudah tiba. Eleris dan Valir berada di ruangan yang sama. Valir memperhatikan sosok Eleris yang terlihat lebih cantik di malam hari. Lalu Valir bertanya tentang sosok seperti apakah Raja Iblis itu dulunya. Eleris menjawab bahwa Valir itu dulunya adalah sosok yang membanggakan bagi semua iblis. Dalam benak Valir berpikir bahwa dari reaksi jawaban yang diberikan Eleris, Valir bisa tahu bahwa sosok Raja Iblis aslinya adalah sosok yang keras dan tidak normal. Setelah itu Valir mengatakan bahwa dirinya ingin tidur lebih dulu. Tapi sebelum tidur, Valir berkata, "Oh iya, kalau aku tidur di sini lalu kau akan tidur di mana?" Tanpa basa-basi, Eleris langsung tidur tepat di samping Valir. Dalam benak Valir, mantap sekali Raja Iblis ini. Waktu pun berlalu. Kota menjadi gaduh ketika informasi tentang hidupnya kembali sang putri, pengorbanan sang pahlawan, dan kematian para iblis. Mereka berteriak dengan bahagia karena perang telah usai. Eleris dan Valir menaiki sebuah kereta dari distrik Aligar menuju ke selatan. Tidak lama setelahnya, mereka sampai di bagian selatan gerbang perungu. Mereka ke sini untuk bertemu dengan raja dari para gelandangan. Lalu Eleris mengajak Valir melewati sebuah selokan. Di dalam sangat gelap sehingga Eleris harus menyalakan sebuah lampu. Tidak lama setelahnya, mereka sampai ke tempat Raja Gelandangan alias Irene alias Loyar dengan jenis perempuan. Dia langsung menyapa Valir dan memanggil Valir dengan sebutan Yang Mulia. Eleris memberitahu bahwa Yang Mulia yaitu Valir telah kehilangan ingatannya. Tapi meski begitu, Yang Mulia masih ingat dengan diri sendiri sebagai Raja Iblis. Tapi Loyar merasa lega karena Raja Iblis yang dulu, yang sebelum hilang ingatan, Raja Iblis selalu memperlakukan Loyar dengan tidak senonoh. Lalu Valir berkata bahwa yang lalu biarlah berlalu dan sekarang adalah sekarang. Valir juga mengajak Loyar berbaikan. Tidak lama setelahnya, Sarkegar datang sambil meneriakkan nama Yang Mulia. Dia senang sekaligus khawatir. Dia pun melesat dengan kecepatan tinggi dan menabrak Valir. Sarkegar juga langsung mengeluarkan unek-uneknya kepada Valir. Valir ingat perkataan Eleris sebelumnya bahwa Valir harus waspada dengan Sarkegar. Karena Sarkegar memiliki kesetiaan yang absolut kepada Raja Iblis. Bahkan Sarkegar rela mengorbankan jiwanya demi membangun kembali dunia iblis. Lalu Loyar menarik paksa Sarkegar. Singkat cerita, mereka berkumpul dan membicarakan sesuatu. Sarkegar berkata agar Yang Mulia Valir membangun kembali dunia iblis. Loyar pun angkat bicara dan berkata, "Hentikan omonganmu itu. Kupotong juga lidahmu nanti." Valir juga mulai angkat suara. Dia berkata bahwa itu bukan masalah. Tapi untuk sekarang, Valir merasa bahwa dirinya masih seorang bocah lemah dan tidak berguna. Tapi Sarkegar menolak dan mengatakan bahwa Yang Mulia adalah orang terkuat di kalangan iblis. Dijelaskan bahwa dulunya manusia mulai membuat banyak negara agar bisa menjadi makmur. Akan tetapi, jangankan hidup berdampingan dengan manusia, bahkan mereka sesama kaum iblis saling menghancurkan satu sama lain. Hingga sampai pada suatu hari, sebuah ras iblis datang menghentikan peperangan antar iblis dan menyatukan kembali para iblis. Ras iblis itu bisa mengendalikan pikiran para iblis yang lain. Akhirnya para iblis memberikan gelar iblis kelas atas sebagai penghormatan,
dan gelar itu menjadi patokan bahwa iblis kelas atas sangat pantas menjadi Raja Iblis. Lalu Sarkegar memberikan saran agar Falir menjadikan diri lebih kuat, kembali ke dunia iblis dan berkumpul dengan iblis yang lain. Tapi menurut Falir, itu sangat beresiko jika dilakukan sekarang. Falir berkata bahwa dirinya tetap akan di sini untuk belajar tentang budaya dan cara hidup manusia, lalu membentuk strategi. Sarkegar pun terharu karena keputusan yang mulia Falir dinilai sangat berani. Lalu Sarkegar kembali mengutarakan idenya, yaitu menyarankan agar yang mulia Falir masuk ke dalam lembaga pendidikan kekaisaran bernama Candi. Loyar setuju dengan pendapat Sarkegar, karena dengan begitu, yang mulia Falir bisa menjadi lebih kuat dan menanamkan bibit balas dendam di dalam akademi itu. Tidak hanya Loyar, ternyata Eleris juga setuju dengan pendapat itu. Falir merasa khawatir karena menurutnya, akan sangat berbahaya jika identitasnya terbongkar di sana. Lalu Sarkegar memberikan cincinnya kepada Falir. Dengan memakai cincin itu, maka Falir bisa mengganti penampilannya menjadi apapun yang Falir inginkan. Falir juga berkata bahwa dengan begitu, maka dunia iblis akan semakin cepat untuk bangkit kembali. Akhirnya sudah diputuskan bahwa Falir akan masuk ke Akademi Candi. Mereka berdiskusi untuk menentukan nama baru, dan nama baru Falir adalah Einhard. Untuk selanjutnya, Falir akan memakai nama itu dan mengubah bentuk manusianya ke bentuk seorang laki-laki dengan rambut berwarna putih tulang. Waktu pun berlalu. Dengan bantuan Loyar, Einhard akan masuk ke dalam akademi. Namanya adalah Daibun. Dia adalah adiknya Loyar yang akan ikut membantu. Loyar mengenalkan Daibun kepada Einhard. Untuk saat ini persiapan sudah lengkap. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang adalah, bagaimana cara membayar uang sekolahnya. Daibun mengatakan, bahwa dengan pendapatannya saat ini, mereka tidak akan mampu membayar biaya pendidikan sekolah. Einhard alias Falir juga ingat, bahwa mustahil bagi para gelandangan ini untuk membayar 1 tahun sekolah candi. Dijelaskan bahwa, Akademi Gardias Candi adalah sebuah tempat di mana anak-anak yang berasal dari keluarga ternama datang untuk belajar. Jika diuangkan menurut mata uang Einhard di dunianya yaitu Korea, maka biaya 1 tahunnya setara dengan 100 juta won. Jika dirupiahkan maka sekitar 1,2 miliar. Lalu Daibun berkata, bila mana Loyar mau mengurangi jumlah yang Loyar ambil dari anggaran kelompok, maka itu bisa saja. Namun Loyar menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena dia bisa bangkrut nantinya. Akhirnya Einhard meminta mereka agar membayarkan 1 semester saja. Einhard berencana mendapatkan beasiswa di sana. Menurut Einhard, untuk saat ini pahlawan sudah mati, dan pihak kekaisaran pasti akan berencana mencari pahlawan kedua, ketiga dan seterusnya sebagai pengganti pahlawan yang sudah mati. Namun pada faktanya adalah, selama seseorang memiliki bakat yang luar biasa, maka akademi itu akan menggratiskan biaya pendidikannya tanpa terkecuali. Einhard mengatakan kepada Loyar, bahwa selama dirinya bisa belajar di sana, maka dirinya bisa mendapatkan setidaknya 1 bakat. Tapi menurut Daibun, tetap saja kelompok ini masih tidak bisa membayar uang pendaftarannya. Itu dikarenakan pendapatan mereka menurun akhir-akhir ini. Karena belakangan ini, orang-orang sangat jarang lewat sini. Akhirnya Einhard mencoba membantu mereka dengan mengubah cara pandang berjualan. Sebelumnya mereka hanya menunggu para pelanggan datang. Tapi sekarang Einhard memberi saran untuk mendatangi para pelanggan. Menurut Einhard tempat yang bagus adalah tempat di mana orang-orang terus-menerus datang dan pergi. Dan sebuah tempat di mana mereka bisa kabur ketika ada masalah. Dan tempat itu adalah di kereta mana. Menurut Einhard, orang tua tidak akan punya pilihan selain membelikan mainan untuk anak mereka yang merengek. Tidak peduli apakah mainan itu cacat ataukah tidak. Loyar pun berkata, dasar bocah cerdas bangsat. Daibun pun ikut senang dengan rencana licik Einhard. Tapi Einhard masih kesal karena Loyar mengatakan bocah bangsat. Akhirnya dia mengerjai Loyar dengan memberikan tangannya. Karena Loyar terbiasa diperlakukan seperti guguk,
Akhirnya Lawyer secara refleks bertingkah seperti itu. Melihat hal itu, Daibun pun berkata, "Kakak, kenapa kau bertingkah seperti gugup?" Waktu pun berlalu. Einhard mulai akrab dengan Daibun. Daibun mengajak Einhard dan memberinya minuman. Daibun mengajak teman-temannya untuk bersulang dan menyambut teman baru yaitu Einhard. Singkat cerita semua orang sudah mabuk. Dan di saat itulah Einhard bertanya tentang kelompok yang dimaksud Daibun sebelumnya. Daibun pun menjawab bahwa maksudnya kelompok adalah mereka. Termasuk Daibun dan Einhard anggota barunya. Sebelumnya Einhard sama sekali tidak peduli dengan arti kelompok di sini. Tapi setelah Einhard pikir-pikir, menurutnya itu tidak masuk akal. Lawyer menghasilkan uang dengan organisasi yang cukup besar hanya melalui kekerasan. Dan dengan itu, dia mampu membiayai kelompok infiltrasi, toko peralatan sihir, dan seorang bangsawan. Bahkan mereka mampu hidup mandiri. Menurut Einhard, Lawyer masih menyembunyikan sesuatu. Tidak lama setelahnya, Lawyer datang dengan raut wajah yang kesal. Dia kesal dengan Daibun karena membuat Einhard mabuk-mabukan. Lalu Lawyer menarik paksa Einhard keluar. Lawyer terlihat sangat kesal karena Einhard mau saja diajak mabuk-mabukan. Lalu Einhard berkata, "Lawyer, aku ingin bertanya satu hal padamu. Kalau kau hanya berjualan permen, pasti akan sulit untuk membiayai dana aktivitas regu infiltrasi dan biaya pendidikan candi. Kau pasti punya sumber penghasilan lain kan?" Lawyer pun menjawab bahwa dia tidak memberitahu Einhard karena dia merasa bahwa Einhard tidak peduli dan tidak perlu tahu. Dia juga tidak bermaksud untuk menyembunyikannya. Lawyer akhirnya mengatakan bahwa kelompok ini membantu guild pencuri Gardias untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyamar sebagai pengemis. Dan menjual permen hanyalah sebuah kedok. Akhirnya Einhard bertekad jika dirinya berhasil mendapatkan bakat dan beasiswa, Einhard tidak ingin ikut campur lagi dengan kelompok ini hanya untuk mencari uang dengan cara seperti itu. Lalu Einhard pergi untuk istirahat tanpa bertanya lagi. Karena Lawyer juga terlihat seperti tidak ada niatan untuk memberitahu Einhard sesuatu yang lainnya. Dan di hari berikutnya, Einhard pergi ke tempat pendaftaran di ibu kota kekaisaran bersama Daibun. Singkat cerita, Einhard dan Daibun tiba di kantor pendaftaran Akademi Candi. Setelah menunggu beberapa menit, tibalah giliran Einhard menuju ke loker nomor 3. Namun rupanya, pegawai administrasi itu terlihat merendahkan Einhard karena Einhard terlihat tidak seperti orang kaya. Terlebih, Einhard hanya ingin mendaftar dan membayar uang belajar selama 1 semester saja. Tapi untuk sekarang, mendaftar dengan membayar hanya untuk 1 semester sudah tidak bisa dilakukan dengan alasan tertentu. Akhirnya Einhard mengajak Daibun untuk kembali. Tapi Daibun menolaknya. Daibun menahan Einhard agar tidak pergi. Daibun berencana untuk mengambil jalan tes bakat secara langsung. Dan pegawai itu mengatakan bahwa untuk tes bakat tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Akhirnya pegawai itu menyiapkan sebuah bola kristal untuk pengetesan. Dia menyuruh Einhard untuk meletakkan tangannya di atas bola itu. Setelah Einhard meletakkan tangannya, pegawai itu merasa aneh dan berkata bahwa bola kristalnya rusak. Dia akan mengambil bola kristal yang lain. Tidak lama setelahnya, Einhard kembali menempelkan tangannya di bola kristal yang baru. Tapi pegawai itu kembali merasa ada yang aneh dan tidak normal dengan bolanya. Einhard pun menjadi khawatir jika identitas dirinya sebagai iblis akan terbongkar melalui ketidaknormalan bola kristal. Lalu pegawai itu menyuruh Einhard untuk menahan sedikit lama tangannya di atas bola itu. Akhirnya pegawai itu mengatakan hasilnya bahwa Einhard hanya memiliki kemampuan. Dan kemampuan adalah versi rendahnya bakat. Dengan kata lain tingkatan kemampuan berada di bawahnya bakat. Dan itu belum cukup untuk menyebut Einhard sebagai orang yang sangat jenius. Meski begitu, pegawai itu berkata bahwa Einhard menunjukkan hasil yang baik jika Einhard mau bekerja keras pada kemampuannya. Pegawai itu juga berkata bahwa meskipun Einhard tidak bisa memasuki sekolah hanya dengan mengandalkan kemampuan, tapi pihak akademi tetap akan memberitahu kemampuan Einhard selama konseling sebagai bentuk pelayanan mereka.
Singkat cerita, Einhard dan Daibun berkumpul dengan lawyer di sebuah tempat. Daibun memberitahu bahwa saat pengetesan, Einhard terdeteksi memiliki kemampuan. Dalam benak Einhard, terdeteksi memiliki kemampuan artinya adalah tidak terbatas. Maksudnya adalah, dia bisa menggunakan pertarungan jarak dekat dengan menggunakan senjata, sihir dan panah. Tidak hanya itu, Einhard juga bisa memiliki bakat apapun yang dia inginkan, asalkan dia memiliki poin pencapaian yang cukup. Itulah mengapa dia terdeteksi memiliki kemampuan. Daibun merasa bangga karena semuanya berkat dia. Dialah yang sebelumnya mencegah Einhard agar tidak pulang lebih dulu. Dijelaskan bahwa Einhard akan ditaruh di kelas kerajaan yang merupakan kelas khusus di Akademi Candi. Kelas itu juga merupakan kelas elit di mana para murid mendapatkan beasiswa secara permanen. Dengan asrama yang mewah dan dukungan keuangan yang banyak, mereka murid jenius yang bisa mengikuti kelas apapun tanpa hambatan. Sementara Einhard sendiri, awalnya hanya berniat menjadi murid yang normal dan biasa agar bisa mengumpulkan poin pencapaian. Tapi faktanya, mereka malah menempatkan Einhard di kelas A. Sebagian besar orang yang ada di kelas A, dikenal sangat sombong. Di dalam novelnya, ada karakter utama bernama Luik yang merupakan murid pindahan di kelas 1B. Dia selalu melawan hinaan dari kelas A. Anak-anak kelas A selalu mengatakan bahwa kelas B merupakan kelas inferior. Seiring berjalannya waktu, Luik menjalin hubungan pertemanan dengan teman sekelas selagi dia mengembangkan bakatnya. Einhard sendiri merasa khawatir jika dirinya malah bertemu penjahat di kelas A. Dirinya merasa tidak akan bisa selamat jika hanya mengandalkan kemampuan saja. "Hei Elleris, kenapa kau sangat menginginkan aku masuk ke akademi? Jika nanti aku menjadi kuat seperti yang Sarkegar mau, bagaimana jika pikiranku terpengaruh, lalu berubah dan memulai peperangan baru?" Elleris pun menjawab bahwa jika Einhard berbaur dengan manusia dalam waktu yang lama, maka Einhard bisa mencintai manusia juga. Elleris juga sudah menyiapkan seragam dan beberapa baju untuk persiapan Einhard ke akademi. Selain itu, Elleris juga memberikan kalung yang dia pakai itu kepada Einhard. Elleris bercerita bahwa dahulu kala, ada 7 klan vampir bernama 7 Malam. Klan Senin dan Minggu sudah lama menghilang. Jadi sihir mereka telah lama dilupakan. Namun 5 klan lainnya berspesialisasi dalam elemen yang sesuai dengan nama mereka. Dan mereka telah menurunkannya dari generasi ke generasi. Dan kalung itu merupakan harta dari klannya Elleris yang merupakan simbol dari ketua klan bara api di hari Selasa. Dan Elleris adalah ketua klan itu sendiri. Kalung itu memiliki kemampuan agar pemakai kalung bisa menggunakan sihir jenis api. Elleris juga menyuruh Einhard untuk mencobanya agar percaya. Dan saat Einhard mencobanya, api yang dia keluarkan hanya sebesar api yang ada di korek api. Elleris menjelaskan agar Einhard tidak berlebihan dalam menggunakan kalung api hari Selasa. Kalung itu adalah benda di mana semakin kuat perasaan negatif yang Einhard rasakan kepada seseorang, maka akan semakin kuat kekuatan yang akan dikeluarkan. Alasan Elleris memberikan kalung itu karena dia khawatir dengan keselamatan Einhard. Namun di sisi lain, Elleris juga tidak ingin jika Einhard melukai orang lain. Waktu berlalu, Einhard sedang bersama dengan lawyer. Lawyer memberikan 1 kantong koin emas sebagai uang jajan Einhard di akademi. Awalnya, uang itu untuk biaya sekolah. Namun karena Einhard mendapatkan beasiswa, akhirnya lawyer memberikannya sebagai uang saku. Lawyer memberi koin itu karena dia tidak bisa memberikan benda berharga seperti cincin Sarkegar dan kalung api dari Elleris. Singkat cerita, Einhard kembali ke kamarnya. Dia ingat sesuatu bahwa novelnya menceritakan tentang sepenggal kehidupan. Itu adalah cerita yang tenang dan santai yang Einhard tulis, hanya untuk memuaskan penggemarnya yang lelah dengan akhir cerita komik lainnya, yang memiliki akhir yang gelap dan tragis. Einhard sendiri tidak memiliki bakat untuk menyelesaikan sebuah cerita bahagia sampai ke akhirnya. Dan Einhard kehabisan bahan untuk menulis cerita ini. Jadi cerita ini kehilangan tujuannya. Hingga pada akhirnya,
Einhard melakukan hal yang sama mengerikannya di cerita ini dengan komik-komik lain yang pernah dia tulis. Di tengah-tengah ceritanya nanti, akan muncul sebuah gerbang yang menghubungkan dunia lain dan semua monster akan keluar dari gerbang itu. Hingga pada akhirnya dunia ini jatuh pada ancaman kehancuran. Einhard mulai merasa cemas dan khawatir. Dia tahu bahwa dunia ini pada akhirnya nanti akan menemui kehancuran. Tapi Einhard ingat dengan perlakuan teman-temannya hingga rela membuat Einhard menjadi lebih kuat. Einhard juga sadar bahwa dirinya lah yang membuat dunia ini seperti itu. Einhard merasa jika dirinya harus bertanggung jawab dengan cara menjadi lebih kuat di dalam akademi. Einhard juga berencana mengumpulkan poin pencapaian agar bisa digunakan untuk menghentikan agar gerbang itu tidak terbuka. Atau pilihan kedua, yaitu menjadi kuat dan menghadapi monster-monster itu sendirian. Singkat cerita, masuk di hari di mana bagi siswa baru harus menunjukkan kartu nama mereka agar mereka diizinkan masuk ke akademi. Einhard pun masuk ke dalam akademi dan terkesan dengan kemewahan yang ada di dalamnya. Dia tidak menyangka bahwa pengaturan novel yang dia tulis akan sebagus ini jika dilihat secara langsung. Tidak jauh dari Einhard, ada seorang gadis yang tidak sengaja melihat Einhard yang sedang kebingungan. Gadis itu pun mendekati Einhard dan memperkenalkan diri. Nama gadis itu adalah Siris van Owen, ketua kelas dari kelas kerajaan. Dia berniat membantu Einhard untuk menemukan kamarnya. Siris pun menunjukkan arahnya. Sebelum pergi, Siris memberitahu agar Einhard datang ke lobi asrama jam 1 siang. Karena di sana akan diadakan perayaan penyambutan murid baru dan informasi tentang peraturan bagi murid kelas 1. Setelah itu Einhard berjalan ke arah yang ditunjuk sebelumnya. Dia mencari kamar A dengan nomor 11. Dan pada akhirnya dia menemukannya. Di pintunya dilengkapi dengan sebuah sihir. Untuk bisa membukanya, Einhard harus menempelkan kartu namanya di situ. Dalam novelnya, Einhard menuliskan bahwa kamar murid kelas kerajaan sangatlah luas. Dan dia tidak menyangka, ternyata kamarnya lebih luas dari yang dia bayangkan di novelnya. Einhard juga tidak sengaja melihat sebuah kotak yang dibungkus seperti kotak hadiah. Dia pun mulai membuka kotak itu dan mengira bahwa kotak itu adalah hadiah selamat datang. Di dalam kotak itu ada sebuah peta, peraturan asrama, makanan ringan dan sebuah pena. Di dalam kamar, Einhard mulai mencoba mengingat apa yang dia ingat. Dan dia tuliskan lagi di sebuah buku agar tidak lupa. Karena meski ini adalah novelnya, tapi ingatan Einhard tidak bagus. Tidak lama setelahnya, ada pengumuman bahwa semua murid kelas kerajaan harus berkumpul di pusat lobi. Dalam perjalanan ke lobi, Einhard melihat ke arah kakak kelas di kelas kerajaan. Mereka memiliki tatapan yang sangat menakutkan. Tapi Einhard tidak menyangka jika banyak kakak kelas akan datang ke sini. Padahal setahu Einhard, kakak kelas seharusnya sama sekali tidak tertarik dengan murid baru. Saat menaiki tangga, ada seorang murid yang tidak sengaja menginjak kaki Einhard. Tapi setelahnya, dia membantu Einhard untuk berdiri dan meminta maaf. Murid itu adalah Luik, tokoh utama di novel yang Einhard tulis ini. Di dalam novelnya, murid kelas B, seharusnya ada 10 orang. Tapi yang dilihat Einhard saat ini, berjumlah 11 orang. Einhard berpikir mungkin ceritanya menyesuaikan dengan kehadiran Einhard di dunia ini, yang masuk ke akademi melalui jalur khusus. Di sini para murid harus memperkenalkan diri satu persatu. Tapi Einhard malah merasa khawatir dirinya akan dibully karena ada di kelas A. Kelas di mana orang-orang jahat dan sombong berada. Dan betapa terkejutnya Einhard saat Bertus memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya. Seingat Einhard, seharusnya Bertus masuk ke sini dengan identitas palsunya. Perkenalan kelas A diakhiri dengan perkenalan Einhard yang merupakan murid A11. Dan lanjut ke perkenalan kelas B, Einhard kembali terkejut saat ada Charlotte di kelas B. Seingat Einhard, Charlotte tidak seharusnya ada di akademi ini. Dijelaskan bahwa struktur kekuatan eksternal tidak akan berlaku di akademi ini. Sebagai buktinya adalah,
Tidak ada keluarga dari kerajaan lain kecuali hanya Bertus dan Charlotte saja yang masuk ke dalam kelas kerajaan. Itu mengartikan bahwa keluarga kerajaan sekalipun tidak akan bisa masuk kelas ini kecuali mereka bisa membuktikan kemampuan dan bakat mereka. Namun di dalam cerita novelnya, Einhard tidak pernah menulis bahwa Charlotte dan Bertus akan masuk ke dalam akademi secara bersamaan. Terutama adalah Charlotte yang seharusnya tidak ada di akademi ini. Einhard pun berpikir mungkin ceritanya berubah karena dirinya dan putri Charlotte masih hidup sampai saat ini. Bahkan Bertus yang seharusnya merahasiakan identitasnya, namun kali ini malah menggunakan nama aslinya. Meskipun Einhard yang menciptakan mereka, tapi itu tetap membuat Einhard merasa merinding. Einhard ingat bahwa di dalam novelnya, Bertus berhasil membangkitkan bakatnya 3 kali setelah Duk Salerian menggelontorkan uang untuknya. Itu yang dibutuhkan untuk mencapai bakat kelas master dan berdasarkan riset mendalam yang dilakukan oleh Kekaisaran. Bakat tipe pertempuran, sihir sensitivitas dan pengendalian mana sihir. Tanpa satu dari 3 bakat itu, maka seseorang tidak akan bisa mencapai bakat kelas master. Bertus melewati syaratnya dan menjadi seorang master pedang. Tapi yang menjadi pertanyaan Einhard adalah, Charlotte berada di kelas B yang itu artinya, dia tidak bisa mengimbangi bakat yang dimiliki Bertus. Namun setelah Einhard pikir-pikir, akan berbahaya jika Charlotte dan Bertus berada pada kelas yang sama. Karena perkenalan sudah selesai, akhirnya ketua kelas Siris mulai memberitahu peraturannya. Dia berkata bahwa semuanya setara, entah itu bangsawan atau bahkan keturunan kekaisaran. Kecuali itu berhubungan dengan perbedaan antara kelas atas dan kelas bawah. Ketua kelas juga membacakan surat khusus yang berasal dari kerajaan Gardias. Isi suratnya, baik di dalam ataupun di luar akademi, jika Charlotte ataupun Bertus dilukai dan melukai, maka pelakunya akan kehilangan hak untuk naik tahta selama-lamanya. Einhard tahu bahwa surat itu bukan hanya ditujukan untuk Charlotte dan Bertus saja, melainkan juga ditujukan untuk pengikut mereka yang ada di dalam dan di luar akademi. Dengan kata lain, itu sama seperti kalimat, perlakukan nyawa lawanmu layaknya nyawamu sendiri dan bertandinglah secara sehat. Einhard lega karena tampaknya, Charlotte dan Bertus tidak akan saling menghabisi ke depannya. Singkat cerita, acara di lobi selesai. Einhard tidak sengaja melihat Bertus dengan murid rambut hijau. Murid rambut hijau itu adalah Eric de la Faerie, kelas A nomor 9 dengan bakat Divine Power. Memiliki kepribadian dengan tipikal kuat kepada kaum yang lemah, tetapi lembek kepada kaum yang lebih kuat. Tidak lama setelahnya muncul seorang gadis rambut hitam. Namanya Ellen, kelas A nomor urut 2. Dia seharusnya adalah kelas A dengan nomor urut 1. Artinya terbaik. Namun dia harus mundur ke nomor urut 2 karena Bertus. Ellen adalah seorang jenius dengan bakat revenge. Dan nama keluarganya adalah Artorios, sang pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis dengan mengorbankan diri sendiri. Dan Ellen adalah adiknya Ragan Artorios. Tidak lama setelahnya, Luik datang dan menyapa mereka semua. Tapi tidak ada yang menyambutnya sama sekali. Dalam benak Einhard, event pertama sudah dimulai, di mana karakter utama ditandai karena mencoba mengobrol dengan kelas A secara sembrono. Akhirnya Luik mendekati Einhard, dan Einhard dengan senang hati menerima pertemanan dari Luik. Lalu Luik mencoba menyapa gadis bernama Harit. Namun tangan Luik malah ditepis olehnya. Harit ngomel dan tidak suka jika ada anak dari kelas B berada di area kelas A. Lalu Bertus mencoba membela dan berkata bahwa Harit sudah berlebihan. Einhard sendiri tidak menyangka dengan sikap dari Bertus. Karakter bernama Harit de Saint-Ouen adalah murid kelas A dengan nomor urut 4. Bakatnya adalah sihir. Dia adalah anak dari Duk Saint-Ouen. Eric terkesan dengan sikap Bertus yang baik kepada Luik yang hanya murid kelas B. Tidak lama setelahnya, notifikasi sistem muncul di hadapan Einhard. Einhard mendapatkan 100 poin pencapaian karena dianggap sudah menyelesaikan pencapaian hari pertama di akademi. Jumlah poin yang dia miliki sekarang tersisa 800.
Kemudian sistem menunjukkan beberapa bakat khusus beserta harganya. Mulai dari ilmu pedang, sihir sensitivity, archer, semuanya dijual dengan harga 1000 poin. Untuk bakat sihir dijual 20.000 poin. Dan master senjata 10.000 poin. Bakat terakhir adalah supernatural ability. Di dalam supernatural ability, ada beberapa bagian khususnya. Antara lain, supernatural ability api, petir, glasiasi, telepati, teleportasi, kegelapan, cahaya, metamorfosis, cuci otak, peningkatan fisik, peningkatan kecerdasan dan membaca pikiran. Masing-masing dijual dengan harga 10.000 poin. Sebenarnya Einhard ingin menggunakan sihir, namun itu masih di luar jangkauannya untuk saat ini. Untuk supernatural ability, itu akan sangat lemah pada saat awal manifestasi. Sangat susah dikendalikan dan membutuhkan latihan yang keras. Tapi Einhard tetap berencana untuk mengumpulkan poin agar bisa membeli supernatural ability. Sebentar lagi, kepala sekolah akan mengenalkan wali kelas setiap kelas. Dan murid menuju ke gedung kelas privat yang ada di dekat asrama. Wali kelas di kelas A, bernama Mr. Epin Hoser. Mr. Epin akan mengajar di kelas ini pada hari Senin dan Kamis. Mr. Epin menunjuk murid A1, yaitu Bertus sebagai ketua kelas sementara. Dan seandainya murid ingin mengganti ketua kelas, mereka bisa berdiskusi lagi nantinya. Semua masalah dan kebutuhan akan disampaikan kepada ketua kelas, lalu ketua akan menyampaikan kepada Mr. Epin. Kecuali satu, yaitu perkelahian. Jika ada perkelahian, murid tidak perlu menyampaikannya kepada ketua kelas, melainkan langsung menyampaikannya kepada Mr. Epin secepat mungkin. Dan Mr. Epin sebagai instruktur dari kelas kerajaan, sudah mendapat izin secara langsung untuk menghukum murid yang bermasalah. Kemudian Mr. Epin memanggil A11 untuk ikut dengannya. Dan A11 itu adalah Einhard. Einhard dibawa ke ruangan Mr. Epin. Dia berkata bahwa Einhard memiliki kemampuan tidak terbatas. Namun sampai saat ini, Einhard tidak terdeteksi memiliki bakat khusus seperti misalnya sihir dan lain-lain. Itulah mengapa pegawai sebelumnya juga sempat dibuat bingung. Sama halnya dengan Mr. Epin ini. Kemudian, Mr. memberikan berkas kepada Einhard. Di dalam berkas dijelaskan bahwa murid A3 bernama Grant memiliki bakat supernatural. Dan murid A5 bernama Cliff memiliki bakat pertarungan. Grant akan mengambil kelas meditasi dan kontrol supernatural dan Cliff akan mengambil kelas pertarungan jarak dekat. Dengan kata lain, teman sekelasnya Einhard memiliki bakat yang spesifik dan tujuan. Sementara Einhard memiliki kemampuan di semua bidang alias tidak terbatas, tapi Einhard tidak memiliki sesuatu yang menonjol. Jadi Mr. Epin berpikir bahwa Einhard akan kesulitan untuk memilih bakat apa yang akan Einhard pelajari. Mr. berkata bahwa Einhard masih lebih baik dibanding murid lain. Karena Einhard masih bisa memilih bakat mana yang Einhard inginkan. Tidak seperti murid lain yang sudah ditentukan bakatnya sejak lahir sehingga mau tidak mau, mereka harus menerima bakat mereka meski mereka tidak menyukai bakat spesifiknya. Akhirnya Einhard memutuskan dan memberitahu Mr. bahwa dia ingin mempelajari kemampuan supernatural. Lalu Mr. berkata, meski kemampuan tidak terbatas artinya adalah bisa mempelajari semua bakat yang akan dipilih oleh Einhard. Tapi Mr. tidak yakin apakah supernatural itu masuk di dalam kategori kemampuan tidak terbatas. Lalu Mr. berkata, jika mengikuti aturan, sebenarnya seseorang tanpa kemampuan supernatural tidak bisa mengikuti kelas. Tapi akan berbeda jika di kelas kerajaan. Tapi kau akan dikeluarkan dari akademi jika terbukti tidak bisa melakukan apa-apa. Apa kau paham? Lalu Mr. mengusulkan agar Einhard memilih bakat lain selain supernatural. Mr. tahu bahwa supernatural sangat sulit bagi kebanyakan orang. Dia tidak ingin Einhard dikeluarkan hanya gara-gara tidak bisa melakukan apa-apa di kelas supernatural. Akhirnya Mr. yang memilihkan dan menentukan bakat apa yang akan dipelajari oleh Einhard. Obrolan Einhard dan Mr. sudah selesai. Dan Einhard kembali ke ruang kelasnya. Namun saat sampai di ruang kelas,
Sebagian besar murid menatap tajam ke arahnya. Lalu salah satu murid mendekat dan berkata, "Hai A11, jadi kau tidak memiliki bakat yang spesifik ya?" Dengan santainya Einhard pun menjawab, "Iya benar. Lalu kenapa?" Murid itu pun berteriak dan memberitahu yang lain bahwa ada sesuatu yang salah karena Einhard bisa masuk ke dalam kelas kerajaan. Lalu Einhard menyuruh anak itu untuk diam dan tidak banyak bicara. Einhard juga berkata, "Lagi pula, kenapa kau malah berteriak padaku untuk hal yang sudah diputuskan oleh penerima siswa? Apakah aku menyuap mereka? Aku datang kemari karena mereka memberitahuku untuk datang. Dan sekarang kau ingin mencari masalah denganku. Apa kau pikir kau adalah penerima siswa atau semacamnya? Sekarang aku tanya padamu, apakah kau adalah salah satu petugas penerima siswa? Kalau bukan, lalu kenapa kau banyak bicara dan mencari masalah denganku? Dengarlah Cair, aku tahu kau memiliki bakat dengan kapasitas mana yang besar, tapi kau tidak punya bakat untuk sihir. Jadi, banyak bicaralah setelah kau menjadi hebat dasar bajingan." Setelah Einhard berkata seperti itu, suasana kelas kembali tenang. Bahkan beberapa siswa tidak berani berteriak saat mereka menggosipkan Einhard. Einhard tahu dengan apa yang dipikirkan anak-anak. Mereka sudah pasti berpikir bahwa Einhard adalah orang yang tidak memiliki bakat dan temperamen yang buruk. Lalu Einhard menoleh ke arah Bertus yang dari tadi menatap dirinya selalu dengan senyuman. Hal itu tidak membuat Einhard lega. Yang ada, Einhard malah semakin khawatir dengan sikap Bertus yang seperti itu. Saat jam pelajaran berlangsung, Einhard tidak sengaja bersin dengan suara keras, sehingga anak-anak yang lain langsung terkejut. Singkat cerita, jam istirahat tiba. Anak-anak berkumpul di kantin yang sudah disediakan. Einhard duduk sendiri dan berpikir bahwa dirinya tidak sengaja menjadi preman kelas sebelumnya. Einhard sadar diri bahwa dirinya adalah orang tertutup dan tidak gaul seperti mereka. Singkat cerita, waktunya jam latihan fisik atau olahraga. Sang pelatih memberi instruksi agar para murid berlari dengan rasa semangat. Mereka harus lari sebanyak 20 putaran saat selesai makan. Harry terlihat kelelahan dan berasa mau mati katanya. Lalu pelatih menghampirinya dan berkata, "Apa kau merasa ingin mati? Jika ini pertarungan, kau sudah pasti mati sekarang." Begitu juga dengan Einhard yang terlihat kelelahan. Dia sadar ada seseorang di belakangnya yang akan menyusulnya. Ternyata orang itu adalah Luik. Luik melesat melewati Einhard sambil memberikan semangat kepada Einhard. Kemudian ada satu orang lagi yang lebih cepat larinya, yaitu Ellen. Dan satu-satunya yang dapat diimbangi oleh Luik dari Ellen adalah staminanya. Lanjut ke latihan pengencangan otot perut. Einhard terlihat sangat kelelahan. Dia juga khawatir karena pelatihnya sedikit kejam. Sementara di samping Einhard, Luik malah terlihat sangat bersemangat seperti biasanya. Hingga pada akhirnya, jam olahraga selesai. Salah satu siswa mengeluh karena mereka akan belajar fisik seperti ini lagi di hari Kamis nanti. Lalu anak bernama Cair yang sebelumnya mencari masalah itu, datang dan mendekati Einhard. Dia berkata, "Saat latihan tadi, kau terlihat kepayahan dan tidak ahli dalam pertarungan. Tapi kenapa sangat berani padaku sebelumnya?" Akhirnya suasana kembali memanas. Cair mendorong Einhard karena Einhard membantahnya. Dan keributan ini dilihat oleh murid-murid yang lain. Karena tidak terima, Einhard langsung mencekiknya dan mendaratkan satu pukulan keras di wajahnya Cair. Akhirnya murid-murid yang lain mencoba untuk memisahkan dan salah satu murid langsung melaporkan mereka ke Mister. Singkat cerita mereka berdua dibawa ke ruangan Mister. Einhard tahu bahwa yang melaporkan perkelahian ini adalah Louis Anton kelas B nomor urut 2. Di ruangan Mister, Cair terus berbicara bahwa Einhard yang salah. Tapi Mister menyuruhnya untuk diam jika tidak ditanya. Lalu Einhard mengaku bahwa benar jika dirinya memukul lebih dulu. Dengan alasan merasa kesal karena Cair membuat pernyataan yang merendahkan otoritas candi. Cair menjelaskan semuanya,
Mulai dari pembulian sampai didorong dan terjadi perkelahian. Einhard tahu bahwa sifat Mr. Eppinghos yang menjunjung tinggi patriotisme. Mr. adalah seorang patriot yang sangat bangga dengan Kekaisaran Gardias dan Akademi Candi. Dia sangat sensitif terhadap sesuatu yang mencemarkan nama baik Kekaisaran maupun Candi. Di saat yang sama, dia adalah guru yang adil bagi semua muridnya. Dia menyadari bahwa Chair berbicara seperti itu tanpa berpikir panjang. Kemudian Mr. meminta agar Einhard kembali ke dalam kelas. Sementara Chair tetap di ruangan ini untuk sementara. Akhirnya Einhard pun kembali ke dalam kelasnya. Tidak lama setelahnya, muncul sebuah notifikasi yang memberitahu Einhard bahwa dia dinyatakan berhasil menyelesaikan tantangan bertarung. Dia diberi hadiah 200 poin pencapaian. Ada tantangan lain yang bisa dikerjakan hari ini. Pertama adalah mendapatkan peringkat pertama dalam pemeriksaan fisik dengan hadiah 4.000 poin. Berada dalam 10 besar di ujian tengah semester dengan hadiah 3.000 poin. Yang ketiga adalah menerima pengakuan cinta dari gadis dengan hadiah 1.000 poin. Yang kelima, menulis surat cinta dan ditolak akan diberi hadiah 200 poin. Bolos 1 hari 100 poin. Membuat coretan besar di lobi utama saat malam hari, akan diberi hadiah 100 poin. Tidak lama setelahnya, Mr. Eppinghos dan Chair masuk ke dalam ruang kelas. Mr. menyuruh semua muridnya untuk mengumpulkan berkas pra-pendaftaran untuk pendataan ulang. Sebagian siswa bisa keluar saat mereka sudah memutuskan niatnya. Dan setengah jam berlalu. Namun masih ada setengah siswa yang masih ada di dalam kelas. Mereka masih belum memutuskan apakah mereka akan melanjutkan pendaftaran, ataukah berhenti sampai di sini. Tidak lama setelahnya, Einhard mendengar suara keributan di luar. Einhard pun mencoba melihatnya. Di dalam novel dijelaskan bahwa orang dengan rambut dan mata berwarna merah akan selalu menarik perhatian dimanapun mereka berada. Einhard menulis ceritanya bahwa gadis itu akan dibuli hanya karena rambut merahnya. Menurut Elleris, meskipun warna merah adalah simbol keberanian, namun seiring berjalannya waktu, stigma itu berubah menjadi simbol keburukan karena menyerupai Raja Iblis. Dan karena itulah dia ditinggalkan orang tuanya dan menjadi gelandangan. Dia hanya bertahan dari pembulian karena tidak ada tempat lain yang menampungnya selain akademi ini. Einhard baru sadar bahwa novel yang dia tulis benar-benar sampah. Namun pada akhirnya, gadis itu akan berteman dengan Luik dan tidak mendapatkan pembulian lagi. Lalu Einhard kembali masuk ke dalam kelas dan mengecek. Dia masih memilih kemampuan manakah yang paling cocok untuk dia beli untuk saat ini. Waktu pun berlalu dan sudah menjelang sore. Murid-murid juga kembali ke asramanya masing-masing. Di dalam kamarnya, Einhard kembali membuka sistemnya. Saat di kelas, Einhard belum membeli apa-apa karena dia melihat ada satu kemampuan supernatural yang pernah dia hapus dari novelnya karena terlalu overpower. Namun ternyata, kemampuan itu masih ada di dunia ini. Dan kemampuan itu adalah kemampuan supernatural, yaitu mensugesti diri sendiri. Dikatakan terlalu overpower, karena kemampuan itu bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil dengan cara menghipnotis diri sendiri. Kemampuan ini dijual dengan harga murah karena merupakan kemampuan yang bisa berevolusi. Namun saat sudah membelinya dan mengecek statusnya, ternyata kemampuan itu masih level 0 dan masih terkunci. Einhard kesal karena merasa ditipu oleh sistem. Kemudian Einhard ingat sesuatu. Bahwa kebanyakan orang yang memiliki kemampuan supernatural sebagai bakat, biasanya sudah membangunkan kekuatan mereka lebih dulu. Dengan kata lain, Einhard membeli kemampuan yang belum aktif. Untuk membangunkan kekuatannya, maka Einhard harus mengalami skenario yang ekstrim lebih dulu. Akibat salah membeli, Einhard sudah tidak bisa lagi membeli kemampuan yang lain, karena jumlah poin yang dia miliki adalah 0. Akhirnya Einhard mulai membuka daftar tantangan agar dia mendapatkan poin pencapaian. Lalu Einhard tertarik dengan satu tantangan yang menurutnya mudah, namun hadiahnya lumayan besar, yaitu mendapatkan pernyataan cinta dengan hadiah 1000 poin. Dijelaskan bahwa
Candi merupakan bagian dari kompleks edukasi yang luas dan bukan terdiri dari sekolah saja. Jumlah populasi warga sipil di sini sangat besar. Di sini ada restoran, kafe, toko pakaian dan arkade. Area populer yang lengkap dengan semua yang bisa digunakan. Itulah sebabnya para murid biasanya suka sekali nongkrong di sini. Di dalam novel dijelaskan bahwa Kono dan Chair adalah rakyat jelata biasa. Sementara Eric adalah bangsawan. Tapi entah kenapa, Kono, Chair dan juga Eric menjadi sangat dekat. Mungkin alasannya adalah karena murid A11 yang tidak lain dan tidak bukan adalah Einhard. Chair menaruh dendam kepada Einhard dan dia menceritakan semuanya saat dia berada di ruang mister. Tidak lama setelahnya seorang gadis cantik mendatangi Kono dan mengajaknya ngobrol di luar. Gadis itu memberikan sebuah surat cinta dan menyatakan suka kepada Kono. Dan Kono mengaku belum punya pacar. Setelah menyatakan cintanya, gadis itu kabur tanpa alasan yang jelas. Pindah ke tempat lain di lokasi Einhard, dia mengganti bajunya setelah menyamar menjadi seorang gadis. Dia juga menyesal karena menjual harga dirinya hanya untuk menyelesaikan tantangan dan mendapatkan 1000 poin. Kemudian misinya diperbarui. Inti misinya sama. Hanya saja, ruang lingkup targetnya dipersempit menjadi teman sekelas saja. Misi dengan nilai 1000 poin ada 2. Pertama adalah menyatakan cinta terhadap teman sekelas dan yang kedua adalah pergi berkencan dengan Kono sebagai gadis yang cantik. Einhard berpikir sedikit kasihan jika harus mengerjai Kono lagi seperti sebelumnya. Apalagi, Kono bukanlah orang yang jahat. Namun untuk misi atau tantangan yang lain, hadiahnya sangat sedikit dan resikonya bisa mendapat hukuman dari akademi. Pada akhirnya Einhard tetap melakukan misinya, namun dia tidak menyamar menjadi gadis. Dia tetap menjadi Einhard yang akan menyatakan cinta kepada seorang gadis. Karena misi yang dia ambil adalah menyatakan cinta kepada teman sekelas. Tidak terlalu buruk baginya untuk menahan sedikit rasa malu hanya demi mendapatkan poin. Dan gadis yang akan menjadi targetnya adalah Ellen. Menurut Einhard, Ellen adalah orang yang cuek dan tidak akan terlalu mempedulikan dirinya bahkan setelah semua ini terjadi nantinya. Einhard pun langsung menyapanya. Dia sedikit khawatir. Dia takut jika Ellen marah kemudian memukulnya dengan pedang kayu itu. Lalu Einhard memberikan suratnya dan berkata, "Ini yang aku rasakan padamu jadi tolong dibaca." Ellen langsung membacanya dan setelah itu langsung menolak cintanya Einhard. Einhard sudah tahu jawabannya pasti ditolak. Tapi Einhard berhasil menyelesaikan misinya, yaitu menyatakan cinta dan ditolak. Dia mendapatkan 200 poin prestasi. Waktu berlalu. Masuk ke hari selanjutnya di mana para murid sedang dilatih menggunakan pedang. Einhard memasuki semua pelajaran kelas bakat dengan tujuan untuk melihat di kelas manakah kemampuan Einhard yang paling menonjol. Di kelas ini, Einhard kembali bertemu Ellen yang masuk ke kelas bakat ilmu pedang. Ellen terlihat masih cuek dengan Einhard. Bahkan saat pelajaran kelas teori pedang, Einhard sampai berkata terus terang bahwa apa yang dirinya lakukan kemarin bukan keinginannya, melainkan atas dasar menjalankan tantangan. Tiba-tiba, Einhard dikejutkan oleh kehadiran pelatih di sampingnya. Pelatih itu berkata, "Kau sedang memikirkan hal lain bukan?" Tapi Einhard mengabaikan pelatih yang terus mengomel itu. Kemudian pelatih memberitahu bahwa sebentar lagi, para murid akan melakukan praktek bertempur. Di pelajaran bakat pedang diikuti dari berbagai kelas. Dan kebetulan saat praktek kali ini, yang maju berasal dari kelas elit kerajaan, yaitu Einhard melawan Ellen. Sang pelatih menyuruh Ellen dan Einhard agar mengerahkan kekuatan penuhnya. Begitu hitungan dimulai, Ellen langsung melesat dengan kecepatan sangat tinggi. Dan tanpa Einhard sadari, Ellen sudah berada di sampingnya. Dan tebasan pedang kayu itu mengenai pelipis Einhard. Dan di saat itu juga, pandangan Einhard mulai memudar. Beberapa saat kemudian, Einhard terbangun. Dan di sampingnya ada Ellen yang menjaganya. Ellen memberitahu bahwa Einhard tidak sadarkan diri sampai jam pelajaran selesai. Dan sekarang adalah waktu jam istirahat untuk makan.
Einhard pun terkejut karena Ellen mencoba membantu membopongnya. Kemudian Ellen berkata, "Saat itu, jika kau menahan serangan pedangku, aku akan membiarkannya lepas dariku sebelum mengarahkannya ke lehermu untuk mengakhirinya. Tapi aku tidak tahu bahwa ternyata, kau sangat buruk di pelajaran ilmu pedang." Karena malu, Einhard melepas diri dan berkata bahwa dia bisa berjalan sendiri menuju tempat makan. Dijelaskan bahwa, karena siswa dari seluruh benua datang ke kuil, itu menyediakan makanan tradisional. Ada juga tempat yang mereka sebut timur di dalam latar belakang dunia yang tidak Einhard ketahui. Dan itu mirip dengan Asia Timur di bumi. Dan salah satu hidangan yang paling menonjol adalah seonggukjang. Di sini, Einhard makan dan duduk bersama Ellen. Einhard mencoba memberikan makanan yang sebelumnya tidak pernah dimakan oleh Ellen. Einhard tahu bahwa Ellen tidak akan bisa memakan makanan itu. Einhard melakukan ini sebagai bentuk balas dendam karena Ellen sudah memukul kepalanya. Ellen pun mau saja dan menerima suapan dari Einhard. Einhard nampak senang saat melihat reaksi dari Ellen yang menahan makanan itu. Karena Einhard merasa sudah balas dendam dan merasa puas, akhirnya dia melupakan semuanya dan mulai mencoba menikmati makanan seperti biasanya. Itu adalah makanan khas kampung halaman Einhard di bumi. Sementara di sisi lain, Ellen juga terpaksa memakan makanan itu sampai habis sambil menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Singkat cerita, masuk ke pelajaran teori sihir. Tapi nampaknya, Einhard juga sangat buruk dalam pelajaran teori sihir. Dia sama sekali tidak paham dengan pelajaran ini. Masuk ke pelajaran sensitivitas sihir. Pelatih menyuruh Einhard agar menyatukan pikirannya dengan alam. Tapi yang dilakukan Einhard bukan mengikuti sesuai instruksi, melainkan tidur dengan nyenyak. Masuk ke dalam kelas supernatural jenis kontrol kemampuan. Sebagian murid terlihat lelah dengan semua pelajaran yang diberikan, termasuk Einhard. Setelah absen, mereka masuk ke pelajaran praktek. Murid yang bernama Grant memiliki kendali yang sangat baik di kelas ini. Tapi Einhard tidak menyangka, di kelas supernatural ini, dia melihat Putri Charlotte. Yang itu artinya, kemampuan yang dibangkitkan Charlotte adalah kelas supernatural. Lalu bu guru yang ada di samping Einhard berkata, "Einhard, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Einhard pun menjawab agar bu guru itu memaksa Einhard untuk melewati batasannya. Einhard menyuruh bu guru itu agar Einhard berada dalam situasi yang mematikan tanpa harus membuat Einhard terbunuh. Akhirnya bu guru pun menghela nafasnya, dan bersedia melakukannya. Saat pelajaran selesai, seorang murid laki-laki menghampiri Einhard dan membuli Einhard. Murid itu tahu bahwa Einhard hanya mengandalkan kemampuan tidak terbatas. Tapi sampai saat ini, Einhard tidak memiliki bakat apapun. Murid itu juga melarang Einhard agar Einhard tidak hadir lagi di kelas bakat supernatural. Keributan ini disaksikan oleh murid lain yang ada di kelas ini. Karena tidak terima diancam, Einhard pun berkata, "Jadi kau mengancamku? Bahkan kau sendiri tidak bisa memanggang sebuah kentang dengan bakat apimu itu." Murid itu tidak terima dan kembali menghampiri Einhard. Bahkan murid itu berniat menyerang Einhard dengan kemampuan apinya. Tapi Einhard berlagak santai. Bahkan Einhard dengan tenang maju ke depan dan menggeplak kepalanya. Murid itu semakin emosi dan kembali menyerang dengan apinya. Tapi lagi-lagi, Einhard langsung maju dan kembali menggeplak kepalanya. Murid-murid yang lain sampai terkejut dengan apa yang terjadi. Kemudian, Einhard menginjak kepalanya, dan berkata bahwa Einhard datang ke sini untuk belajar dengan tenang. Bahkan Einhard menantang murid itu untuk kembali mengeluarkan kemampuan apinya. Einhard tahu bahwa kemampuan anak itu masih lemah. Butuh waktu sekitar 10 detik agar murid itu bisa melepaskan apinya. Einhard juga berkata bahwa jurus cungkilan matanya lebih cepat ketimbang kemampuan api yang akan dilancarkan murid itu. Waktu pun berlalu dan masuk ke waktu makan malam. Gosip tentang Einhard mulai menyebar. Mereka mulai berhati-hati dan tidak berani menatap Einhard. Einhard merasa khawatir jika semakin lama dirinya akan menjadi preman di dunia novelnya ini.
Tidak lama setelahnya, Bertus datang dan ingin mengajak Einhard untuk ngobrol. Bertus mengajak Einhard ke suatu tempat. Bahkan Bertus bersikap baik dan menawarkan minuman teh. Einhard berpikir, meski Bertus terlihat baik untuk saat ini, tapi Einhard tetap waspada. Karena Einhard tidak tahu dengan apa yang akan Bertus rencanakan. Lalu Bertus langsung terus terang, bahwa dia mengajak Einhard ke sini karena semua orang memintanya untuk melakukan sesuatu kepada Einhard. Bertus harus ikut campur karena dia merasa sebagai ketua kelas. Bertus menjelaskan bahwa mereka takut kepada Einhard. Tapi Bertus juga tidak menyangkal bahwa salah satu dari mereka juga salah. Sebagai contoh adalah Chair. Bertus juga sudah mendengar semuanya bahwa Einhard mengamuk bukan gara-gara Einhard dihina, melainkan gara-gara ucapan mereka yang telah menghina Akademi Candi. Bertus juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai Einhard. Einhard pun mulai merinding mendengarnya. Einhard khawatir maksud dari kata-kata menyukai itu adalah cinta. Bertus kembali melanjutkan ucapannya. Dia memberitahu bahwa orang-orang berpikir, jika Einhard ada seseorang yang hebat di belakangnya sehingga Einhard berani mengusik bangsawan atau semacamnya. Jadi intinya, anak-anak yang lain berimajinasi bahwa Einhard adalah anggota kerajaan yang menggunakan identitas palsu di akademi ini. Bahkan orang bernama Heiris juga mulai mempercayainya. Tapi Bertus tahu bahwa imajinasi anak-anak itu tidaklah benar. Kemudian Bertus bertanya kepada Einhard, "Aku ingin memastikan dan bertanya padamu Einhard, apakah benar ada sesuatu atau seseorang yang mendukungmu?" Einhard pun menjawab, "Tentu saja tidak ada. Aku hanya tidak mau menjadi seorang pengecut yang menjijikkan, yang hanya bisa menggunakan kekuatannya karena ada yang mendukungnya di belakang." Bertus pun terkejut dan berkata, "Jadi kau tidak memiliki sesuatu yang hebat, kau hanya marah begitu saja kepada anak-anak itu." Dalam benak Einhard tahu bahwa sebenarnya Bertus juga penasaran gara-gara imajinasi anak-anak itu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya, Einhard adalah Raja Iblis. Kedepannya, Einhard berpura-pura akan bersikap seperti orang gila. Karena dia tidak mau jika sampai mencolok dan identitas Raja Iblisnya akan terbongkar. Lalu tiba-tiba saja Bertus tertawa karena Einhard menjawab pertanyaannya dengan jujur. Padahal awalnya, Bertus ingin mengabaikan Einhard jika Einhard mengaku ada dukungan dari sebuah kerajaan. Bertus juga semakin yakin bahwa Einhard bukanlah bangsawan. Dia bisa tahu dari cara Einhard memegang cangkir teh itu. Bertus kembali bertanya, apa alasan Einhard berkata jujur dan tidak membual? Karena menurut Bertus, bisa saja Einhard akan dalam bahaya jika Einhard berada di luar akademi. Einhard pun menjawab bahwa dirinya sudah memikirkan hal itu. Tapi tidak ada gunanya membual jika di hadapan Bertus yang seorang pangeran. Kemudian Bertus bertanya lagi, apakah Einhard cinta kekaisaran ini? Einhard pun menjawab iya, bahkan Einhard terus terang bahwa dirinya berasal dari orang miskin. Tapi akademi mengizinkan siapapun masuk asalkan memiliki kemampuan ataupun bakat. Lalu Bertus membuat sebuah perumpamaan dengan semut. Di dalam koloni semut ada tingkatannya, mulai dari ratu semut, prajurit dan pekerja. Tapi Bertus yakin bahwa masih ada semut lain yang posisinya rahasia dan tidak diketahui. Dan Bertus tidak peduli semua itu. Baik dia adalah orang miskin, rakyat jelata, bangsawan, keluarga kerajaan, markuis, baron, semuanya. Bertus mengatakan bahwa dia tidak peduli. Bagi Bertus, itu semua tidak penting. Apakah itu Heinrich ataukah Einhard memperlakukan Bertus dengan setara? Itu sama saja bagi Bertus. Dalam benak Einhard, kenapa yang stres malah jadi Bertus ya? Bertus kembali mengatakan bahwa orang dengan kekuatan akan memiliki kebebasan untuk menjadi seorang bajingan. Namun, meski Bertus tahu bahwa Einhard dikatakan sebagai bajingan yang tidak memiliki kekuatan, tapi Bertus merasa bahwa kelancaran berbicaranya Einhard sangat jauh berbeda dengan anak jalanan pada umumnya. Ditambah lagi, Einhard terlihat cerdas untuk seseorang yang mengaku miskin. Jadi intinya, Bertus masih penasaran dengan Einhard.
Lalu Einhard menjawab bahwa apa yang dirinya katakan itu benar, bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan meski Bertus berteman dengannya, Bertus tidak akan menemukan apa-apa. Lalu Bertus kembali berkata, "Yang sebenarnya ingin aku sampaikan adalah, janganlah kau berubah. Kau hanya perlu mengendalikan emosimu sedikit saja." Einhard pun menjawab bahwa dirinya akan mencobanya. Itu pun jika Einhard bisa berteman baik dengan anak-anak yang lain. Sebelum pergi, Bertus berkata bahwa dia akan membahas hal yang jauh lebih penting dengan Einhard, di saat Bertus sudah lebih yakin dengan loyalitas yang Einhard miliki. Hari Sabtu akhir pekan pertamanya Einhard di akademi, di mana 2 hari sudah dilewati semenjak Einhard bicara dengan Bertus. Namun sampai saat ini, Bertus sama sekali tidak memberitahu anak-anak bahwa sebenarnya Einhard hanyalah orang biasa dari kalangan bawah. Menurut Einhard, Bertus mungkin ingin anak-anak itu tahu dengan sendirinya. Einhard juga berpikir apakah kebaikan yang dilakukan Bertus hanya untuk menyebarkan nama baik Bertus sendiri. Jika memang itu rencana Bertus, Einhard akan mengakui bahwa Bertus memang jenius. Untuk saat ini, semua orang menghindari Einhard kecuali Luik dari kelas B. Di akhir pekan ini, Einhard bingung harus melakukan apa. Dia juga belum tahu caranya untuk membangkitkan kemampuan sugesti diri sendiri. Bertus keluar akademi di akhir pekan untuk menemui keluarganya. Tentunya sudah izin dengan pihak akademi. Einhard memberitahu Loyar bahwa situasi di akademi aman-aman saja meski Putri dan Pangeran berada dalam satu akademi. Menurut Loyar, dengan adanya Pangeran dan Putri di akademi, itu akan beresiko bagi Einhard sebagai Raja Iblis. Tapi Einhard mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, dirinya bisa melarikan diri dengan bantuan cincin itu. Einhard memberitahu Loyar bahwa Putri Charlotte memiliki kemampuan supernatural. Tapi terlihat bahwa Putri Charlotte ingin merahasiakan kemampuan itu. Tapi masih ada hal lain yang tidak Einhard ketahui. Dan Loyar akan bekerja sama dengan Sarkegar untuk mencari informasi yang dibutuhkan Einhard. Tiba-tiba, Loyar merasakan bahwa Einhard sedang diikuti oleh seseorang. Loyar khawatir akan ada rumor aneh tentang Einhard jika Einhard menemui orang yang seharusnya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Einhard. Loyar merasa jika orang yang mengikuti Einhard adalah teman sekelasnya. Loyar juga merasa jika Einhard tidak perlu mengejar mereka. Einhard tidak menyangka dirinya lengah dan tidak tahu jika ada orang yang mengikutinya sampai ke sini. Ada kemungkinan, orang itu penasaran tentang orang seperti apakah Einhard ini. Sejauh ini, dugaan Einhard adalah, Pangeran Bertus mengirim seseorang untuk mengamatinya. Saat Einhard kembali ke akademi, berita mulai menyebar. Mereka memanggil Einhard dengan panggilan gelandangan. Mereka tahu bahwa Einhard baru saja keluar bersama dengan teman-teman gelandangannya. Tanpa basa-basi, Einhard langsung mengakuinya, bahwa dirinya memang berasal dari jalanan. Anak-anak terkejut karena Einhard mengakuinya dengan rasa percaya diri. Tidak ada sama sekali rasa minder-mindernya. Lalu Einhard kembali berkata, "Lebih baik kalian diam dan tidak cari masalah dengan orang sepertiku. Aku adalah orang jalanan yang sudah merasakan pahit manisnya hidup di jalanan. Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan jika kalian menggangguku, orang jalanan sepertiku? Seharusnya kalian takut padaku karena akan terluka jika kalian terus seperti ini. Jadi jangan cari gara-gara dengan orang yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Meskipun kalian tidak tahu itu, haruskah aku membuktikannya kepada kalian sekarang juga?" Kemudian, Einhard menarik kerah bajunya Erik dan mengancam untuk mencukil matanya. Einhard juga mengancam jika mereka mengikutinya lagi, maka selanjutnya mata mereka akan hilang satu persatu. Bahkan Einhard juga mengatakan meski di luar akademi, dia tidak akan diam saja meski mereka berasal dari keluarga kerajaan ataupun bangsawan. Setelah membuat anak-anak itu ketakutan, Einhard pergi sambil terus mengomel. Suasana langsung hening ketika Einhard masuk ke dalam kamarnya. Einhard sadar, dengan kejadian barusan, rumor tentang Einhard yang seorang pengemis dan psikopat akan menyebar luas. Tidak lama setelahnya,
Ada suara ribut yang menggedor-gedor pintu kamar Einhard. Einhard pun bangun karena kesal. Einhard terus mengomel sambil membuka pintu. Namun saat dia membukanya, ternyata itu adalah Ellen. Lalu Ellen berkata, "Mereka memanggil kita untuk datang ke gym." Tidak lama setelah itu, Ellen dan Einhard sampai di tempat itu. Lalu seorang wanita rambut kuning langsung menggunakan nada tinggi, menyuruh Ellen dan Einhard masuk dalam posisi. Ellen langsung bergegas masuk ke posisi. Sementara Einhard masih diam di tempat. Wanita itu berteriak dan menyuruh Einhard agar segera masuk ke barisan. Namun ekspresi Einhard malah lebih menakutkan dibanding wanita senior itu. Einhard pun berkata, "Apa hebatnya menjadi senior?" Lalu senior wanita itu berkata, "Apa yang kau lakukan?" Einhard pun menjawab, "Lalu apa yang kau lakukan senior?" Einhard juga berkata, "Kalau aku menampar bocah kecil sepertimu, bisa jadi kepalamu akan langsung mutar-mutar. Jadi apa yang harus aku lakukan?" Senior itu bertanya, "Apa kau tahu siapa aku?" Einhard pun menjawab, "Aku tidak tahu siapa kau dan memangnya apa kau juga tahu siapa aku? Jika kau tak mau kusentil dahimu, cepatlah pergi dari sini. Jika kau ingin diperlakukan sebagai senior, maka kau harus bersikap seperti senior. Jadi cepatlah pergi tidur karena aku tahu kau adalah bocah yang penurut." Pada akhirnya wanita senior itu ketakutan dan pergi. Kemudian Einhard meminta kepada teman-temannya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dijelaskan bahwa perwakilan murid dari kelas senior di kelas A, yang bukan keluarga bangsawan, ditugaskan untuk mendisiplinkan murid baru. Dan bocah rambut kuning itu bernama Redina. Keengganan kelas A untuk tidak kalah dari kelas B, berasal dari tekanan para senior. Sementara kelas B, terlihat tidak peduli dan malah terlihat akrab dengan seniornya. Lalu Harit berkata, "Dasar gembel, apa kau mau bertanggung jawab atas semua ini jika terjadi masalah kepada kami?" Einhard pun menjawab, "Memangnya apa yang akan terjadi dan kenapa jika senior berpikir buruk kepada kita sebagai anak baru? Apa hal itu membuatmu tidak bisa tidur atau hadir di dalam kelas? Jika senior menghalangi dan menghajar kita, tinggal lapor saja kepada guru. Kenapa kalian lembek sekali? Apakah kalian tidak punya nyali? Aku saja yang lahir di jalanan bisa merasakan memiliki harga diri. Kenapa kalian tidak punya harga diri?" Mendengar hal itu, Harit pun kesal dan berkata bahwa dia akan menghabisi Einhard. Einhard pun berkata, "Jadi kau ingin menghabisiku? Apa kau berbicara tanpa berpikir panjang lebih dulu? Apa yang membuatmu merasa kalau kau itu benar? Kau pikir status dan gender itu penting di akademi yang menjunjung kesetaraan ini? Kalau kau ingin sok kuat, aku akan memberimu cap di pipimu dengan tanganku ini. Aku hanya menggertakmu sedikit dan kau si bodoh, sudah langsung gemetaran. Dan kau ingin bilang bahwa kau ingin menghabisiku?" Tidak lama setelahnya datang kakak senior kelas 2A. Mereka ada 5 orang termasuk Redina yang mengadu bahwa Redina dilukai oleh murid baru. Senior itu berkata, "Einhard, aku tidak tahu bangsawan macam apa kau itu. Apa kau tidak mengerti tentang tradisi di kelas kerajaan?" Einhard pun menjawab bahwa dirinya bukanlah bangsawan, dan dirinya tidak mengerti soal tradisi. Einhard dengan percaya diri mengakui bahwa dia adalah gelandangan dari jalanan dan bukan bangsawan ataupun keluarga kerajaan. Karena tidak terima, senior langsung melancarkan pukulan ke perut Einhard dan Einhard langsung terdorong ke belakang. Senior itu maju dan bersiap melancarkan serangan lagi. Serangan kedua mengenai wajah Einhard. Serangan ketiga mengenai perut Einhard. Serangan keempat mengenai dagu Einhard hingga darah keluar dari mulutnya. Einhard pun menahan tubuhnya dan melesatkan serangan balasan tapi tidak kena. Senior itu kembali melancarkan serangan kelima ke perut Einhard. Teman-teman sekelas Einhard hanya diam dan tidak membantu. Tapi itu bukan masalah. Einhard tidak meminta bantuan, karena dia masih memiliki cara untuk mengalahkan senior, yaitu menghancurkan masa depannya. Einhard meremas masa depan senior dan berkata,
Tamat riwayatmu senior. Kemudian, senior yang lain menghampiri Einhard. Einhard pun mengancam. Jika mereka berani mendekat, maka Einhard benar-benar akan menghancurkan masa depan senior itu. Akhirnya senior itu meminta ampunan dari Einhard. Einhard pun melepaskannya dan berkata, "Lain kali jangan macam-macam denganku, atau kau benar-benar akan kehilangan benda berhargamu itu. Sekarang pergilah dari sini. Kalian, apa yang kalian lihat? Cepat bawa dia pergi dari sini." 3 senior membawa senior itu pergi. Namun satu senior masih di sini. Namanya Adriana kelas 2A, urutan kedua. Adriana menjelaskan bahwa mereka melakukan ini bukan atas dasar keinginan mereka. Jika kelas 2 tidak melakukannya, maka kelas 3 akan turun tangan langsung untuk menindak kelas 1 yang merupakan murid baru. Dan setelahnya, kelas 2 juga akan dihajar oleh kelas 3 jika insiden memalukan ini sampai tersebar. Kemudian Einhard pun menjawab ucapan Adriana. "Suruh kelas 3 untuk datang padaku malam Senin." Dalam benak Einhard, dirinya merasa penasaran. Apakah kelas 3 itu masih berani memerintahkan Bertus de Gardias untuk melakukan tradisi itu? Singkat cerita, Einhard bertemu dengan Bertus sang pangeran. Einhard menceritakan semuanya kepada Bertus. Dan Bertus merasa bahwa Einhard sudah menjual nama pangeran. Einhard yakin bahwa senior kelas 3 tidak akan berani datang. Meskipun datang, mereka tidak akan berani memerintahkan Bertus untuk membungkuk. Tatapan Bertus sedikit berubah karena Einhard menempatkan dia sebagai pangeran, bukan sebagai teman sekelas. Einhard pun menjawab bahwa begitulah cara kerjanya. Akhirnya Bertus kembali tersenyum. Dia merasa sudah dimanfaatkan oleh Einhard. Jadi Bertus juga ingin memanfaatkan Einhard sekali agar semuanya menjadi adil. Bertus tahu bahwa Einhard mengikuti beberapa kelas lain yang dimana di kelas itu ada saudara tirinya, yaitu Charlotte. Sebagai gantinya, Bertus meminta agar Einhard memperhatikan Charlotte dan melapor kepada Bertus jika Einhard melihat sesuatu yang tidak biasa dari Charlotte. Pada akhirnya Einhard dan Bertus sepakat. Pertemuan singkat antara Bertus dan Einhard sudah selesai. Tidak lama setelahnya, Einhard tidak sengaja melihat Harit sendirian yang sedang meminum sesuatu. Namun, begitu Harit melihat Einhard, Harit langsung memalingkan wajahnya. Einhard pun berpikir bahwa Harit seperti gadis tsundere. Tsundere biasanya sangat galak di luar, namun memiliki hati yang lembut di dalamnya. Einhard pun mengerjainya dengan memanggilnya sebagai tsundere. Harit pun tidak terima dan mengomel. Harit terus mengomel dan Einhard menutup telinganya. Saat akan pergi, Einhard mengerjainya lagi dengan berkata bahwa Harit terlihat manis saat mengomel. Waktu pun berlalu. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Beberapa murid senior menghampiri Einhard dan berkata bahwa orang yang sudah Einhard jatuhkan sebelumnya merupakan pewaris keluarga Gritis. Einhard dianggap sudah mencemarkan nama baik Art de Gritis. Mereka meminta duel untuk mendapatkan kembali kehormatannya. Dan murid bernama Art ini sendirilah yang akan menentukan tempat dan waktunya. Mereka juga akan menyiapkan pengamat sebagai saksi dalam duel. Einhard pun menjawab ucapan Art. Kemudian Einhard berkata, dia itu sudah memukul adik kelasnya sendiri. Kemudian mendapat serangan di benda berharganya ketika adik kelasnya ingin membela diri. Dan sekarang dia mengajak adik kelasnya untuk berduel karena merasa malu dengan apa yang terjadi. Aku pikir aku sudah cukup baik untuk membalas perlakuan senior yang sudah membuatku bersimbah darah. Art pun menjawab bahwa Einhard bisa saja menolak dan itu artinya Einhard adalah orang lemah yang hanya bisa menang dengan cara kotor seperti itu. Namun, jawaban Einhard sangat mengejutkan. Einhard tetap akan menerima tantangan duel ini. Dan obrolan tantangan ini bisa didengar oleh teman-teman sekelasnya Einhard. Singkat cerita, Einhard akan menuju ke kelas berikutnya. Namun senior wanita bernama Redina itu menghampirinya. Redina merasa khawatir dengan Einhard yang menerima tantangan itu. Redina tahu betapa kuatnya orang bernama Art itu.
Sementara Redina sendiri tahu bahwa Einhard dikenal karena belum membangunkan bakat apapun. Redina menyarankan agar Einhard meminta maaf kepada Art. Dan menurut Redina, Art juga akan memaafkan Einhard jika Einhard sungguh-sungguh minta maaf. Namun, Einhard menolak untuk minta maaf. Dalam benak Einhard dirinya tahu bahwa menyetujui duel ini adalah pilihan yang buruk. Tapi Einhard ingin menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya untuk bisa membangunkan bakat bernama sugesti diri sendiri. Duel ini memicu sebuah misi atau tantangan. Tantangannya adalah duel dengan Art the Greatest. Dan hadiah jika menang adalah 600 poin prestasi. Sementara jika kalah, hadiahnya hanya 200 poin prestasi. Einhard bersyukur karena meski kalah, dirinya masih mendapatkan poin prestasi. Selain itu Einhard juga tidak yakin akan menang melawan murid bernama Art. Duel akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Duel akan dilakukan di gimnasium yang ada di asrama kelas 1A. Einhard juga sudah memberi laporan kepada Mr. Eppinhaus. Einhard juga mengusulkan agar Mr. Eppinhaus menjadi pengamatnya. Dan Mr. membolehkannya karena duel ini disepakati oleh kedua belah pihak. Rumor pun menyebar di kelas A dan kelas B. Tidak lama setelahnya, Putri Charlotte datang dan memanggil nama Einhard. Charlotte memberikan secarik kertas dan setelah itu langsung pergi. Di dalam kertas itu tertulis bahwa Charlotte akan datang ke kelas Einhard saat sepulang sekolah nanti. Dia ingin agar Einhard menunggu saja di kelas. Singkat cerita, kelas sudah selesai. Dan Einhard menunggu Charlotte seperti permintaan yang ada di kertas itu. Tidak lama setelahnya, Charlotte datang. Lalu Charlotte mendekat dan berkata, "Aku tahu siapa kamu sebenarnya." Charlotte tahu bahwa Einhard seorang gelandangan yang berasal dari jalanan. Mulai dari asal Einhard, kelompok seperti apa yang Einhard masuki, hingga sebuah organisasi. Einhard terkejut. Charlotte tidak tahu jika Einhard adalah Raja Iblis. Tapi Charlotte tahu hal yang lainnya. Einhard merasa seperti tidak bisa lepas dari genggamannya. Charlotte juga mengatakan bahwa dia sudah biasa berurusan dengan kelompok kotor seperti itu. Kemudian Charlotte menunjukkan sebuah foto anak laki-laki, dan menyuruh Einhard untuk mencari informasi di mana anak itu berada seandainya anak itu masih hidup. Dan jika sudah meninggal, Einhard juga diminta agar mencari tahu di mana dan siapa pembunuhnya. Dengan tatapan yang tajam, Charlotte ingin agar Einhard memprioritaskan mencari anak itu dibandingkan dengan nilai di akademi ini. Selain itu Charlotte juga meminta agar merahasiakan ini dari Bertus. Charlotte mengancam akan menghabisi Einhard jika informasi ini bocor kepada Bertus. Singkat cerita malam hari sudah tiba. Einhard masih tidak menyangka bahwa Charlotte akan menyuruhnya untuk mencari dirinya sendiri. Einhard tahu bahwa Charlotte akan berpikir jika anak gelandangan yang sekarang Einhard pakai identitasnya ini, sangat cocok untuk tugas mencari Valir yang tidak lain dan tidak bukan adalah Einhard sendiri. Saat itu Charlotte berbicara dengan emosi di hadapan Einhard. Menurut Einhard meski Charlotte tahu tentang informasi Einhard yang sebagai gelandangan, namun keputusan untuk mencari Valir merupakan keputusan yang tidak masuk di logika. Padahal Einhard mengira bahwa Charlotte akan curiga bahwa identitas Valir adalah Raja Iblis. Tapi setelah Einhard pikir-pikir, Charlotte tidak curiga melainkan merasa putus asa. Charlotte terlalu terobsesi dengan Valir sehingga kehilangan rasa curiganya. Padahal jika Charlotte bisa berpikir lebih luas, Charlotte akan menemukan sesuatu. Yaitu diaman seorang anak laki-laki yang tiba-tiba menghilang setelah bertemu dengannya di kastil Raja Iblis. Dan seorang anak laki-laki gelandangan yang waktu munculnya bersamaan dengan menghilangnya anak bernama Valir. Einhard berpikir jika dirinya berbohong seperti ini terus, maka akan menjadi masalah yang besar. Dan efeknya juga akan berdampak kepada Loyar, Eleris dan Sarkegar. Tidak lama setelahnya, Harit datang dengan niat memulai pertengkaran. Tapi setelahnya, Harit mulai membahas tentang duel. Einhard menjawab ucapan Harit bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Lagi pula menurut Einhard, murid bernama Art tidak akan sampai menghabisi dirinya. Bahkan Einhard terus terang bahwa dirinya sebenarnya merasa ketakutan.
Harriet pun berkata, "Kalau kau merasa takut, lalu kenapa kau menerima duelnya?" Einhard pun menjawab bahwa saat itu, dirinya bermain-main dan menjawab untuk mengikuti tantangan duelnya. Setelah itu Harriet pergi dan berkata, "Kalau begitu aku akan melihat kau dipukuli." Einhard memikirkan banyak hal. Mulai dari duel, membangkitkan kemampuan, tugas dari Charlotte, belum lagi melakukan persiapan ketika gerbang kehancuran yang akan terbuka dan menghancurkan dunia ini. Einhard memutuskan untuk serius berlatih. Dimulai di kelas ilmu pedang. Einhard melihat dua murid yang terlalu semangat untuk berlatih. Murid yang dia maksud adalah Ellen dan Cliff. Saking fokusnya mereka berdua latihan, ada kemungkinan mereka tidak saling mengobrol sampai sekarang. Einhard tahu bahwa Cliff dan Ellen adalah orang pemalu. Einhard mulai mengambil pedangnya dan mulai mengayunkan pedang dengan cara yang benar. Namun kenyataannya dia masih kesulitan untuk mengayunkan pedangnya dengan benar. Einhard terus melatih mengayunkan pedangnya mulai siang hari hingga malam hari. Dalam benaknya, meski belum ada duel, dirinya harus terbiasa dengan luka-luka seperti ini. Dirinya tidak mau melarikan diri lagi setiap kali ada masalah. Einhard teringat senior kelas 3 yang tidak berani datang menemuinya. Tidak lama setelahnya, Adriana berhasil menemukan Einhard setelah dia mencarinya kemana-mana. Adriana mengatakan bahwa Redina memintanya untuk menghentikan duel antara Art dengan Einhard. Tapi usaha Adriana sia-sia. Karena Einhard menjawab bahwa meski dirinya yakin akan kalah, tapi dirinya hanya ingin melakukan pertarungan dengan Art. Itu saja. Lalu Adriana mengambil pedang kayu itu dan menunjukkan ilmu pedangnya di hadapan Einhard. Dan setelahnya dia memberikan pedang itu dan menyuruh Einhard untuk mencobanya. Einhard pun menerima pedang itu karena menurutnya, masih tidak mustahil untuk meniru gerakan Adriana. Tapi kenyataan berbeda. Einhard masih tampak kesulitan dan terjatuh. Adriana tahu bahwa kondisi Einhard kelelahan dan menurutnya tidak ada gunanya berlatih dengan kondisi fisik seperti itu. Kemudian, Adriana menggunakan kemampuan penyembuhnya dan Einhard bisa langsung merasakan efeknya. Kelelahan dan sakit otot yang Einhard rasakan mulai menghilang secara perlahan. Adriana menyuruh Einhard kembali melakukan latihan pedang. Dan begitulah latihan hari ini. Kemampuan fisik Einhard dinilai sangat buruk oleh Adriana. Adriana berencana untuk membantu Einhard melatih fisiknya di jam pagi-pagi sekali. Dan keesokan hari pukul 6 pagi, Einhard sudah bangun dan menunggu di lobi asrama. Tidak lama setelahnya, Adriana datang menyapa Einhard. Mereka mengawalinya dengan gerakan pemanasan. Lalu Einhard berkata, "Bukankah ini akan merugikan temanmu yang bernama Art itu? Karena kau malah membantuku latihan." Adriana pun menjawab, "Entahlah, aku harus membantumu agar setidaknya kau memiliki kekuatan fisik yang layak dan kemampuan bertarung yang cukup. Lagi pula Art juga tidak mendengarkanku sama sekali agar tidak menindas junior yang lemah sepertimu hanya gara-gara harga dirinya tersakiti. Bukankah seharusnya kau lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri?" Sebenarnya Adriana hanya terkesan dengan Einhard yang bekerja keras untuk melakukan latihan di malam itu. Akhirnya mereka melanjutkan pemanasan dengan berlari beberapa putaran. Melihat Einhard yang kelelahan, Adriana pun menggunakan sihir penyembuhnya dan menyuruh Einhard agar berlari lebih cepat. Saat berlari, Einhard terus bergumam dan berkata bahwa murid bernama Luik dari kelas 1B, memiliki stamina yang setara dengan kereta yang sedang melaju kencang. Mereka berdua latihan stamina dan tenaga selama 3 jam. Setiap kali Einhard akan pingsan karena kelelahan, Adriana selalu memulihkan Einhard dengan kemampuan penyembuhnya. Sebelum mengakhiri latihannya, Adriana berpesan agar Einhard mencukupi kebutuhan nutrisinya dan makan yang banyak. Dijelaskan bahwa, restoran yang didedikasikan untuk kelas kerajaan, bertanggung jawab atas semua makanan dan nutrisi yang mereka konsumsi. Ada banyak koki kelas atas yang bekerja di sana. Jika ada murid yang merasa ingin makan cemilan malam hari atau ingin makan di luar jam waktu makan, restoran ini menyediakan dapur lengkap di mana sang koki akan menyiapkan sesuatu yang murid minta. Dan Ellen juga ada di sini.
Einhard bisa memahaminya karena setahu dia, Ellen selalu berlatih dengan keras sehingga Ellen sudah pasti selalu merasa lapar. Einhard pun masuk ke dalam dapur yang terlihat rapi dan bersih. Bahan-bahan di sini juga lengkap. Namun karena Einhard kelelahan, dia berencana memasak makanan yang sederhana. Dia pun mulai memasak makanannya. Dan bau masakan yang Einhard masak bisa tercium sampai ke tempat Ellen. Setelah matang, Einhard menawarkan makanannya untuk dimakan bersama Ellen. Karena Ellen suka dengan masakan Einhard, dia pun memakannya sangat cepat. Sampai-sampai Einhard sendiri hanya kebagian seperempatnya saja. Sebelum pergi, Einhard mengajak Ellen untuk makan siang bersama. Tapi niat Einhard adalah mengerjai Ellen dengan masakan seonggukjang, makanan yang tidak disukai Ellen. Singkat cerita, Einhard sudah di kamarnya dan mengecek statusnya. Dia tidak menyangka, berkat latihan fisik yang dia lakukan itu bisa meningkatkan status kekuatan, kemampuan, stamina, bahkan sihirnya. Meski peningkatannya hanya sedikit, Einhard juga merasa bahwa dirinya tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Ada banyak masalah yang akan terjadi ke depannya. Mulai dari duel, tugas Charlotte, Bertus, dan yang sangat berbahaya adalah terbukanya gerbang monster. Singkat cerita, Einhard mengajak Ellen makan bersama. Einhard tidak menyangka meski Ellen gemetaran, tapi cara makannya tidak seburuk saat pertama. Padahal menurut Einhard, jika Ellen tidak menyukai makanan itu, Ellen bisa menolaknya. Tapi kenyataannya, Ellen mau saja ikut dengan Einhard dan bahkan memakan semuanya. Dalam benak Einhard, mungkin Ellen adalah tipe orang yang suka makan gratis karena Einhard yang mentraktirnya. Kemudian, Einhard menyindirnya bahwa pengemis seperti dirinya bisa mentraktir Ellen. Setelah selesai makan, Ellen pergi dan membuat janji makan bersama dan gantian mentraktir Einhard. Einhard pun sumringah karena dirinya berhasil membuat Ellen agar bisa makan bersamanya lagi. Waktu berlalu. Saat selesai mandi, Einhard berpikir bahwa dirinya masih lemah. Itu terbukti saat dirinya masih terus-menerus kehabisan nafas dan kalah telak saat berlatih. Akan tetapi, semakin Einhard merasa lemah, dia malah semakin ingin melangkah maju dan mengayunkan pedang sekali lagi. Bahkan suatu saat nanti, Einhard ingin membuktikan diri bahwa dirinya adalah pria yang hebat dan ditakuti. Saat masuk ke dalam restoran, Einhard kembali bertemu dengan Ellen yang sedang makan dengan porsi yang banyak. Einhard juga merasa bahwa dirinya harus memakan sesuatu. Dia pun mulai membuka laci makanan. Tapi ternyata sudah habis. Padahal setahu Einhard, itu baru saja diisi ulang. Einhard mendekat ke Ellen dan ternyata, Ellen sedang makan sosis mentah. Einhard menyarankan agar Ellen memanggangnya lebih dulu sebelum memakannya. Tapi Ellen menjawab bahwa dia belum pernah mencoba melakukan hal seperti itu. Einhard tahu, jika sosis itu dimakan mentah maka rasanya hanya asin saja. Di sisi lain, Einhard juga merasa kelelahan jika dirinya harus membuat masakan sendiri. Akhirnya Einhard meminta bantuan Ellen agar Ellen melakukan sesuatu yang Einhard perintahkan. Einhard yang memberi arahannya, sementara Ellen yang memasaknya. Singkat cerita, makanan sudah jadi. Meski penampilannya mengerikan, namun aroma yang dipancarkan sangat menggoda selera. Einhard menyuruh Ellen untuk mengingat cara memasak barusan. Dan sebagai gantinya, dia meminta disajikan satu piring saat Ellen memasak lagi. Tiba-tiba Ellen langsung memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Padahal setahu Einhard, masakan itu masih sangat panas. Karena kepanasan, Ellen membenturkan kepalanya sampai meja itu hancur. Padahal menurut Einhard, Ellen hanya perlu menelan ataupun mengeluarkan saja makanan itu jika kepanasan. Einhard pun mengambil minum. Einhard meminta penghormatan Ellen karena berkat dirinya, masakan ini menjadi enak. Ellen menolak karena dirinya yang memasaknya. Einhard kesal namun dia juga merasa kalah jika membantah. Tapi tiba-tiba, Ellen berkata bahwa masakan ini dibuat bersama-sama. Setelah makan, Einhard kembali ke kamarnya. Dan di dalam kamarnya, dia melihat seorang wanita.
Wanita itu adalah Sarkegar yang sedang menyamar. Bagi Sarkegar, menyelinap masuk ke dalam kamar Einhard bukanlah hal yang sulit. Sarkegar kemari karena ingin melaporkan sesuatu tentang kemampuan yang dimiliki oleh Putri Charlotte. Dari informasi yang Sarkegar dapatkan, kemampuan supernatural milik Charlotte cukup kontroversial di Kekaisaran. Bahkan pengikut Bertus meragukan kemampuan Charlotte. Mereka bilang bahwa kemampuan Charlotte adalah palsu dan karena itulah, Charlotte terlihat seperti menyembunyikan kemampuannya. Itu artinya, Bertus masih belum tahu tentang kemampuan supernatural seperti apa yang dimiliki Charlotte saat ini. Einhard pun menarik kesimpulan bahwa yang benar-benar tahu untuk saat ini hanyalah wali kelas B, yaitu Pak Mustang dan juga guru yang mengajarkan mata pelajaran kekuatan supernatural. Dan seandainya Charlotte memang memiliki kekuatan supernatural dan Charlotte tidak ingin orang lain tahu tentang itu, berarti kekuatan Charlotte sangat bermasalah. Kemudian Einhard memberitahu Sarkegar tentang Charlotte yang sedang mencari keberadaan Valir. Sarkegar berkata bahwa akademi ini sangat beresiko dan berbahaya bagi Einhard. Sarkegar menyarankan agar Einhard tidak terlibat lebih jauh dengan mereka. Tapi menurut Einhard, jika dirinya diam saja dan bersikap acuh tak acuh, maka Charlotte akan menghabisi kelompok pengemis. Sampai sekarang Einhard masih kebingungan harus berbuat apa. Yang bisa Einhard lakukan hanyalah berakting seolah-olah menjalankan tugas dari Charlotte. Einhard juga tidak mau jika Charlotte menjadi musuhnya. Menurut Einhard, Bertus akan terus memberikan perhatian selama Einhard dianggap berguna. Charlotte juga tidak akan mengganggu selama Einhard terlihat menjalankan tugas pencarian Valir, dan bekerja kepada dua saudara itu, tidak layak disebut kehormatan. Mau siapapun yang mengisi tahta, ujung-ujungnya akan sama saja. Malahan jika bekerja dengan baik, Einhard akan dilindungi oleh mereka. Einhard berencana akan menggunakan posisi ini untuk bisa memanfaatkan mereka berdua. Mendengar jawaban Einhard, Sarkegar langsung sumringah dan merasa kagum. Waktu berlalu dan Einhard kembali berlatih bersama Adriana. Kemudian Einhard bertanya kenapa senior Adriana tidak menggunakan penyembuh itu kepada diri sendiri saat latihan. Adriana pun menjawab bahwa berkembang dengan menggunakan kemampuan penyembuh itu tidaklah wajar. Itu seperti mendoping diri sendiri hingga ke titik bisa merusak tubuh. Meski kemampuan itu bisa memulihkan kekuatan fisik penerima, tapi nutrisi fisik yang dibakar oleh tubuh selama latihan tidak tergantikan. Karena itulah Adriana juga selalu mengatakan agar Einhard makan yang banyak setelah selesai latihan. Adriana juga berkata bahwa saat Einhard mencapai level tertentu, maka Einhard harus latihan sendiri tanpa bantuan Adriana. Lalu secara tidak sengaja, Einhard melihat Luik, Lanian Sesor pemilik bakat musik dan Delphin Izadra pemilik bakat memanah. Di komik aslinya ada beberapa adegan di mana mereka bertengkar dengan murid dari kelas A, dan penyebabnya hanya gara-gara masalah yang sepele. Tapi kehadiran Einhard di akademi ini sudah menarik perhatian semua murid kelas A, sehingga ceritanya bergeser sedikit dan Luik yang seharusnya menjadi karakter utama si komik aslinya, sekarang malah menjadi ornamen ruangan. Menurut Einhard, perubahan cerita memang sangat menarik, namun juga menakutkan. Seperti misalnya Charlotte yang masih hidup sampai saat ini. Einhard sendiri tidak tahu efek seperti apa yang akan timbul nantinya jika cerita ini terus bergeser tidak sesuai cerita asli komiknya. Waktu pun berlalu dan latihan bersama Adriana selesai. Einhard pun menuju ke restoran untuk makan. Di restoran, dia melihat Ellen sedang memasak daging rebus karena dia pernah makan itu sekali saat di rumahnya. Tapi ini adalah pertama kalinya Ellen memasaknya. Seperti biasa, Einhard yang cerewet mulai beraksi. Dia memberi saran ini dan itu kepada Ellen. Hingga pada akhirnya Ellen tidak tahan lalu menatap Einhard dengan tajam. Beberapa saat kemudian, masakan mereka sudah jadi dan siap untuk dimakan. Tapi porsi yang dibuat Ellen buat tidak main-main. Lalu Einhard berkata, "Untungnya kau datang ke akademi. Kurasa kau bisa menghancurkan satu keluarga hanya dengan satu kali makan." Ellen pun menjawab bahwa dirinya datang ke akademi bukan atas dasar kemauannya sendiri tapi pihak akademilah yang memaksanya untuk datang.
Waktu berlalu hingga tiba saatnya Einhard berlatih bersama Ellen. Kini Ellen berniat balas dendam atas omelan dan bualan Einhard saat di restoran. Ellen mengajarinya cara melakukan setiap teknik berpedang. Dan seharusnya Einhard merasa senang karena orang sekuat Ellen membantunya secara sukarela. Tapi Einhard malah kesal karena sekarang dia selalu kena omel dari Ellen. Tidak hanya berlatih menggunakan pedang, bahkan Ellen juga melakukan latih tanding dengan Einhard. Hal yang Einhard pelajari dari latih tanding ini adalah, ilmu pedang bukan hanya tentang menggunakan pedang, tapi harus menggunakan semua yang ada termasuk tangan dan kaki. Dan juga dampak serangan bagian bawah dalam pertarungan dan terakhir adalah, pentingnya memegang pedang dengan benar. Einhard bisa belajar banyak tipe teknik ilmu pedang, metode serangan, dan teknik supresi. Tentu saja hal itu Einhard dapatkan melalui dihajar lebih dulu oleh Ellen. Waktu pun berlalu hingga 2 hari sebelum duel itu dilakukan. Ellen membuat Einhard melakukan latihan aneh ini, di mana Einhard memegang pedang sementara Ellen memukul bagian samping pedangnya hingga pedang yang digenggam Einhard terlepas. Ellen berkata, semua teknik berpedang tidak akan berguna jika Einhard menjatuhkan pedangnya. Latihan yang Ellen lakukan saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan genggaman. Latihan itu berlangsung lama. Sampai-sampai Einhard tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Pedang Einhard hancur dan serpihannya menyebar kemana-mana. Einhard memang tidak terluka saat pedangnya hancur. Tapi dia langsung terkejut. Ellen berkata bahwa pedang itu rapuh dan mudah hancur. Ellen juga berkata bahwa Einhard akan kalah. Tapi Ellen memberitahu Einhard bahwa ada satu cara untuk bisa menang. Waktu pun berlalu hingga duel dilaksanakan besoknya. Hari ini seperti biasanya, Einhard berlatih bersama Adriana di pagi harinya. Adriana berpesan agar Einhard bisa menjaga kondisi tubuhnya tetap prima. Einhard masih memikirkan maksud ucapan Ellen sebelumnya. Einhard pun bertanya kepada Adriana. Dia menceritakan semuanya ke Adriana. Adriana pun ikut berpikir dengan maksud Ellen yang mengatakan hanya ada satu cara untuk menang. Dan ternyata, Adriana sendiri juga tidak tahu maksud dari ucapan Ellen. Waktu berlalu, hingga tiba di mana duel akan dilaksanakan. Banyak murid yang datang untuk menyaksikan jalannya duel ini. Luik juga datang dan memberi semangat kepada Einhard. Semua murid kelas 1A hadir di sini, kecuali Bertus dan Liana. Ditambah dengan beberapa murid dari kelas 1B. Beberapa murid kelas 2 juga hadir untuk melihat. Kemudian Mr. Eppinghus menjelaskan latar belakang tentang kenapa duel ini sampai terjadi. Tuntutan dari Art, jika Einhard kalah maka Einhard harus berlutut dan meminta maaf kepada semua senior atas sikap tidak hormatnya sebelumnya. Tuntutan dari Einhard juga sama, jika Art kalah maka Art harus meminta maaf kepada semua murid baru yang menjadi korban tradisinya. Dalam pertandingan duel ini, kedua belah pihak memiliki hak untuk menunjuk seseorang sebagai jagoannya. Art menunjuk seorang murid kelas 3A, dengan nomor urut 7 bernama Mariaton. Einhard ingat ucapan Ellen sebelumnya dan baru tahu arti kata-kata itu. Artinya bisa menang adalah menunjuk seorang jagoan. Dengan kata lain, saat itu Ellen memberitahu Einhard secara tidak langsung, agar Einhard bisa menunjuk Ellen sebagai jagoannya. Bahkan senior kelas 2A, yaitu Adriana, juga terlihat bersedia menjadi jagoannya Einhard. Pertarungan akan diakhiri sampai salah satu pihak mengatakan menyerah. Sementara Einhard sendiri masih bingung untuk memilih siapa yang akan dia jadikan jagoannya. Setelah banyak berpikir, akhirnya Einhard memilih tidak menunjuk siapa-siapa sebagai jagoannya. Tapi dengan syarat agar Mariaton tidak menggunakan tangan kirinya selama duel berlangsung. Dan kesepakatan itu disetujui oleh Mister dan juga Mariaton. Einhard bersyukur bahwa latihannya selama ini tidaklah sia-sia. Karena berkat latihan itu, Einhard bisa berpikir sejauh ini. Menurutnya, tangan sangat penting bagi pengguna pedang. Duel pun dimulai. Einhard pun langsung maju. Mariaton pun menahan sekaligus menyerang Einhard. Mariaton terus melesatkan serangan tanpa henti. Mariaton terus menyerang ke bagian pedang Einhard.
Hingga pada akhirnya, Einhard tidak kuat lagi dan pedangnya terlepas dari genggamannya. Lalu Maryaton melesatkan tendangan samping dan menyebabkan Einhard terjatuh. Maryaton meremehkan Einhard dan menyuruh Einhard untuk mengambil pedangnya. Hingga beberapa saat kemudian, Einhard terus mendapat tekanan dan dihajar oleh Maryaton. Einhard nampak kesakitan setelah menerima tendangan berkali-kali. Tapi Einhard tidak menyerah dan mencoba mengambil kembali pedangnya. Namun di saat yang bersamaan, Maryaton melesatkan serangannya dan Einhard secara refleks menahannya dengan tangannya. Maryaton menghajarnya habis-habisan dan memaksa Einhard agar segera menyerah. Murid perempuan mulai merasa khawatir karena Mr. Eppinghus tidak segera menghentikan pertarungannya. Bahkan Redina sampai tidak tega melihatnya. Maryaton kembali memaksa Einhard untuk menyerah. Einhard merasa bahwa sekujur tubuhnya mulai merasakan sakit yang luar biasa. Einhard tahu bahwa dirinya tidak bisa menang. Tapi jauh di dalam hatinya, dia merasa ingin menang. Einhard bangkit dan mencoba melesatkan serangan dengan luapan yang membara. Dia sampai lupa bahwa tujuannya menempatkan diri dalam bahaya adalah untuk membangkitkan kemampuan supernatural sugesti diri sendiri. Einhard terpaksa menggunakan kemampuan revisi, kemampuan yang bisa mewujudkan sebuah peristiwa. Einhard menggunakan kemampuannya tepat di saat pedangnya mengenai pedang Maryaton. Einhard mewujudkan peristiwa, yaitu menghancurkan pedang Maryaton sampai berkeping-keping. Peristiwa itu pun terjadi dan pedang Maryaton benar-benar hancur. Bahkan, pedang Einhard terus melaju hingga mendarat di kepalanya Maryaton. Einhard menggunakan kesempatan ini untuk mendaratkan serangan keduanya. Dan serangan itu berhasil mengenai benda yang disebut masa depannya. Einhard ingat bahwa ketahanan pedang kayu sangat rendah dan mudah hancur. Kemungkinan pedang akan hancur sangat tinggi. Itulah sebabnya Einhard bisa mewujudkan peristiwa ini dengan menghabiskan sedikit poin. Semakin besar persentase kemungkinannya, maka semakin kecil poin yang akan digunakan untuk mewujudkan peristiwa yang diinginkan. Dan sebaliknya, semakin kecil persentase kemungkinan itu terjadi, maka untuk mewujudkannya akan menghabiskan banyak poin. Saat ini Maryaton kesakitan sambil memegang benda berharganya. Maryaton berusaha mengambil kembali pedangnya. Namun Einhard mencegahnya. Lalu Einhard menginjak Maryaton sampai merasa puas. Tapi pada akhirnya, Maryaton berhasil menjauhkan Einhard dan mengambil kembali pedangnya. Einhard pun berkata bahwa dirinya ingin menang dan hal paling Einhard benci adalah berlutut kepada Maryaton jika dirinya sampai kalah. Apapun yang terjadi, Einhard merasa dirinya ingin menang. Harapan dan keinginan serta keyakinan yang Einhard miliki itu telah menempatkan sugesti pada dirinya sendiri untuk menang. Dan itu memicu terbukanya kemampuan supernatural sugesti diri sendiri. Einhard pun melesat maju dan langsung menghajar Maryaton habis-habisan. Maryaton merasa ada yang tidak masuk akal karena Einhard tiba-tiba saja bisa menghajarnya secara telak. Lalu Einhard memegang rambut Maryaton dan Maryaton berkata agar Einhard melepaskannya. Tapi Einhard sudah tidak peduli lagi. Dia langsung menghantamkan kepala Maryaton ke lantai. Aksi yang dilakukan Einhard membuat para murid terkejut. Sementara Mr. Eppinghus masih diam selama tidak ada salah satu pihak mengatakan untuk menyerah. Einhard pun menyuruh Maryaton agar segera menyerah. Maryaton pun menjawab, "Apa? Aku menyerah?" Einhard pun kembali menghantamkan kepala Maryaton ke lantai. Karena meski Maryaton tidak mau mengaku kalah, pada akhirnya Einhard yakin bahwa Maryaton nantinya akan pingsan dan kalah. Melihat kengerian itu, semua teman sekelasnya Einhard langsung ketakutan. Terutama mereka yang sebelumnya memiliki masalah dengan Einhard. Dijelaskan bahwa dalam kemampuan supernaturalnya, semakin besar keyakinan tak berdasar yang Einhard miliki, maka akan semakin besar pula kekuatan yang dia miliki. Einhard sangat yakin bisa memenangkan pertarungan ini. Oleh karena itulah dia menjadi cukup kuat untuk bisa mencapai kemenangan. Kekuatan semacam itulah yang disebut dengan supernatural sugesti diri sendiri. Einhard mengatakan sesuatu sambil menghadap ke arah senior kelas 3 yang menyaksikan duel.
Pria ini sekolah di sini 2 tahun lebih lama dariku. Dia jauh lebih kuat dan lebih baik dalam kemampuan ilmu pedang. Sekarang ayo katakan, kalau aku murid kelas 3 sudah dikalahkan oleh murid kelas 1. Karena Maryaton masih diam dan tidak menyerah, Einhard pun kembali akan menghantamkan kepala Maryaton ke lantai lagi. Namun, karena Maryaton ketakutan, akhirnya dia mengaku kalah dan mengaku bahwa dia salah. Barulah Mr. Eppinghos mulai bergerak dan menyatakan bahwa Einhardlah pemenangnya. Di saat yang bersamaan, notifikasi sistem muncul dan Einhard dinyatakan menyelesaikan tantangan dan berhasil menang dan poin yang dia terima sebesar 600 poin prestasi. Tapi setelahnya, Einhard merasa pusing dan penglihatannya menjadi buram. Waktu pun berlalu dan Einhard sudah sadarkan diri. Dia bersyukur karena dia pingsan saat sudah dinyatakan sebagai pemenangnya. Tidak lama setelahnya, kakak kelas bernama Adriana mengunjunginya. Adriana memastikan bahwa tidak ada luka yang serius. Adriana memberitahu semuanya hingga Einhard masuk ke dalam ruang usaha kesehatan sekolah. Einhard berpikir, jika Maryaton pingsan juga, maka itu artinya Maryaton juga dirawat di sini. Adriana tahu apa yang dipikirkan Einhard. Lalu Adriana berkata bahwa Maryaton dirawat di ruang lain. Adriana dan yang lainnya melarang Maryaton agar tidak dirawat di ruang yang sama. Tapi ada sesuatu yang membuat Adriana masih merasa kesal. Yaitu, saat duel akan dimulai, padahal Einhard sudah melihat ke arah Adriana dan sudah tahu bahwa Adriana siap untuk menjadi jagoannya. Tapi Einhard malah mengambil langkah sendiri dengan gegabah. Adriana merasa khawatir karena dia merasa bahwa kali ini, Einhard berhasil karena beruntung bisa membangunkan bakat. Adriana tidak ingin jika Einhard terus membangunkan bakatnya dengan cara seperti ini selama 6 tahun ke depan. Einhard pun menjawab bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Dalam benak Einhard, untuk kemampuan lainnya, dia bisa membelinya dengan poin prestasi. Jadi tidak perlu menempatkan diri dalam bahaya. Adriana juga menasehati Einhard agar ke depannya, Einhard tidak melakukan hal seperti ini lagi. Dan tidak bertengkar dengan seniornya lagi. Jika itu terjadi, Adriana bertekad akan menghukum Einhard secara langsung. Namun karena Einhard terus membual, akhirnya Adriana menggetok kepala Einhard. Meski begitu, Adriana tetap menjaga dan menemani Einhard di sini dalam waktu yang lumayan lama. Setelah perawatan selesai, Einhard mulai berkonsultasi dengan Mr. Eppinghos. Mr. merasa lega karena pada akhirnya Einhard bisa membangkitkan bakat supernaturalnya. Mr. juga melarang Einhard agar tidak menggunakan kemampuan itu untuk menyakiti orang lain. Setelahnya, Einhard keluar dari ruangan Mr. Dalam benak Einhard, meski dirinya menggunakan kemampuannya, tidak akan ada yang tahu jika dirinya sedang menggunakan kemampuan itu. Tapi Einhard juga tidak bodoh akan menggunakannya ke sembarang orang meski seandainya dirinya ribut dengan murid lain. Rumor tentang Einhard yang membangkitkan bakatnya selama duel berlangsung, tidak hanya menyebar pada teman sekelasnya saja, melainkan di kalangan para senior juga. Selain itu, cara pandang para murid yang sebelumnya membenci Einhard sudah berubah. Tidak lama setelahnya, Einhard tidak sengaja berpapasan dengan Harrit. Einhard merasa jika Harrit ingin mengatakan sesuatu. Einhard pun memanggil Harrit dan berkata, "Kau ingin mengatakan sesuatu kan?" Dan ternyata benar. Harrit mengatakan sesuatu yang sama persis seperti yang Einhard perkirakan. Dengan nada terbata-bata, Harrit mengatakan bahwa seharusnya Einhard kena hajar sebanyak mungkin. Tapi hasilnya, Einhard menang dengan cara pengecut menggunakan kemampuan supernatural. Einhard pun membual dan menggoda Harrit karena menurutnya itu menyenangkan. "Kau selalu mengatakan hal yang kejam, tapi kenapa kau selalu terlihat cemas setiap aku terkena pukulan? Tuh lihat, wajahmu langsung merah." Setelah mengatakan itu, Einhard tertawa sangat keras. Karena merasa gemas, Einhard langsung memegang pipinya Harrit. Harrit pun marah karena Einhard memegangnya. Kemudian Harrit menangis. Dia kesal karena Harrit selalu membual dan membuatnya malu serta mengejeknya.
Einhard terkejut dan tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya Einhard memberinya permen karet, tapi Harit menolaknya. Di mata Einhard, Harit seperti anak kecil yang sedang menangis gara-gara ada om-om yang kelewatan usilnya. Einhard pun minta maaf dan mengaku salah. Harit terus menangis dan berkata, "Ayah, ibu dan kakakku saja tidak pernah berbuat seperti ini padaku. Namamu saja biasa-biasa saja. Kenapa kau berbuat seperti itu hanya padaku saja?" Einhard pun berkata bahwa Harit sendiri sering mengejek dengan kata-kata pengemis. Harit pun menjawab, "Tidak salah bukan jika aku manggil seorang pengemis dengan sebutan pengemis?" Obrolan terus berlanjut dengan bualan Einhard dan berakhir pujian bahwa Harit kenyataannya terlihat imut seperti anak kecil. Bahkan Einhard memaksanya untuk memakan permen karet itu. Dan suasana kembali tenang. Harit mengatakan bahwa jika memang sakit kena pukulan, kenapa Einhard terus maju dan tidak menyerah? Belum lagi seandainya saat itu Einhard tidak membangkitkan kemampuannya. Einhard pun menjawabnya bahwa setidaknya sekali dalam seumur hidupnya, akan ada saat-saat di mana dirinya tidak ingin kalah dari seseorang. Ditambah lagi, di mata Einhard, senior itu terlihat seperti seorang pria brengsek. Waktu pun berlalu. Beberapa saat kemudian, Bertus menghampiri Einhard dan mengucapkan selamat atas kemenangan di duel sebelumnya. Tidak lama setelahnya, Art datang dan menyampaikan permintaan maaf secara pribadi karena kalah dalam duel. Art juga mengakui kesalahannya. Art juga berjanji tidak akan mengulangi tindakan dan kata-kata kasar kepada para junior. Einhard sadar bahwa ternyata, Art memang orang baik. Dan Art menjadi seperti itu akibat paksaan dari senior kelas 3. Sementara Redina sendiri sebenarnya adalah orang yang ramah dan dicintai oleh teman-temannya. Dan Einhard paham bahwa Art yang melihat Redina dimaki-maki oleh Einhard yang hanya seorang junior, jelas Art tidak bisa membiarkannya begitu saja. Einhard juga merasa dirinya sudah kelewatan. Einhard pun juga meminta maaf atas tindakannya yang sebelumnya. Setelah itu Art tersenyum lalu pergi sambil menyampaikan terima kasihnya. Waktu berlalu hingga Mister mengumumkan bahwa besok akan diadakan festival kemenangan. Dan akademi seharusnya libur selama festival itu berlangsung. Tapi menimbang pelajaran yang begitu padat, akhirnya akademi hanya libur selama 5 hari saja. Di saat libur, Einhard berencana mengunjungi Eleris. Kemudian Mister memanggil Einhard agar ikut dengannya. Einhard bingung dengan apa yang sudah dirinya lakukan sehingga Mister memanggilnya. Mister hanya berkata untuk menunggu di sini sebentar. Kebetulan mereka duduk di sebuah kolam yang tidak ada airnya. Karena dari tadi Mister hanya diam saja, akhirnya Einhard mulai membuka percakapan dan memberitahu bahwa Einhard bisa memberi air panas di akademi untuk mengisi air di kolam ini. Dengan begitu, meski masuk musim dingin, akademi masih bisa melakukan kegiatan pelajaran berenang. Mister pun berkata bahwa biaya yang diperlukan untuk perawatan kolam dalam setahun itu sangat tinggi. Dan anak-anak akademi juga tidak akan mau berenang di air yang sama sepanjang tahun. Einhard hanya penasaran kenapa selama musim dingin, kolam ini tidak diisi air, itu saja. Padahal Einhard merasa sangat bagus jika kolam ini bisa digunakan murid-murid. Mister pun menjawab, "Oh begitu? Nampaknya kau tidak memiliki niat yang terselubung." Einhard pun mulai mencerna maksud dari kata-kata niat terselubung. Akhirnya Einhard paham maksudnya. Menurut Einhard, itu sama saja bahwa Mister curiga kepada Einhard, yang hanya ingin melihat murid-murid perempuan memakai baju renang di sini. Kemudian Mr. Eppinghus pamit akan pergi. Einhard pun cemas karena dirinya khawatir jika Mister salah paham kepadanya. Ternyata, Mister pergi bukan karena alasan. Mister pergi karena orang yang dia tunggu sudah tiba di sini. Orang itu adalah Bu Guru mata pelajaran kemampuan supernatural. Namanya adalah Bu Guru Rolendria. Tujuan Bu Guru di sini hanya akan melakukan pemeriksaan dan pengetesan kepada Einhard. Karena Einhard dikatakan sudah membangkitkan bakat supernaturalnya. Pemeriksaan dimulai dengan berlari. Einhard berhasil mencapai waktu 8 detik. Padahal waktu yang dibutuhkan normalnya sampai 8,3 detik.
Einhard bisa mencapai waktu tepat 8 detik setelah menerapkan kemampuan sugesti diri sendiri. Menurut Bu Guru, kemampuan Einhard berhasil berfungsi dengan baik. Bu Guru juga baru tahu kemampuan sugesti diri sendiri, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kemampuan seperti ini. Kemampuan ini bisa membuat penggunanya mampu mewujudkan sugesti yang ditanamkan pada dirinya sendiri. Jika si pengguna berpikir bahwa dirinya adalah seorang atlet saat sedang berlari, maka si pengguna bisa menghadirkan kemampuan yang serupa, atau bahkan lebih tinggi dari kemampuan atlet tersebut setelah kemampuan supernatural ini mencapai level tertentu. Menurut Bu Guru, kemampuan Einhard sangat hebat. Memang sangat remeh jika level kemampuan itu masih rendah. Namun beda cerita jika levelnya sudah meningkat sampai ke puncaknya. Selain itu, Bu Guru juga merasa bahwa Einhard sudah pandai dalam menggunakan kemampuan ini. Sekalipun efek yang diwujudkan masih lemah, namun Einhard sudah langsung bisa mengaktifkannya. Dengan begitu, Bu Guru menyimpulkan bahwa Einhard sudah sangat tidak asing dengan metode aktivasi kemampuannya sebelum kemampuan itu bangkit. Dengan kata lain, Einhard memang berbakat dalam menggunakan kemampuan sugesti diri sendiri. Pemeriksaan sudah selesai dan Bu Guru meminta agar Einhard bisa rajin menghadiri mata pelajarannya. Waktu berlalu hingga malam hari. Tiba-tiba Putri Charlotte menelponnya dan menyuruhnya untuk datang ke lobi utama karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Einhard. Singkat cerita, Einhard bertemu dengan Charlotte di sebuah tempat di asrama. Charlotte sudah mendengar tentang kemampuan yang dimiliki oleh Einhard, yaitu di mana jika Einhard percaya akan sesuatu, maka hal itu akan terjadi. Kemudian Charlotte berkata, "Lalu jika kau percaya dengan keberadaan seseorang, apakah kamu juga bisa mengetahuinya di mana dia?" Einhard pun menjawab bahwa dirinya tidak yakin, tapi Einhard bisa mencobanya lebih dulu. Kemudian, Charlotte memberi alat bantuan berupa sebuah gambar agar bisa memudahkan Einhard. Dan gambar yang diberikan adalah gambar Valir. Einhard tidak menyangka bila Charlotte selalu membawa lukisan itu bersamanya. Dan sekarang Einhard merasa harus berbohong lagi. Einhard pun berkata bahwa dia melihat sebuah kastil yang hancur dan melihat seorang laki-laki sedang menaiki seekor kuda. Tapi di belakangnya ada orang yang sama menaiki kuda yang sedang berusaha mengejar. Einhard juga mengatakan melihat beberapa iblis. Dan hanya sampai disitulah yang bisa Einhard lihat saat dia menatap gambar itu. Charlotte tiba-tiba saja menangis dan berkata agar Einhard bisa melihatnya sedikit lebih jauh. Einhard merasa bersalah karena kebohongan kecil yang dia buat bisa saja menjadi besar jika menumpuk banyak. Dan kebohongan itu akan berujung tersakitinya Charlotte. Einhard pun berkata bahwa dia hanya bisa melihat itu saja karena kekuatannya masih lemah. Charlotte terus menangis dan bergumam tentang apakah Valir masih hidup ataukah sudah mati. Einhard pun menjawab bahwa dirinya memang tidak tahu siapa Valir dan di mana dia berada sekarang. Tapi Einhard yakin bahwa orang bernama Valir masih hidup. Charlotte pun terus-menerus berterima kasih kepada Einhard saking senangnya dia. Charlotte memberitahu Einhard bahwa Valir adalah penyelamatnya. Jika tidak ada Valir saat itu, Charlotte yakin bahwa dirinya tidak akan bisa hidup hingga sampai ke akademi ini. Charlotte menceritakan semuanya kepada Einhard mulai dari pertemuan pertamanya dengan Valir di penjara Kastil Raja Iblis. Hingga fakta bahwa Valir hilang ingatan karena anak laki-laki itu tidak tahu siapa dirinya dan tidak tahu kenapa bisa dipenjara. Dan kebaikan Valir saat memberinya biskuit di situasi yang mengerikan itu. Hingga Charlotte mengucapkan janji akan membantu memulihkan ingatan anak laki-laki itu. Namun Einhard memberi masukan bahwa Charlotte tidak perlu mengembalikan ingatan anak itu. Einhard yakin bahwa anak laki-laki itu sudah pasti mengalami banyak hal di dalam kastil itu. Menurut Einhard, ingatan itu hanya akan membuat anak itu semakin menderita. Ada beberapa ingatan yang seharusnya tidak perlu diingat oleh anak itu. Charlotte pun sepakat dengan masukan Einhard. Tapi Charlotte masih ingin menemuinya jika bisa dan menanyakan hal ini secara langsung kepada anak itu. Pertemuan ini berakhir saat Charlotte meminta Einhard agar mencari anak itu. Bahkan Charlotte akan memberi dan melakukan apapun jika Einhard berhasil menemukannya.
Tapi tiba-tiba, Einhard dikejutkan dengan kemunculan Bertus. Bertus tahu bahwa adik tirinya sedang mencari seseorang. Einhard pun terus terang bahwa memang benar dirinya disuruh mencari seseorang. Lalu Bertus menghela nafas dan merasa lega karena sepertinya orang yang dicari Charlotte belum ketemu sampai sekarang. Bertus juga terus terang mengatakan bahwa Bertus sudah tahu kalau Charlotte menyuruh Einhard bekerja sama dengan kelompok Rotary untuk melakukan pencarian anak itu. Dan Bertus juga sedang mencari anak itu sekarang. Bahkan Bertus mengaku lega karena Charlotte akan hancur dengan sendirinya nanti karena Charlotte rela meminta bantuan kepada orang seperti Einhard. Pertemuan ini berakhir saat Bertus menawarkan sesuatu, yaitu apakah Einhard mau menjadi master dari guild pencuri. Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Siswa libur selama 5 hari karena adanya festival. Sebagian siswa memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Dan sebagian siswa ada yang menetap di asrama, termasuk Einhard dan Ellen. Sebelum berpisah dengan Adriana, Adriana menawarkan jika Einhard tertarik, Einhard boleh bergabung dengannya di kelompok rohaninya selama liburan. Tapi Einhard menolaknya dengan alasan ingin istirahat penuh saat liburan ini. Setelahnya, Einhard melakukan aktivitas latihan bersama Ellen. Awalnya, Einhard ingin kembali lebih dulu dan membiarkan Ellen latihan sendiri. Namun di tengah jalan, Einhard terbesit sesuatu. Dia kembali ke tempat latihan Ellen sambil membawakan makanan. Dalam benak Einhard, apa sih yang kulakukan? Ini tidak seperti diriku yang biasanya. Tapi gadis itu bisa membuat orang lain agar perhatian padanya. Apa benar aku sudah mulai betah dengannya? Sungguh mengerikan. Namun saat sampai di tempat latihan, Einhard mendapati Ellen yang sudah tidak sadarkan diri. Ellen pun dibawa ke ruang usaha kesehatan sekolah. Sesaat sebelum Ellen bangun, dia bermimpi tentang kakaknya yang pergi ke medan perang. Di dalam mimpinya, Ellen melarang kakaknya untuk pergi. Ellen juga menanyakan, kenapa harus kakaknya itu yang selalu pergi untuk melawan para iblis. Namun, kakaknya yang sebagai orang kuat, memiliki tanggung jawab besar bersama orang-orang kuat yang lain, yaitu melindungi manusia dari serangan iblis. Itulah akhir dari mimpinya. Kemudian Ellen terbangun dan melihat Einhard. Seperti biasanya, Einhard cerewet dan mengomeli Ellen karena Ellen tidur di tempat latihan. Bahkan perawat itu sampai menahan tawa karena mendengar bualan dari Einhard. Perawat itu mengatakan, seandainya dirinya tidak datang tepat waktu, maka kondisi Ellen akan memburuk. Perawat itu juga berkata bahwa meski pria itu pandai membual, tapi pria itulah yang membawa Ellen ke ruang perawatan. Bahkan, perawat itu ingat jika wajah pria itu pucat sambil berteriak memanggil gurunya karena Ellen pingsan. Setelah itu, perawat itu pergi sambil menasehati Ellen agar tidak berlebihan saat berlatih. Lalu Einhard menyuruh Ellen untuk bangun dan mengajaknya makan. Karena Einhard sebelumnya sudah membuatkan makanan itu untuk dimakan bersama Ellen. Tapi Ellen menolak karena dia ingin mandi lebih dulu. Dia tidak suka dengan bau keringatnya. Sebenarnya Einhard takut kemalaman meski itu tidak masalah. Bahkan di komik asli yang Einhard buat, Luik sering berkeliaran malam-malam. Einhard pun mengajaknya ke kantin. Namun Ellen khawatir akan ketahuan oleh kepala asrama, karena peraturannya tidak boleh keluyuran malam-malam. Akhirnya Ellen mengajak Einhard makan di kamarnya. Singkat cerita, Einhard sudah berada di kamar Ellen. Di dalam komik yang Einhard tulis, memasuki kamar lawan jenis di asrama Akademi Candi bukanlah hal yang aneh. Saat Einhard menulis novel ini, dia membuatnya menjadi asrama bersama agar lebih memudahkan Einhard dalam memunculkan ide. Menurut Einhard, kamar Ellen kurang lebih sama dengan kamarnya. Sangat minimalis dan tidak terlalu banyak barang. Bedanya, di sini ada beberapa perlengkapan olahraga. Tiba-tiba mata Einhard tertuju ke sebuah koper. Tidak lama setelahnya, Ellen sudah selesai mandi. Einhard pun menyuruhnya untuk cepat makan lalu tidur. Karena Einhard sendiri juga merasa sedikit ngantuk. Akhirnya mereka berdua makan bersama dengan suasana hujan di malam hari. Seperti biasa,
Einhard mulai berbicara basa-basi dan diakhiri dengan kata-kata, "Kalau kau tidak banyak bicara dan hanya diam saja, nanti kau akan sakit sendiri." Lalu Ellen bertanya, "Jika saja kau bisa menyelamatkan dunia dengan nyawamu, apa kau akan melakukannya?" Einhard pun menjawab bahwa dirinya mungkin akan melakukannya. Setelah itu Ellen mengambil koper yang sebelumnya Einhard lihat. Dan di dalam koper itu ada sebuah pedang dengan ukiran tulisan, ditempa dengan air mata. Einhard sendiri tidak tahu apa maksud tulisannya. Tapi Einhard tahu pedang apa itu. Pedang itu bernama Lament. Salah satu dari dua Divine Sword. Yang dipegang oleh pahlawan Artorius adalah pedang Icebringer. Dan pedang yang dibawa Ellen saat ini adalah pedang Lament. Pedang yang letaknya keberadaannya tidak diketahui kecuali oleh beberapa orang yang mengenal Ellen. Dan itu adalah pedang yang diberikan kepada Ellen sebagai kenang-kenangan dari kakaknya. Sebelum pada akhirnya kakaknya bergabung dalam perang lalu meninggal. Setelah menunjukkan pedangnya, Ellen pun berterima kasih kepada Einhard. Di saat yang bersamaan, muncul notifikasi bahwa Einhard menyelesaikan pencapaian baru. Pencapaian itu adalah Ellen mengungkapkan identitas aslinya lebih cepat dari yang diduga. Dan Einhard diberi hadiah 500 poin prestasi. Keesokan harinya di pagi hari, Einhard sedikit berkemas untuk pergi ke tempat Elleris. Singkat cerita, Einhard sampai di tempat Elleris. Einhard menenangkan Elleris dan berkata bahwa dirinya sudah hati-hati dan menghindari adanya penguntit sebelum datang ke sini. Kemudian Elleris menyampaikan sesuatu bahwa tempat ini sudah diidentifikasi sebagai tempat terakhir yang dituju oleh Einhard saat menggunakan identitas Valir kala itu. Tapi Elleris merasa tidak dicurigai. Namun, karena tempat ini adalah satu-satunya tempat petunjuk yang ditemukan, kini mereka terus mengawasi tempat ini. Bahkan, rumor beredar bahwa identitas Valir dituduh sebagai pencuri gulungan api. Einhard pun kesal. Dia ingat dengan Pak Tua itu. Padahal Pak Tua itu sendirilah yang memberikannya kepada Einhard. Einhard pun memberitahu Elleris bahwa Pak Tua itu memberikannya agar Einhard bisa menggambar ulang gulungan itu lalu akan dijual kembali oleh Pak Tua itu. Pak Tua itu akan membayar Einhard jika bisa menduplikasi gulungan itu. Dan pada akhirnya, identitas Valir menghilang bersama gulungan api itu, saat Valir menuju ke sini dan menjadi Einhard yang sekarang ini. Lalu Elleris memberitahu Einhard bahwa kelompok Rotari baik-baik saja dan loyar ke sini hanya jika ada sesuatu yang penting saja. Waktu berlalu hingga tiba malam hari. Einhard menatap Elleris karena dia tahu bahwa Elleris ingin menyampaikan sesuatu. Tapi Elleris tidak mau menceritakannya sekarang. Dia akan menceritakan semuanya besok saat berkumpul bersama Loyar dan Sarkegar. Keesokan harinya Einhard dan Elleris sampai di markas Selokan. Sarkegar langsung bergegas memeluk Einhard karena kangen katanya. Loyar menanyakan tentang kehidupan Einhard di akademi. Einhard pun menjawab bahwa dirinya menikmati kehidupannya di akademi. Einhard pun menceritakan semua kehidupannya di akademi, hingga sampai pada penjelasan tentang duelnya melawan Maryaton. Elleris terkejut karena Einhard mengandalkan kekerasan di akademi. Sarkegar merasa bangga karena menurutnya, kekejaman adalah harga diri. Dan pertarungan itu sempurna bagi yang mulia Einhard. Sementara Loyar ngomel-ngomel dan menyuruh Einhard agar bersikap baik di dalam akademi. Setelah Einhard cerita, sekarang Einhard meminta mereka untuk mengatakan tentang masalah apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan padanya. Elleris, Loyar dan Sarkegar langsung memasang wajah yang serius. Sebenarnya Sarkegar dan Loyar tidak ingin melibatkan Einhard. Sarkegar pun angkat bicara. Kabar yang Sarkegar dengar, ada tahanan iblis yang akan dijual di pasar gelap Huangdo saat festival berlangsung. Dalam perdagangan iblis kali ini, sebagian besar yang akan dijual adalah sukubus. Karena mereka sangat mirip dengan manusia dan memiliki harga jual yang tinggi. Meski sukubus sangat berbahaya karena memiliki kemampuan yang bisa menguras vitalitas manusia, namun manusia menggunakan cara agar sukubus tidak bisa mengeluarkan kemampuannya.
Para manusia jahat itu menggunakan sukubus sebagai mainan yang mudah ditangani dan ramah dari bahaya. Dengan kata lain, itu sama seperti pasar budak. Dan maksud dari kabar ini adalah, Loyar, Sarkegar dan Elleris berencana menyelamatkan para tahanan itu. Tapi rencana ini sangat beresiko. Karena jika ada satu saja di antara mereka bertiga ada yang hilang atau gugur dalam misi penyelamatan, maka posisi iblis termasuk Einhard akan berada dalam bahaya. Setelah menimbang resikonya, mereka bertiga tidak jadi menyelamatkan para tahanan. Dalam benak Einhard, jika bukan karena keberadaan Einhard di sini, sudah dipastikan bahwa mereka bertiga akan pergi menyelamatkan tahanan sekaligus menuju ke dalam kehancuran mereka sendiri. Mereka akan maju dengan gegabah bagaikan lebah menuju bara api. Akan tetapi, dengan adanya kehadiran Einhard yang memasuki panggung ini, mereka berubah pikiran karena keselamatan Einhard menjadi prioritas utama mereka. Di dalam cerita komik yang Einhard buat, hanya ada satu peristiwa yang akan terjadi saat festival, yaitu tragedi penculikan temannya Luik bernama Delphin Izadra. Dan pada akhirnya, Luik berhasil menyelamatkannya. Sejujurnya, Einhard ingin terus terang bahwa dirinya bukanlah iblis, juga bukan seorang pahlawan. Bahkan Einhard sendiri tidak paham, kenapa dirinya harus membangun kembali dunia iblis. Sejak awal, Einhard merasa bukanlah orang yang rela mempertaruhkan nyawa demi yang lain. Di situasi yang sekarang, Einhard bingung harus memilih, apakah dirinya harus menyelamatkan tahanan, ataukah tidak. Namun, setelah Einhard pikir-pikir, dirinya perlu mencobanya. Einhard pun memberitahu yang lain agar mencari cara untuk menyelamatkan para tahanan. Elleris menyampaikan ada 3 informasi yang mereka perlukan agar kemungkinan misi ini berhasil sangat tinggi. Lokasi pasar gelap, jumlah tahanan dan situasi keamanan. Dan informasi tentang pasar gelap sedikit sulit didapatkan karena ada para bangsawan yang terlibat di dalamnya. Tapi Sarkegar masih sanggup untuk mendapatkan informasi ini dengan kemampuannya. Tapi ada beberapa informasi yang sudah Sarkegar dapatkan, yaitu adanya kerjasama antar pedagang gelap dengan pejabat yang mengurung tahanan iblis yang seharusnya iblis dieksekusi. Bahkan ada kemungkinan keterlibatan dengan istana kekaisaran. Einhard penasaran, apakah Carlot dan Bertus tahu tentang hal ini? Ini adalah permainan orang yang berkuasa yang berasal dari kekaisaran, atau yang setara dengan itu. Dengan kata lain, level pertahanan pasar gelap pastilah luar biasa. Bahkan di sana ada penyihir yang kekuatannya setara dengan Elleris. Belum lagi dengan adanya penghalang sihir pergerakan. Jadi jika Einhard menggunakan sihir teleportasi sudah jelas akan gagal. Menurut Elleris, waktu di mana penjagaan melemah adalah waktu sebelum pelelangan atau sesudah semua pelelangan selesai dilakukan. Einhard, Sarkegar dan Loyar terkejut. Ternyata, Elleris malah lebih pandai dan memiliki banyak informasi. Einhard tahu bahwa semua ini pasti akan terjadi meski dirinya tidak ada. Einhard tahu hasilnya. Peluang operasi ini untuk gagal sangatlah tinggi. Menurutnya, jika mereka bisa menarik semua tahanan keluar, maka tim ini bisa mengambil tahanan itu. Einhard berencana menyebarkan rumor bahwa bangsawan terlibat dengan jual beli iblis di pasar gelap. Dengan begitu, warga sipil dan kelompok yang berpengaruh akan merasa marah. Kelompok itu adalah kelompok kekuatan rohani. Fakta mengatakan bahwa jika iblis diperjualbelikan, maka itu akan membuat marah kelompok rohani. Karena tugas utama kelompok rohani adalah membasmi iblis. Apalagi kelompok rohani tidak berada di bawah kekaisaran. Dengan begitu, penjaga pasar gelap tidak akan berani melawan dan mereka akan mengeluarkan tahanan iblis untuk diserahkan kepada ksatria kerohanian. Di saat para ksatria itu mengeluarkan tahanan iblis, di saat itulah kelompok Einhard bergerak mencuri tahanan itu dan menyelamatkan mereka sebelum ksatria mengeksekusi para tahanan. Kemudian, untuk memindahkan para tahanan, Loyar memberi saran agar menggunakan gerbang teleportasi. Selain cepat, gerbang teleportasi bisa langsung memindahkan banyak orang sekaligus tanpa batasan jumlah. Menurut Sarkegar,
Ada banyak gerbang teleportasi yang tersebar di banyak jalan kerajaan. Di antara semua yang ada, salah satunya berada di depan Akademi Candi. Rencananya, begitu tahanan dibawa oleh kesatria kerohanian atau ksatria cahaya dan sudah berada dekat dengan gerbang yang ada di Akademi, di saat itulah Eleris membuat kekacauan dan di saat yang sama mengarahkan para tahanan untuk masuk ke dalam gerbang. Dan setelahnya, menghancurkan gerbang itu agar kesatria tidak bisa mengejar. Waktu berlalu di malam hari. Einhard menginap di tempat Eleris. Seiring berjalannya waktu, jalanan ramai dipenuhi orang karena festival masih berlangsung. Dan hari ini juga, misi penyelamatan akan dilaksanakan. Einhard, Lawyer serta Eleris sudah bersiap di sekitaran tempat di mana tahanan itu berada dan menunggu kedatangan pasukan kesatria cahaya sampai di sini. Sebelumnya, Einhard mengirim surat kepada ksatria cahaya dan tanggapan mereka adalah akan datang ke pasar gelap. Saat ini, tim Einhard menggunakan sihir kasat mata sehingga tidak bisa terlihat keberadaannya. Namun Einhard menyuruh mereka tetap waspada. Karena sihir ini bisa hilang jika terkena sihir dispel. Selain itu, orang dengan kemampuan indera yang tajam juga bisa mendeteksi keberadaan tim Einhard. Tidak lama setelahnya, Lawyer merasakan kedatangan kesatria cahaya. Kesatria cahaya langsung mengkonfirmasi ke para penjaga itu, bahwa mereka ingin mengecek apakah benar ada tahanan iblis di sini. Mereka berdebat dan berakhir dengan ancaman dari kesatria cahaya. Karena penjaga itu takut, akhirnya kesatria cahaya diizinkan masuk. Einhard khawatir jika ternyata, kesatria cahaya tidak membawa keluar para tahanan, melainkan langsung mengeksekusi para tahanan di tempat. Maka rencana Einhard akan gagal. Untuk jaga-jaga jika kejadian itu terjadi, Einhard melakukan withdraw. Namun sistem menyatakan bahwa Einhard tidak bisa menggunakan fungsi itu. Tiba-tiba, Eleris membangunkan Einhard yang sedari tadi nampak melamunkan sesuatu. Lawyer memberitahu bahwa kesatria cahaya mulai bergerak keluar dan Einhard bisa bernafas lega. Karena kesatria cahaya tidak langsung mengeksekusi tahanan, melainkan membawa keluar untuk dibawa dan dieksekusi di tempat mereka. Untuk saat ini, para tahanan terlihat baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Einhard baru tahu bahwa fungsi revisi tidak bisa dijalankan karena apa yang Einhard inginkan, dengan kenyataan yang terjadi adalah sama. Tim Einhard pun mulai bergerak agar tiba lebih dulu di dekat gerbang yang dijaga oleh Sarkegar yang saat ini sedang menyamar sebagai penjaga gerbang. Saat menuju gerbang, tim Einhard mendengar percakapan kesatria cahaya. Dari percakapan itu bisa dinilai bahwa dari awal, kesatria cahaya juga terlibat dengan hal semacam ini. Tiba-tiba salah seorang dari kesatria cahaya bisa merasakan adanya kelompok yang sedang bersembunyi dengan sihir kasat mata. Keberadaan tim Einhard ketahuan setelah mereka menggunakan sihir deteksi. Einhard pun mencoba memakai fungsi revisi. Namun, betapa terkejutnya Einhard saat tahu bahwa Eleris sudah bersiap mengeluarkan bola api raksasa. Bola api itu langsung menghancurkan beberapa benda di sekitarnya dan memukul mundur kesatria cahaya. Padahal rencana awal Einhard adalah membuat kekacauan dengan kerusakan yang sedikit. Tapi sekarang, jangankan para tawanan, bahkan bola api sebesar itu bisa saja menghancurkan dan menghanguskan sebagian pasukan cahaya. Kalau Einhard pikir-pikir, kekuatan Eleris benar-benar tidak bisa diremehkan. Lalu serangan kedua muncul. Serangan auman dari Lawyer yang merubah bentuknya. Eleris sudah berdiri di depan gerbang dan menyuruh tahanan agar segera masuk. Pasukan cahaya pun bersiap melancarkan serangan balasan. Tapi seekor naga besar muncul dan menghancurkan formasi pasukan kesatria cahaya. Hingga pada akhirnya, tawanan berhasil diselamatkan. Mereka para tahanan sampai di sebuah tempat. Di pinggiran kerajaan Kerenstad di hutan di Retanis. Para tahanan berhasil diselamatkan semua dan yang sebelumnya menjadi naga adalah Sarkegar. Berkat dia, rencana ini berhasil berjalan lancar. Di saat yang sama notifikasi muncul bahwa Einhard berhasil menyelesaikan sebuah event dan diberi hadiah 5.150 poin prestasi.
Lalu Einhard memperkenalkan dirinya sebagai Valir Junior ke para tahanan. Einhard juga menyuruh mereka memanggilnya Valir saja karena Raja Iblis sudah meninggal. Di antara para tahanan ada satu yang Sarkegar kenal. Sarkegar memanggilnya Tuan Putri sekaligus teman masa kecilnya Valir Junior. Namanya adalah Airi. Singkat cerita, mereka saling mengobrol dan Einhard mengaku bahwa dirinya hilang ingatan sehingga tidak bisa mengingat semua kenangan masa lalu. Einhard berpikir, mungkin hubungan Valir Junior dengan Putri Airi dulunya tidak baik. Itu bisa dilihat dari ekspresi Putri Airi. Einhard pun meminta maaf jika seandainya dirinya yang dulu sudah memperlakukan Airi dengan buruk. Airi juga meminta maaf karena ternyata dia pernah menghajar Valir Junior. Airi adalah anak salah satu dari 4 raja besar di dunia iblis. Tepatnya dia adalah anaknya Ratu Sukubus. Ratu Sukubus memiliki peringkat ketiga tertinggi di dunia iblis. Karena itulah dia bisa berteman dengan Valir Junior yang selalu membuat onar dan selalu mengusik iblis lain. Airilah yang selalu membentak dan memarahi Valir Junior atas perbuatan nakalnya. Airi mampu melakukan itu kepada Valir Junior karena Airi memiliki level tinggi. Setiap kali Valir melihatnya, Valir langsung ketakutan dan langsung kabur. Namun di saat berada dekat dengan Raja Iblis, Valir berlindung dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat onar lagi. Singkatnya, Valir dan Airi dulunya saling membenci. Hingga tiba saat di mana 4 raja besar iblis meninggal dalam pertempuran dan setelahnya, Airi menjadi tawanan. Dan sekarang Airi diselamatkan oleh Valir Junior yang dia kira sudah mati dan sekaligus orang yang selalu Airi benci. Einhard pun meminta agar melupakan masa lalu karena dirinya merasa jika Valir Junior yang dulu memang layak untuk dihajar. Setelah itu, Airi memberitahu Einhard bahwa manusia sudah memotong tanduk dan ekornya, sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan kemampuannya. Padahal dia sangat ingin membantu Valir karena Valir sudah menyelamatkannya. Einhard alias Valir berkata bahwa dirinya menyelamatkan Airi dan yang lain dengan tujuan tidak ada niatan untuk memanfaatkan mereka setelahnya. Einhard juga menyuruh agar Airi dan yang lain kembali ke dunia mereka. Bahkan tidak perlu lagi mengikuti perintah dari Einhard. Dengan kata lain, Einhard berharap bahwa Airi dan yang lain bisa hidup bebas di sana sebagai imbalan karena sudah mengalami keadaan yang berat. Singkat cerita, yang lain memutuskan untuk kembali ke Pulau Kegelapan. Tapi Airi dan 9 lainnya memutuskan untuk tinggal di sini dengan niatan membantu Einhard. Airi sudah belajar bahwa untuk hidup di dunia manusia, mereka membutuhkan yang namanya uang. Tapi terkadang, terlalu banyak uang juga bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Airi berharap jika Einhard memiliki banyak uang, Einhard bisa memulai sebuah bisnis. Airi juga berkata jika bisnis Einhard lancar, maka Einhard bisa mengambil koin emas yang banyak dari kekaisaran. Dan itu bisa menyebabkan depresi besar-besaran dan menyebabkan kekacauan di dalam kekaisaran. Maksud Airi adalah menyerang kekaisaran bukan melalui jalur kekerasan, melainkan melalui jalur ekonomi. Einhard pun menjawab bahwa dirinya belum bisa berbisnis. Alasan pertama adalah karena dia masih seorang murid di akademi dan alasan kedua adalah membutuhkan modal yang besar untuk memulai bisnis. Airi pun berkata bahwa dia memiliki solusinya. Airi rela dijual agar Einhard bisa memiliki modal usaha. Einhard pun langsung menolak ide yang seperti itu. Karena Einhard menolak, Airi pun berencana pergi ke tempat kekaisaran dan mengamankan dana di sana. Einhard pun terkejut karena rencana Airi malah tidak masuk akal. Einhard pun menyuruh Airi untuk bekerja dan mencari uang dengan benar seperti misalnya di kedai minuman ataupun penginapan. Elleris mengatakan bahwa ada sebuah negara kecil bernama Kepulauan Edina. Negara yang merupakan zona perdagangan. Dengan lalu lintas penduduk yang tinggi, Airi dan yang lain bisa melakukan aktivitas bisnis tanpa membuat mereka menonjol. Airi pun menerimanya dan berjanji melakukan apapun yang disukai Einhard. Waktu berlalu dan Einhard kembali ke akademi. Berita tentang penyerangan yang dilakukan iblis sebelumnya mulai menyebar. Meski tidak ada korban jiwa,
Tapi sebagai bentuk kewaspadaan, Akademi melarang muridnya pergi keluar untuk sementara waktu. Selain itu, dengan terbongkarnya fakta bahwa ras iblis dibawa secara diam-diam, telah meruntuhkan martabat kekaisaran. Karena dulu kekaisaran paling keras untuk meneriakan agar membasmi para iblis. Dan atas tindakan Einhard sebelumnya, event cerita yang seharusnya terjadi dan kejadian penculikan Delphine Izadra telah sepenuhnya menghilang dari cerita aslinya. Einhard berlatih seperti biasanya dengan Ellen. Tapi di situasi yang seperti ini, Ellen tetap tidak menahan diri dan membuat Einhard selalu babak belur. Einhard tiba-tiba saja merasa gagal sebagai manusia karena sudah menyebabkan kekacauan sebelumnya, dan dia juga gagal sebagai iblis karena sudah melihat pahlawan tumbuh menjadi semakin kuat. Dan pahlawan yang dia maksud adalah Ellen. Einhard mulai melamunkan hal-hal seperti itu saat sedang latihan bersama Ellen. Setelahnya, Ellen meminta Einhard agar melanjutkan latihan. Tapi Einhard menolaknya dan mengomel seperti biasanya. Karena kesal, Einhard memaksa Ellen untuk ikut dengannya. Einhard berencana akan membelikan makan untuk Ellen. Ellen terus terang tidak suka dengan makanan seonggukjang. Jadi Einhard mengerjainya dengan makanan lain. Dia memberi Ellen buah durian. Ternyata Ellen juga tidak suka dengan buah durian. Singkat cerita, makan-makan sudah selesai. Tapi uang yang dibawa Einhard habis total. Itu karena Ellen memakan 5 daging stik ukuran jumbo. Sekarang mereka akan pergi untuk mendapatkan makanan penutup dan Ellen yang akan membayarnya. Di tengah perjalanan, Einhard dan Ellen bertemu Redina yang sedang memainkan permainan memanah untuk mendapatkan hadiah. Karena terkejut, Redina hampir saja mengarahkan panahnya ke Einhard. Seperti biasa, Einhard mulai membual dan membuat Redina mengeluarkan amarahnya. Akhirnya Einhard mencoba mengambil alih karena dia yakin bisa mendapatkan hadiahnya. Incaran Redina adalah boneka besar yang ada di sana. Einhard pun mencoba menembakkan panahnya dan mencoba kemampuan sugesti diri sendiri. Einhard mulai membayangkan bahwa dirinya adalah seorang master pemanah. Tapi ujung-ujungnya, Einhard hanya mendapatkan hadiah partisipasi boneka kecil. Redina pun berkata, "Apa bedanya kau dan aku?" Einhard mulai membual dan menunjuk Ellen untuk memanah. Dia membeli satu kesempatan untuk memanah. Ellen berhasil tepat sasaran dan mendapatkan boneka besarnya. Einhard terkesan dengan kemampuan yang dimiliki Ellen. Karena kasihan dengan Redina, Ellen pun memberikannya secara gratis. Einhard pun membual bahwa itu pemberiannya. Karena Einhard yang membayar tiket panahnya. Tapi reaksi Redina membuat Einhard kesal dan Einhard mengambil kembali bonekanya. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah restoran untuk makanan penutup. Banyak sekali yang mereka obrolkan di tempat itu. Hingga obrolan ke usia Redina yang masih 15 tahun. Einhard terkejut karena Redina 2 tahun lebih muda dari anak-anak kelas 1. Tapi Redina sudah bisa masuk ke dalam kelas 2. Karena penasaran, Einhard pun bertanya tentang kemampuan dan kelas Redina. Redina masuk ke mata pelajaran sihir dan dia juga menunjukkan kemampuan sihirnya. Tidak hanya bisa mengeluarkan api saja, dia bahkan bisa mengeluarkan angin dan listrik. Redina sama sekali tidak memerlukan proses perapalan untuk mengeluarkan sihir. Dengan kata lain, di masa depan nanti, Redina bisa sihir tingkat tinggi tanpa perlu merapalkan sesuatu. Einhard benar-benar terkejut karena dia tidak pernah menulis cerita tentang kemampuan ini di novelnya. Meski umurnya terbilang sangat muda, tapi Redina dikenal sebagai nomor 1 di kelas 2A. Kemampuannya terpisah dengan bakat sihir yang dia miliki. Kemampuannya bisa dikatakan hampir mirip dengan supernatural. Bahkan Akademi Candi saja belum bisa menyebutkan apa sebutan yang tepat untuk kemampuan Redina itu. Namun, jika tidak didukung dengan mana, maka kemampuan Redina hanya sebatas itu saja. Dengan kata lain, kemampuan Redina tidak akan berguna. Dijelaskan bahwa sihir adalah kemampuan yang kuat dan praktis karena hampir mendekati kata sempurna. Namun, untuk bisa menggunakannya membutuhkan banyak persyaratan. Pertama,
Pengguna haruslah cerdas dan memiliki mana sihir dalam jumlah yang besar. Itu artinya, pengguna juga harus memiliki bakat dalam hal mana sihir. Selain itu, bakat sihir yang relevan juga diperlukan. Intinya, dua bakat itu saling berhubungan dan harus seimbang. Jika memiliki kekurangan satu di antaranya, maka akan sulit untuk berkembang. Dan itu ada pada Redina. Meski dia memiliki bakat sihir yang luar biasa, dan juga terlihat cerdas, tapi mana yang dia miliki sangat rendah. Orang-orang juga mengatakan hal yang sama seperti Einhard, yaitu, seiring berjalannya waktu, Redina akan berkembang lebih baik. Apalagi Redina terbilang masih muda. Tapi Redina sendiri tidak yakin akan hal itu. Einhard berusaha menyemangati Redina dengan berkata, biasanya orang-orang akan cenderung merasa lega saat mendengar masalah yang lebih buruk dari masalah yang dirinya alami. Biasanya mereka akan berkata, syukurlah aku tidak seburuk orang itu. Einhard juga memberi contoh seperti misalnya, ada orang yang memiliki mana dalam jumlah yang besar, tapi karena dia tidak memiliki bakat sihir, dia pun tidak bisa memanfaatkan mana sihirnya itu. Einhard memberi contoh kedua, yaitu kasusnya Cair teman sekelasnya, di mana dia memiliki banyak massa otot tapi kurang memiliki otot tendon untuk menggunakan kekuatan itu. Dan sebenarnya, itu juga Einhard alami. Tapi Einhard tidak mau mengatakan soal kekurangan dirinya kepada bocah bernama Redina. Banyak sekali contoh yang diberikan oleh Einhard, dan Redina pun serius mendengarkannya. Singkat cerita, hari menjelang sore dan mereka pun kembali. Jalan terasa sangat sepi setelah insiden penyerangan yang dilakukan iblis baru-baru ini. Redina terlihat khawatir tentang apakah iblis akan bangkit kembali dan menyerang manusia. Einhard dan Redina terus mengobrol hingga sampai pada bahasan Artorius. Redina terus menyebutkan nama Artorius yang sudah meninggal, pahlawan terkuat yang pernah ada. Einhard menoleh ke arah Ellen. Einhard tahu bahwa saat Ellen mendengar nama kakaknya, Ellen selalu terlihat murung dan sedih. Sebenarnya, Raja Iblis yang mereka takuti benar-benar sudah meninggal. Tapi masih ada putra Raja Iblis yaitu Einhard. Meski begitu, Einhard sendiri tidak mau menjadi Raja Iblis. Kasusnya hampir sama dengan Artorius, di mana pahlawan itu memiliki seorang adik, yaitu Ellen. Dan Ellen sendiri tidak mau menjadi pahlawan. Secara tidak langsung, Putri Charlotte dan Ellen seharusnya musuhnya. Namun di sisi yang lain, Charlotte dan Ellen juga merupakan teman dekatnya. Tidak lama setelahnya, Einhard dan Ellen berpisah dengan Redina. Tiba-tiba saja Ellen terdiam dan bertanya, Einhard, jika seandainya Raja Iblis benar-benar akan bangkit, apakah aku harus bertarung melawannya? Bahwa pahlawan seharusnya bertarung melawan iblis. Dan itu pemikiran yang wajar dari sudut pandang orang biasa. Ellen sendiri tahu bahwa dia memiliki kualitas yang melebihi Artorius. Jadi seandainya Raja Iblis bangkit kembali dan terjadi peperangan, masyarakat akan tahu bahwa Ellen sebenarnya adalah adik perempuan Artorius. Dan orang-orang akan beranggapan wajar jika Ellen harus bertarung melawan iblis. Ellen sendiri tidak ada niatan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Tapi Ellen sadar bahwa suatu hari nanti, dia akan dipaksa untuk melakukannya. Barulah Einhard menjawab pertanyaan Ellen, bahwa Ellen tidak harus melakukannya. Alasannya, jika Ellen sampai tidak ada, maka Einhard akan makan sendirian karena biasanya Einhard selalu makan bersama Ellen. Bukan berarti bahwa Einhard ingin makan bersama Ellen selamanya. Tapi Einhard merasa kesepian jika suatu saat dirinya tidak pernah lagi makan bersama Ellen. Pada dasarnya, Einhard ingin menyampaikan bahwa dia tidak ingin Ellen mati. Meski terkadang ada beberapa orang yang ingin dirinya mati untuk orang-orang. Einhard juga mengatakan jika ada Raja Iblis melawan Ellen, pasti Raja Iblis sudah babak belur lebih dulu. Karena secara tidak langsung, Einhard sebagai penerus Raja Iblis sudah dibuat babak belur oleh Ellen saat latihan. Sebentar lagi liburan akademi akan berakhir. Einhard berharap kehidupan yang seperti biasanya akan berlanjut. Namun,
Insiden penyelamatan tahanan sebelumnya mulai membawa berbagai perubahan yang tidak pernah ada di cerita asli novelnya. Alur cerita berubahnya karena suatu variabel, dan variabel itu sendiri adalah Einhard. Pihak akademi mengatakan bahwa tingkat keamanan di Akademi Candi dianggap setara dengan keamanan yang ada di Istana Kekaisaran. Selama murid tidak keluar pergi dari akademi begitu saja, akademi bisa menjamin keamanan para muridnya. Meski begitu, akademi juga mengerti jika ada orang tua yang merasa khawatir akibat insiden penyerangan yang dilakukan iblis sebelumnya. Jadi akademi memberikan izin kepada muridnya untuk meliburkan diri, jika ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk pulang demi keamanan. Akan tetapi, murid yang memutuskan untuk meliburkan diri, maka akan dianggap tidak naik kelas. Akademi tetap tidak akan membiarkan muridnya untuk lanjut ke semester 2, tanpa menyelesaikan seluruh pelajaran di semester 1. Inilah efek kupu-kupu yang disebabkan oleh misi penyelamatan yang Einhard lakukan sebelumnya. Bahkan, Einhard juga mulai terganggu dengan fakta bahwa tokoh utama novelnya yaitu Luik, mulai memudar. Di antara para murid, ada yang memutuskan untuk meliburkan diri. Salah satunya adalah Harrit. Ayahnya menyuruhnya pulang karena merasa bahwa situasinya berbahaya. Beberapa saat kemudian, Einhard menuju ke kamar Harrit. Namun di sana hanya ada Adelia, teman sekamar Harrit, dan Einhard berkata, "Adelia, si idiot itu pergi kemana?" Adelia menjawab bahwa Harrit menuju ke tempat sihir untuk menghubungi ayahnya. Einhard mengajak Adelia mengobrol tentang Harrit yang akan meliburkan diri. Sebenarnya, Adelia sendiri berharap agar Harrit tidak meliburkan diri. Einhard pun menyuruh Adelia untuk membujuk Harrit. Tapi Adelia tidak cukup berani karena Harrit berasal dari bangsawan berpangkat tinggi. Adelia pun membalikkan pertanyaan, yaitu, apakah Einhard tidak suka jika Harrit meliburkan diri? Dan jawaban Einhard adalah, dirinya lebih suka jika Harrit di sini dan tidak meliburkan diri. Adelia pun terkejut. Setahu Adelia, Einhard dan Harrit sedang bertengkar. Adelia pun berpikir bahwa alasan Einhard berbuat usil selama ini adalah karena menyukai Harrit. Tapi anehnya, kenapa malah wajah Adelia yang tersipu malu? Tidak lama setelahnya, Harrit kembali ke kamarnya. Harrit merasa malu karena Einhard datang ke kamarnya yang berantakan seperti kapal pecah. Harrit pun langsung mengusir Einhard dari kamarnya dengan paksa dan membawa Einhard ke tempat lain untuk mengobrol. Di tempat ini, Einhard mulai membujuk agar Harrit tidak meliburkan diri. Harrit mulai salah tingkah saat Einhard melarangnya untuk meliburkan diri. Pertama, Einhard menggunakan alasan bahwa jika Harrit libur, Harrit akan mengulang dari awal. Dan saat itu tiba, Einhard sudah dinaikkan ke kelas 2. Dengan kata lain, Einhard akan menjadi seniornya nanti. Dan di saat itulah, Einhard mengancam akan menindas junior termasuk Harrit. Einhard beralasan bahwa dirinya memang tidak suka menerima perlakuan kasar dari senior sebelumnya hingga Einhard sampai rela melakukan duel segala. Tapi beda cerita jika Einhard yang melakukan kekerasan dan menjadi ospeknya. Menurutnya itu akan sangat menyenangkan. Harrit pun mulai menangis dan berkata bahwa sebenarnya, dia sendiri juga tidak mau meliburkan diri tapi orang tuanya yang memintanya. Obrolan terus berlanjut hingga sampai di mana Einhard menyebut Harrit bodoh, karena tidak paham maksud Einhard. Yang ingin Einhard sampaikan sebenarnya adalah, agar Harrit bisa membujuk ayahnya sendiri, agar Harrit tetap dibolehkan sekolah. Einhard pun membantu Harrit memberikan sebuah alasan yang masuk akal agar ayahnya Harrit yakin bahwa keadaan di akademi sangat aman. Tidak lama setelahnya, Ellen datang. Einhard tahu bahwa Ellen akan datang, karena ini adalah jam di mana Ellen biasa makan cemilan. Setelah itu, Einhard menyuruh Ellen untuk menunggu di sini dengan Harrit. Sementara Einhard sendiri akan membuatkan makanan. Saat Einhard pergi, suasana menjadi hening dan Harrit merasa canggung. Ini adalah pertama kalinya Harrit duduk berhadapan dengan Ellen. Tidak lama setelahnya, Einhard berteriak bahwa makanannya sudah jadi. Harrit tidak menyangka bahwa Einhard bisa memasak. Terlebih,
Harriet juga tidak menyangka jika Einhard dan Ellen bisa berteman. Harriet pun berkata, "Kenapa kalian bisa berteman?" Harriet juga penasaran awal mula pertemanan Einhard dan Ellen. Ellen pun mulai menatap Einhard yang seolah-olah berkata, "Apa aku ceritakan saja?" Einhard sendiri juga merasa bahwa Ellen akan mengatakan hal itu. Ellen pun mulai memberitahu Einhard sampai ke kalimat sebuah surat. Tapi Einhard berhasil mencegahnya sehingga kalimatnya tidak dilanjutkan. Einhard pun memberi alasan bahwa mereka bisa berteman saat mata pelajaran ilmu pedang. Singkat cerita, Harriet sudah pergi dan tinggallah mereka berdua saja. Einhard tahu bahwa Ellen akan mengatakan bahwa pertemanan mereka dimulai saat Einhard mengirim surat cinta yang isinya adalah, Einhard merasakan cinta pertama kepada Ellen. Einhard ingat bahwa saat itu, dirinya terobsesi untuk mendapatkan poin, sampai dirinya rela membuat surat cinta dan ditolak. Lalu Ellen bertanya, apakah surat itu bohong? Einhard pun meminta maaf karena surat itu dia buat karena sedang menjalankan suatu tantangan. Ellen pun berkata, "Tidak masalah karena aku sudah menduganya." Waktu berlalu hingga keesokan harinya. Einhard mendapat kabar bahwa ternyata Bertus juga berhasil dalam upaya menghentikan murid yang akan meliburkan diri termasuk Harriet dan Eliana. Bertus langsung turun tangan untuk membujuk mereka. Lebih tepatnya adalah memaksa mereka agar tidak meliburkan diri. Tidak lama setelahnya, Charlotte memanggil Einhard. Charlotte meminta Einhard untuk pergi bersamanya. Einhard sendiri tidak masalah, hanya saja, larangan untuk pergi keluar dari akademi belum dicabut akibat situasi yang berbahaya dan singkat cerita, Einhard dan Charlotte dibolehkan pergi keluar akademi. Einhard tidak menyangka, dengan kekuatan kedudukan Charlotte sebagai putri dari kekaisaran, dia bisa keluar dengan mudah. Bahkan Einhard juga dibolehkan pergi keluar bersamanya. Charlotte tidak khawatir dengan keselamatannya karena dia sudah memiliki langkah-langkah pertahanan untuk mengatasi hal itu. Charlotte memberitahu bahwa dia akan mengajak Einhard ke tempat perbelanjaan Aligar. Kepala Einhard mulai merasa pusing lagi, karena Einhard tahu bahwa Charlotte berencana menyelidiki tempat di mana Valir menghilang. Dan Aligar adalah tempat terakhir yang dikunjungi Valir, hingga pada akhirnya dinyatakan menghilang. Einhard khawatir jika bawahan Bertus secara diam-diam juga membuntutinya. Itu bisa membuat masalah akan semakin menjadi rumit. Charlotte tahu apa yang dipikirkan Einhard. Charlotte pun berkata agar Einhard tidak perlu khawatir soal Bertus yang berani macam-macam kepada Einhard. Charlotte juga memberitahu Einhard bahwa Kaisar seolah-olah sudah tahu jika Bertus ingin menghabisi Charlotte dan Kaisar juga tidak peduli tentang itu. Tapi sekarang, Kaisar mulai peduli karena Kaisar mencegah pertumpahan darah antar saudara kandung. Jika Charlotte yang hanya saudara tiri terbunuh, maka akan berlanjut pada situasi di mana Bertus dan saudara kandungnya akan saling menumpahkan darah hanya untuk perebutan tahta kekaisaran. Tidak lama setelahnya, Charlotte dan Einhard sampai di Aligar. Charlotte mulai mendatangi satu persatu penjual yang dikabarkan pernah melihat Valir. Tapi rupanya, para penjual itu mengusir Einhard dan Charlotte. Dalam benak Einhard, jika saja para penjual itu tahu bahwa orang yang mereka usir adalah putri kekaisaran, Einhard yakin para penjual itu sudah berlutut sambil menggigit lidah mereka. Sampai saat ini, informasi yang Charlotte dapatkan tidak jauh berbeda dengan informasi yang sudah dia miliki. Charlotte mulai bercerita bahwa anak itu tidak sengaja terpisah darinya saat di keramaian. Meski berpisah itu bagus karena anak itu tidak akan menjadi incaran bawahan Bertus, tapi Charlotte merasa khawatir dengan keadaan anak itu. Menurut Charlotte, tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang hilang ingatan itu di tempat yang asing seperti ini. Charlotte yakin, anak itu berusaha mendapatkan uang dengan cara menjual gulungan itu. Belum lagi, gulungan yang dibawa anak itu adalah gulungan sihir tipe iblis. Ada perbedaan struktur antara gulungan manusia dan gulungan iblis. Pedagang yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang sihir, sehingga pedagang itu hanya akan mengira bahwa anak itu sedang melakukan penipuan. Bahkan,
Charlotte juga mendapat informasi bahwa anak itu mencuri gulungan dari salah satu toko, dan tidak ada satupun toko yang membeli gulungan iblis yang dipegang anak itu. Dan petunjuk yang Charlotte miliki berakhir di situ. Kemudian, Charlotte dan Einhard menuju ke toko yang sebelumnya menuduh bahwa Valir mencuri gulungan api. Charlotte terus terang kepada Pak Tua itu bahwa dia kesini karena sedang mencari seseorang. Pak Tua itu berkata bahwa dia tidak tahu siapa nama anak itu dan kemana perginya setelah anak itu mencuri gulungan api miliknya. Kemudian, Charlotte menjual sebuah gulungan dengan harga seperempat dari harga normalnya. Pak Tua itu tahu dan bisa menilai bahwa gulungan yang dijual Charlotte adalah gulungan tipe listrik dan itu asli. Bahkan Pak Tua itu juga tahu bahwa harga gulungan itu berkisar 1 koin emas. Karena Charlotte menjualnya dengan harga seperempat, tidak ada alasan bagi Pak Tua itu untuk tidak membelinya. Pak Tua itu terlihat sangat senang setelah membeli gulungan asli dengan harga yang murah. Kemudian Charlotte memposisikan dirinya sebagai anak yang dituduh mencuri. Charlotte berkata, "Coba beritahu, kira-kira kapan aku memiliki peluang untuk mencuri gulunganmu di saat situasi seperti ini? Aku tahu bahwa kau bisa menaksir apakah gulungan itu asli ataukah palsu. Tapi berita yang aku dengar, kau mengusir anak itu setelah kau menaksir gulungan dari anak itu. Jika memang begitu, bagaimana bisa anak itu mencuri gulungan milikmu yang tersimpan di lemari yang ada di belakangmu? Apakah aku akan percaya jika kau berkata bahwa anak itu pergi ke lemari itu dan kembali lagi ke sini tanpa ketahuan olehmu? Kau pasti menyembunyikan sesuatu." Pak Tua itu mulai cemas. Dengan nada yang tinggi, Pak Tua itu tetap bersikeras bahwa anak itu memang mencurinya. Einhard tidak terima dan langsung mengancam Pak Tua itu agar bisa menjaga mulutnya. Bahkan jika Pak Tua itu tidak mengatakan yang sebenarnya, Einhard berniat menyeret Pak Tua itu ke dalam gang lalu menghajarnya sampai babak belur. Lalu Charlotte menghentikan Einhard agar situasi tidak memanas. Tapi Charlotte kesal dengan orang idiot yang bodoh seperti Pak Tua itu. Padahal secara logika, jelas anak itu tidak ada kesempatan untuk mencuri. Menurut Charlotte, kekaisaran perlu menerapkan sistem pendidikan publik, agar orang-orang berhenti bersikap bodoh seperti Pak Tua itu. Einhard paham kenapa Charlotte bisa semarah itu. Lalu Einhard mencoba menenangkan Charlotte karena aksinya akan menimbulkan banyak perhatian dari orang yang lewat. Waktu terus berjalan. Einhard senang dibelikan makanan. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa Charlotte sebagai tuan putri malah membeli makanan jalanan. Charlotte pun bercerita di mana dirinya sempat memakan sepatu kulit di dalam penjara kastil iblis. Lalu anak laki-laki itu datang dan memberinya biskuit. Disitulah dia belajar tentang menghargai dan menikmati makanan. Bahkan sebelum anak laki-laki itu datang, Charlotte malah melihat pemandangan yang sangat mengerikan daripada iblis, yaitu di mana orang-orang terlalu lapar saat di dalam penjara, hingga mereka tidak bisa menahan diri dan memakan satu sama lain. Lalu setelahnya, mereka terkejut dan sadar akan perbuatan mereka. Saking terkejutnya, mereka langsung menggila lalu meninggal. Einhard pun berkata, "Rasa-rasanya, aku sudah terlalu banyak mendengar ceritamu sampai ke bagian yang memalukan. Kau tidak akan menghabisiku gara-gara ini kan?" Charlotte pun menjawab, "Kau memang pintar. Sekarang saatnya kau dieksekusi." Tadi itu hanya candaan Charlotte saja. Charlotte bisa tahu banyak hal setelah dia datang ke sini. Bahwa Charlotte sudah mendapatkan kesimpulan bahwa Charlotte sudah memetakan urutan jalan yang diambil anak laki-laki itu. Mulai dari sini ke situ dan ke sana, anak itu datang ke setiap toko gulungan setidaknya 1 kali. Dan toko Pak Tua itu adalah toko terakhir yang dikunjungi oleh anak itu. Kesimpulannya, anak itu tidak akan menghilang karena kabur. Anak itu tidak merasa mencuri gulungan dan juga tidak ada yang mengejarnya. Itu artinya, anak itu akan terus berjalan dan berusaha mencari toko yang bisa membeli gulungannya. Dan setahu Charlotte, masih ada 1 toko terakhir yang berhubungan dengan jual beli gulungan sihir. Einhard tahu toko yang dimaksud Charlotte. Itu adalah tokonya Eleris. Tapi untuk saat ini, Einhard tidak punya alasan yang cukup bagus untuk menyangkal ucapan Charlotte.
Einhard berharap jika Elleris masih berada di Pulau Edina untuk membantu putri sukubus yaitu Airi. Einhard khawatir jika Elleris dicurigai dan skenario terburuknya adalah identitas Elleris sebagai vampir akan terbongkar. Einhard pun mencoba menggunakan fungsi revisinya. Namun, untuk menggunakan revisi pada keadaan saat ini, membutuhkan 10.000 poin prestasi. Tekad Charlotte sangat kuat, sampai-sampai untuk mengubahnya sangatlah mustahil. Itulah sebabnya, membutuhkan banyak poin prestasi untuk mengubah ceritanya. Sampailah Charlotte di depan toko Elleris. Tapi pintu itu terkunci. Einhard pun mencoba mengarahkan Charlotte ke tempat lain. Tapi usaha Einhard percuma. Karena Charlotte terlihat senang dan semakin yakin bahwa di tempat inilah dia akan menemukan petunjuk yang besar. Lalu tiba-tiba, masyarakat sekitar lewat dan berkata, "Sedang apa kalian anak-anak ada di sini? Toko itu sedang tidak buka hari ini. Orangnya sedang dalam perjalanan untuk waktu yang lama." Charlotte pun bertanya, "Tutupnya sejak kapan?" Orang itu menjawab, Kira-kira sejak saat festival akan dimulai. Dia mungkin sedang liburan. Dia itu masih muda dan cantik. Jadi kemungkinan liburan menurutku. Dia juga tidak menghadiri rapat pedagang. Meski dia sangat ramah, tapi dia juga tidak dekat dengan siapa-siapa. Orang-orang bilang sih dia sangat baik, tapi dia tidak pernah makan siang bersama orang lain. Kemampuan bisnisnya juga buruk. Jujur, menurutku dia tidak cocok berbisnis dengan kepribadiannya yang seperti itu. Lebih baik kalian kesini lagi nanti. Einhard bersyukur orang itu memberitahu bahwa Elleris sedang tidak ada di sini. Meski penjelasan orang itu sedikit mengarah kepada Elleris sebagai vampir karena tidak pernah terlihat makan siang. Tapi rupanya, tekad Charlotte benar-benar tidak tergoyahkan. Dia sampai memaksa masuk dengan menghancurkan pintunya. Ledakan itu terdengar beberapa meter jauhnya dan mengejutkan orang yang ada di sekitarnya. Charlotte pun masuk dan berkata, "Ayo kita cari gulungan api itu." Lalu Elleris muncul dan berkata, "Apa maksud semua ini? Siapa kamu?" Setelah itu, Charlotte membuka penutup kepalanya dan memberitahu Elleris bahwa dia adalah putri Charlotte dari Kekaisaran. Charlotte meminta tanda pengenal Elleris. Dia juga memberitahu bahwa tujuannya adalah mencari seorang anak laki-laki. Dan Elleris memberi kesaksian bahwa dia belum pernah melihat anak laki-laki itu. Dari kartu pengenal milik Eris, Charlotte bisa tahu bahwa Elleris berasal dari wilayah Pergia. Charlotte bertanya, "Apakah Koun Pergia adalah tuan tanah yang baik?" Elleris pun menjawab, "Wilayah Pergia dipimpin oleh Bishop Rendry dan tidak ada yang namanya Koun Pergia." Dari percakapan itu, Einhard baru sadar bahwa itu adalah pertanyaan jebakan. Jika Elleris salah menjawab, itu artinya Elleris bukan berasal dari Pergia seperti yang ada di kartu pengenalnya. Mereka berdua sama-sama tidak menunjukkan kelemahan apapun. Sembari tanya jawab, Charlotte juga mencari gulungan api. Bahkan di sini tidak ada gulungan apapun dengan tipe serangan. Padahal gulungan seperti itu permintaannya sangatlah tinggi. Elleris beralasan bahwa dia tidak menjual gulungan seperti itu karena takut disalahgunakan oleh kriminal. Kemudian Charlotte meminta buku keuangan Elleris. Setelahnya, Elleris berpamitan akan membuatkan minuman lebih dulu. Elleris masih curiga karena toko ini tidak menjual gulungan yang permintaannya sangat tinggi. Dengan kata lain, toko ini tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Belum lagi, di dalam buku keuangannya, dia bahkan belum membayar sewa selama 2 tahun. Normalnya, menjalankan toko dengan situasi seperti ini adalah mustahil. Einhard merasa khawatir karena jika dibiarkan terus, maka Charlotte akan terus menyelidiki tempat ini. Hingga dia yakin bahwa tempat ini tidak ada hubungannya dengan anak laki-laki itu. Belum lagi jika dalam proses penyelidikannya, Charlotte tahu bahwa Elleris adalah iblis, maka itu sangat berbahaya bagi Elleris. Akhirnya Einhard mulai berbicara. Einhard menyuruh Charlotte untuk berhenti menyelidiki. Toko ini memiliki tujuan lain hingga menderita kerugian yang besar. Menurut Einhard,
Itu murni tindakan baik sampai-sampai pemilik tokonya tidak mempedulikan betapa bodoh dan percumanya tindakan itu. Belum lagi, pemilik toko memiliki reputasi yang bagus dari warga sekitar. Menurut Einhard, pemilik toko ini akan mengambil gulungan itu. Entah itu dibeli atau diambil secara paksa. Dengan kepribadian pemilik toko yang seperti itu, pemilik toko jelas tidak akan membiarkan anak seusia itu memegang gulungan yang berbahaya. Dan ada kemungkinan bahwa pemilik toko juga tahu bahwa gulungan yang dibawa anak itu tidak hanya gulungan api dari manusia, melainkan juga gulungan tipe iblis. Pemilik toko sudah pasti akan mempertanyakan dari mana anak itu mendapatkan gulungan iblis. Jika anak itu menceritakan semua kejadian yang dia alami, khususnya saat dikejar oleh ksatria yang berpihak pada Pangeran Bertus, maka ada kemungkinan bahwa pemilik toko ini akan melindungi anak itu. Karena pemilik toko adalah seorang penyihir sekaligus orang yang baik. Charlotte pun membantah bahwa itu hanyalah tebakan dari Einhard saja. Meski tebakan Einhard benar, Charlotte tetap ingin melanjutkan penyelidikan ini. Einhard pun berkata, "Bagaimana jika menemukan anak itu ternyata hanya akan membahayakannya? Jika menemukan anak itu semudah membalikan telapak tangan, maka bawahan Bertus juga sudah bisa menemukan anak itu sekarang." Tidak lama setelahnya, Elleris kembali sambil membawakan minuman. Di saat yang sama, Charlotte berkata kepada Elleris bahwa dia punya hipotesis. Dan hipotesis itu adalah, pemilik toko yaitu Elleris sedang menyembunyikan dan melindungi anak itu. Karena pemilik toko berpikir akan ada orang yang datang untuk menyakiti anak itu. Dan membocorkan rahasia ini kepada Charlotte sama berbahayanya. Sehingga anak itu meminta pemilik toko untuk berbohong kepada Charlotte. Itulah kesimpulan Charlotte saat ini. Charlotte juga berjanji akan berhenti melakukan penyelidikan jika pemilik toko mengakui bahwa pemilik toko benar-benar sedang melindungi anak itu. Elleris terdiam dan sesekali melihat ke arah Einhard. Akhirnya Elleris pun menjawab bahwa dia memang sedang melindungi anak itu. Setelah mendengar itu, Charlotte tiba-tiba saja merasa pusing lalu pingsan. Setelah sadar, Elleris meminta maaf karena sebelumnya tidak langsung jujur kepada Charlotte. Karena Elleris tahu bahwa ada begitu banyak orang yang mengincar anak itu. Bahkan Elleris juga mengatakan bahwa anak itu baik-baik saja. Namun untuk keamanan, Elleris masih merahasiakan lokasi di mana anak itu berada. Elleris juga berjanji akan melindungi anak itu, meski Elleris bukan penyihir yang terkuat, tapi Elleris sudah bertekad. Bahkan, Elleris menawarkan supaya Charlotte bisa bertukar informasi dengan anak itu melalui surat menyurat atau semacamnya agar tidak menarik perhatian. Dan untuk tugas surat menyurat, Charlotte tidak perlu khawatir, karena bisa menyuruh orang lain, seperti misalnya anak yang datang bersamanya, yaitu Einhard. Begitulah akhir pertemuan Charlotte dengan pemilik toko bernama Elleris. Charlotte merasa lega dan memberitahu Einhard agar informasi ini tidak bocor ke telinga Bertus. Charlotte juga berterima kasih karena berkat Einhard, Charlotte bisa tahu bahwa anak laki-laki itu masih hidup dan dalam perlindungan seseorang. Dengan begini, Einhard sedikit lega karena secara tidak langsung, Charlotte juga akan melindungi Elleris. Singkat cerita, Einhard dan Charlotte kembali ke akademi. Saat akan kembali ke kamarnya, dia melihat Harit yang sedang menunggunya. Harit kesal karena sudah mencari dan menunggu lama Einhard. Tujuan Harit ke sini adalah melaporkan hasil dari membujuk ayahnya. Dan hasilnya bagus. Harit dibolehkan tetap berada di akademi agar bisa naik kelas nantinya. Selain itu, Bertus juga mendatanginya dan memaksanya agar tetap di akademi. Meski semua berjalan lancar, tapi masih ada sesuatu yang ingin Harit katakan kepada Einhard, yaitu, ayahnya Harit ingin menemui Einhard. Itu karena ayahnya Harit berpikir bahwa putrinya bukanlah tipe orang yang akan memikirkan alasan untuk membujuk dan semacamnya. Setelah Harit mengatakan sesuatu seperti yang Einhard minta, lalu ayahnya bertanya, siapakah orang di balik ide ini? Dan Harit tahu ayahnya tidak akan percaya jika ide ini hasil pemikirannya sendiri. Hingga pada akhirnya, Harit berkata jujur bahwa ini idenya Einhard.
Einhard juga sudah tahu bahwa Harriet pasti akan menjelaskan kepada ayahnya bahwa Einhard itu adalah seorang pengemis, memiliki kepribadian yang menyebalkan, dan menindas orang lain yang menyerang orang sembarangan. Einhard kesal karena dari ekspresi Harriet memang mengatakan sama persis seperti itu kepada ayahnya. Keesokan harinya, Duk Saint Owen, yaitu ayahnya Harriet, datang ke akademi dan meminta untuk dipertemukan dengan Einhard. Mereka mulai basa-basi dan mengobrol. Einhard pun beralasan bahwa dia membantu ide itu hanya sekedar memberi saran yang terbaik agar tidak meliburkan diri. Saint Owen bertanya, "Apakah Harriet yang meminta pendapat padamu?" Einhard menjawab iya. Padahal menurut Saint Owen, putrinya itu adalah tipe yang tidak akan pernah meminta saran kepada orang biasa yang latar belakangnya buruk seperti Einhard. Saint Owen tidak bermaksud merendahkan kedudukan Einhard, hanya saja, Saint Owen tahu bahwa putrinya itu selalu enggan berbicara dengan orang lain yang kedudukannya lebih rendah dari bangsawan. Tapi faktanya sekarang, tidak hanya mendengar saran dari Einhard, bahkan sampai menerima sarannya. Lalu Saint Owen berkata, "Apakah jangan-jangan Harriet suka padamu? Atau sebaliknya, kau suka dengan putriku?" Einhard pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu perasaan Harriet, tapi yang jelas, Einhard sendiri tidak memiliki perasaan semacam itu kepada Harriet. Saint Owen pun kesal dan berkata, "Kau tidak menyukainya? Kau pikir itu masuk akal? Apa ada yang salah dengan matamu? Kenapa kau bisa berkata seperti itu setelah melihat putriku yang manis ini?" Tiba-tiba Harriet langsung masuk ke ruangan dan berkata, "Apa yang sudah ayah bicarakan? Einhard, kau keluar. Pokoknya kau harus keluar dulu." Saint Owen masih berharap bisa berbicara lebih banyak dengan Einhard, tapi Harriet melarangnya. Einhard pun pergi. Dalam benak Einhard, bahkan penyihir terkuat di benua ini saja sampai takluk di hadapan putrinya sendiri. Harriet kesal dan malu. Padahal sebelumnya dia sudah melarang ayahnya pergi ke sini. Saint Owen pun menjawab, "Tapi sayang, sebagai seorang ayah hanya ingin tahu siapa orang yang layak mendapatkan cintamu." Karena Harriet semakin malu, akhirnya dia pergi meninggalkan ayahnya. Setelah itu, Harriet datang ke tempat Einhard dan mengatakan bahwa ayahnya sudah salah paham. Einhard pun mulai usil dan berkata, "Jadi kau beneran tidak suka padaku?" Muka Harriet langsung memerah. Dan dia menjawab bahwa dia tidak akan mungkin suka dengan orang seperti Einhard. Setelah itu Einhard mengeluarkan paksa Harriet dan menutup pintunya. Harriet pun kesal dan menggedor-gedor pintunya karena dia masih ingin menyampaikan sesuatu. Sampai-sampai, Harriet menangis dibuatnya. Tapi Einhard sangat senang bisa menjahili Harriet. Beberapa waktu kemudian di akademi. Sekarang Einhard bisa mengikuti kelas pengendalian kekuatan super dengan baik. Meskipun kekuatan kemampuan sugesti diri itu sendiri relatif rendah, namun masih tidak ada seorang pun yang bisa mengimbangi kecepatan mengaktifkan kekuatan super seperti Einhard di kelas. Akan tetapi, ada satu orang yang kecepatan aktivasinya lebih cepat daripada Einhard. Dan orang itu adalah A8, bernama Konolin. Dengan kemampuan teleportasinya, aktivasi kemampuannya sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan berpikir milik Einhard. Namun, masalahnya adalah, dia akan telanjang setelah melakukan teleportasi sebagai efek sampingnya, dan itu membuatnya merasa tidak berguna. Dia juga berasal dari orang miskin, sehingga baju yang rusak saja sangat berarti bagi dia. Kemudian ada Liana de Grand. Dia adalah seorang jenius dengan kemampuan kekuatan super. Tipe orang yang dengan cepat mengembangkan kemampuannya bahkan ketika dia diam. Einhard merasa iri padanya dalam banyak hal ketika Einhard melihatnya. Meski Einhard juga cenderung berkembang dengan cepat. Bagaimanapun juga, Einhard akan merasa lebih baik jika semuanya berjalan lancar. Tapi ternyata, masih ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Yaitu, ujian tengah semester akan segera dimulai. Di saat latihan, Einhard bertanya kepada Ellen, "Bukankah Ellen seharusnya belajar untuk ujian tengah semester?"
Einhard tidak yakin apakah Ellen hanya akan mengayunkan pedang kayu di sini sepanjang waktunya. Padahal semua orang fokus untuk belajar selama musim ujian tengah semester. Tetapi Ellen kelihatannya sama sekali tidak peduli dengan ujian tengah semester atau apapun. Dia hanya ingin terus berlatih seni bela diri. Bahkan Bertus dan Charlotte, yang seharusnya selalu sibuk dengan urusan lain, sekarang mulai serius untuk belajar. Ellen adalah orang yang jarang belajar, tapi dia tetap menjadi murid terbaik. Karena di dalam novelnya, Einhard menulisnya seperti itu. Berbicara tentang kecerdasan, Louis Anton B2 adalah murid yang paling cerdas. Meskipun Louis cerdas, bukan berarti dia tidak memiliki kelemahan. Louis sangat buruk dalam pelajaran fisik pertempuran atau semacamnya. Dengan kata lain, mempertimbangkan nilai keseluruhan yang mencakup mata pelajaran individual, Ellen selalu menempati posisi teratas. Meski begitu, Einhard berpikir bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk latihan dengan orang seperti Ellen yang jarang belajar. Karena bisa saja, Einhard akan berakhir dengan nilai yang buruk di ujian tengah semester. Dan jika nilai ujiannya rendah, itu akan menghilangkan rasa percaya diri yang Einhard miliki. Bagi Einhard, belajar itu membosankan. Tapi Einhard juga tidak bisa berdiam diri ketika sebuah tantangan muncul. 3.000 poin prestasi akan Einhard dapatkan ketika nilai ujian tengah semesternya bisa mencapai 10 besar. Baru-baru ini, Einhard telah menggunakan 2.000 poin untuk mengembangkan bakat sihir sensitivity. Tersisa hanya 4.130 poin. Dan dia masih membutuhkan 4.000 poin lagi untuk mengaktifkan bakat berikutnya. Tapi untuk mencapai 10 besar dari total siswa yang mencapai lebih dari 1000-an, itu sangat sulit. Namun ada tantangan lain. Pertama adalah, menyontek saat ujian tengah semester dan ketahuan akan mendapat hadiah 500 poin. Dan tantangan yang kedua adalah, peringkat terendah dalam ujian tengah semester akan diberi hadiah 1000 poin. Einhard sadar bahwa sistem itu sama saja seperti sedang mengejeknya dengan tantangan-tantangan yang tidak masuk akal. Dia pun bertekad untuk mencapai 10 besar di ujian tengah semester nanti. Bahkan saat makan bersama Ellen, Einhard selalu membawa buku pelajaran. Meski tidak dia baca, tapi Ellen yakin bahwa Einhard adalah orang yang cerdas. Secara refleks, Einhard langsung merasa senang karena itu merupakan pujian dari Ellen. Lalu Einhard mengajak Ellen untuk belajar bersamanya karena Ellen juga orang yang cerdas. Tapi Ellen langsung menolaknya. Seingat Einhard, di episode ujian tengah semester, adalah bagian di mana Louis menampilkan penampilan yang sangat solid. Dia adalah tipikal protagonis yang kuno, penuh semangat juang, rasa keadilan yang kuat, tetapi dia juga merupakan protagonis yang keras kepala. Louis, yang secara konsisten berjuang demi nilai. Meskipun dia telah belajar dengan giat, namun pada akhirnya dia mendapati dirinya berada di ambang kegagalan. Kemudian, dia mulai belajar dengan Louis Anton di kelas B, dan untungnya, nilai-nilainya mulai membaik. Dalam hal kecerdasan, saat ini dia adalah siswa yang paling cemerlang di antara siswa kelas 1 di kelas kerajaan. Tapi dia adalah orang yang egois dan licik. Meski begitu, belajar bersama Louis Anton adalah pilihan yang tepat. Waktu pun berlalu, dan akademi berjalan seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh murid kelas A, yaitu Einhard yang sedang belajar bersama di kelas B. Einhard datang ke sini karena dia sengaja ingin belajar dengan Louis. Karena Louis adalah murid paling pintar. Akhirnya Charlotte pun ikut bergabung dengan Einhard. Tidak lama setelahnya, Einhard mendengar suara yang tidak asing memanggilnya. Itu adalah Louis. Dia senang bisa melihat Einhard berada di sini bersama-sama dengan murid kelas B. Charlotte pun mengajak Louis untuk ikut bergabung belajar bersama. Tapi dalam benak Einhard, orang seperti Louis tidak boleh bergabung dalam kelompok belajar. Karena Einhard tahu bahwa Louis terkenal dengan sebutan si otak udang. Louis pun menerima ajakan Charlotte dengan senang hati. Di dalam novel aslinya,
Luik tidak bisa mencerna pelajaran, bukan berarti bahwa dia tidak belajar. Justru Luik adalah orang yang paling giat dalam segala hal. Jadi bisa dikatakan, dia belajar juga dengan sangat keras. Namun meski begitu, nilainya tetap saja tidak bagus. Rencana awal Einhard adalah mendapatkan pelajaran tambahan dari Louis Anton. Namun, belajar dengan Carlotte juga tidak masalah karena Carlotte juga cerdas. Einhard terlihat sangat kesal saat ketumpulan Luik mulai muncul pas belajar bersama Carlotte. Sekeras apapun Carlotte mencoba menjelaskannya, Luik tetap juga tidak paham. Einhard pun melampiaskan kemarahannya karena menurutnya, anak kecil saja akan paham setelah mendengar penjelasan berkali-kali. Luik pun tertawa dan berkata bahwa dia mencoba untuk fokus belajar, namun tetap saja merasa kesulitan. Einhard merasa bersalah karena sudah menciptakan tokoh utama dengan kecerdasan yang rendah. Lalu Carlotte kembali mengajari Luik, tapi lagi-lagi, Luik masih saja salah menjawab 10 kali meski sudah dijelaskan berkali-kali. Bahkan Louis sampai ikut kesal mendengarnya. Dia melakukan hal yang sama seperti yang Einhard lakukan. Carlotte pun khawatir dan berkata, "Luik, apa jangan-jangan kau pernah cedera yang serius di bagian kepala?" Luik pun menjawab bahwa dirinya belum pernah mengalami hal seperti itu. Carlotte pun sampai berkata bahwa sepertinya, kekaisaran perlu menerapkan pendidikan publik. Carlotte pun mencoba menenangkan Luik karena ini bukan salahnya Luik, tapi salah kekaisaran yang tidak menyediakan edukasi dasar kepada warga negaranya. Carlotte bertekad agar kasus menyedihkan seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Setelah itu Einhard kembali fokus belajar bersama Louis. Waktu berlalu hingga masuk ke waktu makan. Einhard bergabung dan makan di ruangan kelas B. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kelas A dan B tidak boleh saling berkumpul. Carlotte sesekali mengawasi Einhard yang terkejut dengan suasana yang sangat berbeda dengan suasana di ruangan kelas A. Meski murid-murid kelas B bisa dikatakan tertinggal, tapi mereka bisa menikmati waktu mereka. Einhard sama sekali tidak benci dengan suasana di kelas A. Namun, semua murid di kelas A berdedikasi meningkatkan kemampuannya. Mereka selalu fokus latihan dan belajar. Untuk sesaat, Einhard sampai lupa bahwa segalanya bukan tentang menjalani hidup, tetapi juga menikmati hidup. Sudah lama Einhard tidak merasakan suasana di mana dirinya ingin menikmati hidup tanpa banyak pikiran. Mulai dari situ, Einhard meluangkan waktunya untuk belajar. Dan latihan pagi juga masih dia tekuni. Sampai-sampai, Carlotte dan Louis yang mengawasi Einhard merasa terkesan karena Einhard pandai dalam belajar. Berkat itu, Einhard jadi lebih semangat dan bertekad untuk tidak menyerah. Tujuannya adalah mendapatkan nilai yang tinggi pada mata pelajaran umum. Ada sekitar 100 orang lebih yang seharusnya bisa mendapatkan nilai sempurna. Satu pertanyaan saja salah, maka peringkat akan menurun secara drastis. Namun pada akhirnya, Einhard benar-benar salah menjawab satu pertanyaan saat ujian tulis. Dan Einhard juga gagal menyelesaikan tantangan dari sistem. Tapi tidak lama setelahnya, tingkat keseluruhan dari masing-masing mata pelajaran profesor dan UTS terpadu dipasang di papan pengumuman. Dan Einhard tidak menyangka, dirinya mendapati peringkat pertama. Singkatnya, Einhard mendapatkan nilai A+ di semua mata pelajaran individu profesor. Karena penilaian tengah semester lebih berfokus kepada kemajuan murid itu sendiri. Dan mendapatkan nilai yang tinggi adalah hal wajar bagi Einhard. Cuma Ellen dan Einhard saja yang punya nilai tertinggi di semua mata pelajaran profesor. Tapi karena Ellen salah menjawab 2 pertanyaan di UTS terpadu, Einhard yang menjadi peringkat pertamanya, memang tak bisa masuk 10 besar nilai UTS tertinggi. Tapi Einhard malah dapat peringkat pertama di nilai keseluruhan. Tapi tantangan sistem tetap gagal karena persyaratannya adalah peringkat nilai UTS. Untuk sesaat, seisi akademi menjadi heboh gara-gara kejadian ini. Waktu berlalu hingga bulan Mei pun datang. Saat dimana pepohonan mulai menghijau dan bunga-bunga mulai bermekaran. Dan ada berbagai hal lain yang terjadi selain itu.
Harit sendiri heran kenapa Einhard bisa mendapatkan peringkat 1. Dia juga menghindari topik soal pertemuan dengan ayahnya. Tapi setiap kali Einhard iseng menyebut kejadian itu, dia jadi merasa sangat malu sampai-sampai ingin kabur sekuat tenaga. Einhard mengira bahwa Bertus itu cuma pembuat onar. Tapi dia sudah mengejutkan semua orang dengan bakat literasi dan juga ilmu pedang yang dia miliki. Selain itu, saat pemindaian fisik dilakukan, kemampuan sihir sensitivity yang sebelumnya Einhard beli juga mulai bisa terdeteksi. Bisa menunjukkan penambahan talent lain dalam waktu sesingkat ini tentunya akan menarik perhatian banyak orang. Dan setelah larangan keluar dicabut, Einhard pergi ke tokonya Elleris dan bertukar informasi tentang berbagai kabar baru. Sekarang si Tuan Putri Charlotte sudah tidak mengejar dan Einhard pun mengambil peran pembawa pesan. Elleris tampaknya memutuskan untuk mempertahankan situasi sekarang. Jika tidak ada masalah lebih lanjut dari sisinya, dia akan menangani situasi ini sendiri. Einhard juga dengar darinya kalau Airi sudah menetap di Rajak, kota pelabuhan utama kerajaan Edina. Airi bisa menyesuaikan diri di sana dan hidup dengan nyaman. Sekalipun kedepannya ada masalah, Elleris akan memeriksanya secara berkala dan memberinya bantuan. Lalu saat Einhard kembali ke akademi, Charlotte tampaknya juga sangat menantikan balasan surat dari anak itu. Isi surat itu adalah, "Maaf sudah pergi tanpa berpamitan. Selama dalam perlindungannya, kondisiku baik-baik saja. Aku harap kamu juga aman di sana." Charlotte langsung terharu dan berterima kasih pada Einhard. Karena Einhard langsung pergi untuk membawakannya surat balasan begitu larangan keluar dicabut. Dia tersenyum lebar dan berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Einhard. Tapi, saat Einhard melihat Charlotte yang tersenyum itu, rasanya seolah-olah ada jarum yang menusuk hatinya. Hingga tiba pada latihan rutin bersama Ellen, Einhard bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa satu kali pun mengenai Ellen. Selain itu, Einhard merasa tubuhnya menjadi kaku semua gara-gara kurang latihan sewaktu UTS. Entah kenapa Einhard merasa malah menjadi lebih mudah dikalahkan. Ellen pun mengatakan bahwa dia sedikit menaikkan tingkat kesulitannya. Jadi, Ellen bisa mengalahkan Einhard lebih cepat karena dia sudah mengerahkan lebih banyak kekuatan. Itu berarti kekuatan Einhard juga sudah meningkat. Lalu Ellen membuat sebuah perumpamaan. Dia mengarahkan pedang ke atas sebagai perumpamaan dirinya, dan mengarahkan pedang ke lantai sebagai perumpamaan Einhard, dan mengarahkan pedang tepat di tengah-tengah jika Einhard menggunakan kemampuan supernaturalnya. Einhard keseringan berlatih dengan Ellen sampai-sampai Ellen sendiri tidak tahu bahwa Einhard sudah berkembang sebanyak apa. Pada kenyataannya, bukan cuma Einhard saja yang berkembang dengan cepat, tetapi kemampuannya Ellen juga. Satu-satunya perbedaan yang kelihatan cuma laju pertumbuhan yang mereka miliki. Bagi Einhard, Ellen adalah tembok yang tidak akan pernah bisa dilampaui. Einhard memang bisa merasakannya saat evaluasi ilmu pedang kemarin-kemarin. Gerakan semua orang terasa lambat sehingga Einhard bisa melihat setiap gerakan mereka. Setelah membangkitkan sugesti diri, Einhard bisa membedakan peningkatan berdasarkan kecepatan aktivasi dan pertimbangan efisiensi. Sebagai seseorang yang menghususkan diri dalam penguatan tubuh melalui sugesti diri sendiri di dalam ilmu pedang, Einhard merasa kalau kekuatan fisiknya mengalami peningkatan 2-3 poin. Dibandingkan dengan saat Einhard pertama kali ke sini, semua statnya kecuali kekuatan sihir sudah mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat. Terlebih lagi, diserang Ellen terus-menerus saat latihan, secara tidak sadar membuat Einhard bisa mengalahkan orang lain dengan sangat mudah. Bahkan tanpa mengandalkan sugesti diri sendiri pun Einhard sudah bisa menang melawan mereka. Kalau kemajuannya seperti ini dan jika Einhard mengikuti pelajaran ilmu pedang dengan lebih serius lagi, maka kemampuan Einhard bisa meningkat lebih jauh. Setelah itu Ellen mengajak Einhard untuk kembali melanjutkan latihan. Dan Einhard sendiri juga sudah siap menerima pukulan dari Ellen. Saat latihan lari, Einhard bertemu dengan Adriana.
Adriana mendengar dari orang-orang bahwa Einhard mendapatkan peringkat pertama. Einhard tahu bahwa kesan dirinya sangat buruk. Tapi Einhard agak sedih melihat semua orang bereaksi seperti ini. Sejujurnya, di mata Adriana, Einhard memang tidak memiliki kesan orang yang pintar. Karena UTS sudah selesai, sebentar lagi Einhard akan memulai misi kelompok pertama. Dan tema misi pertama itu adalah bertahan hidup. Kalau soal bertahan hidup, Adriana yakin bahwa Einhard bisa melakukannya dengan baik. Adriana berpikir Einhard bisa melakukannya dengan baik karena asalnya dari jalanan. Biasanya di misi bertahan hidup, kebanyakan murid berlatar belakang bangsawan sudah dipastikan banyak yang akan menyerah. Anak yang tumbuh di keluarga kaya pasti merasa kesulitan menjalani misi ini. Saat Mr. Eppinghus mengisyaratkan tema misi kelompok minggu ini adalah bertahan hidup, dia tidak menjelaskannya lebih rinci. Namun, sebagai penulis novel ini, Einhard bisa langsung tahu diambil dari mana tema ini. Lokasi untuk misi kelompok ini adalah di pulau terpencil. Dalam benak Einhard, bisa-bisanya aku malah menulis arc semacam ini. Semua ini gara-gara dia menulis cerita novelnya sambil menonton serial Hukum Rimba. Mister mulai memberikan penjelasan bahwa sekarang ini mereka berada di pulau terpencil di Kekaisaran yang berlokasi di Kepulauan Kam Sencha. Ukuran pulau ini kira-kira 3 kali lebih besar dari ukuran candi. Dan disinilah misi kelompok akan dilaksanakan. Para murid harus bisa bertahan hidup selama 5 hari. Yang itu berarti dari hari Senin hingga Jumat malam. Para murid juga diberi kebebasan tentang apakah mereka ingin berburu ataupun bisa menggunakan perbekalan umum yang ada di pulau ini untuk bertahan hidup. Sebagian murid perempuan mulai protes karena menurut mereka, ini adalah misi yang berbahaya. Lalu Pak Guru Eppinghus menjawab bahwa misi ini tidak wajib. Jadi bagi siapa saja yang merasa tidak mampu maka dipersilahkan untuk menyerah. Akan tetapi, hal itu akan mempengaruhi nilai mereka nantinya. Mister juga mengatakan bahwa misi ini sebagai bentuk proses pembuktian bahwa kelas kerajaan itu lebih baik dibandingkan dengan kelas reguler. Pihak akademi juga sudah menyiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga, di mana jika situasi menjadi berbahaya ataupun murid ingin menyerah, mereka bisa menggunakan artefak berbentuk tombol itu. Dengan menekan tombol itu, maka murid akan langsung dipindahkan ke lokasi yang aman. Namun, menggunakan artefak itu juga berarti bahwa mereka akan mengeliminasi diri sendiri. Selain itu, jika para murid bisa memenuhi kondisi tertentu, maka misi ini bisa berakhir lebih cepat dari yang dijadwalkan. Terlebih lagi, kelas yang bisa memenuhinya akan mendapatkan poin tambahan. Setelah menjelaskan semuanya, Mister pun pergi dan berharap agar para murid bisa beruntung di dalam misi ini. Anak-anak manja dari keluarga bangsawan mulai terlihat cemas. Terutama adalah Harriet. Setelah itu, Einhard mulai membuka kantong alat yang sudah disiapkan oleh akademi. Di dalam kantong itu ada alat-alat yang bisa membantu dan digunakan untuk bertahan hidup. Kemudian Einhard berkata, "Ellen, aku tahu kau tidak akan menyerah." Rencana Einhard adalah pergi keluar bersama Ellen untuk mengamati keadaan. Dan selama Einhard pergi bersama Ellen, dia meminta Bertus untuk menjaga murid kelas ini dengan baik. Di cerita novelnya, kelas A, sebagian besar berasal dari keluarga bangsawan. Mereka berhasil bertahan hidup di hari pertama. Namun pada akhirnya, banyak yang merasa tidak kuat dan memilih untuk menyerah. Satu persatu dari mereka memilih menyerah hingga menyisakan Ellen saja. Sementara itu, kelas B, di bawah kepemimpinan Luik telah berhasil menyelesaikan misi kelompok. Namun, karena kondisi dan situasi sekarang sudah berbeda dengan kehadirannya Einhard di dunia ini, maka tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi dengan kelas B nantinya. Apakah sama seperti novel aslinya ataukah tidak? Einhard yang sekarang ini berada di kelas A, juga tidak membiarkan teman-temannya untuk menyerah seperti alur cerita novelnya. Terlebih, Bertus juga tidak mau terlibat dengan hal-hal yang merepotkan. Jadi menurut Einhard
Akan lebih efisien jika Bertus tetap berada di sana untuk mengatur dan mengawasi yang lain. Tidak lama setelahnya, mereka berdua menemukan sebuah pohon. Dan buahnya bisa memberikan persediaan air sementara ketika persediaan air yang dibawa para murid sudah habis. Kemudian mereka berdua membawa buah-buah itu ke tempat utama. Sampai-sampai Bertus pun terkejut melihatnya. Kemudian, Bertus mengajak Einhard untuk berbicara empat mata. Bertus menanyakan apakah Einhard itu sudah pernah melakukan ini semua sebelumnya. Einhard pun menjawab bahwa dirinya lebih suka melakukan sesuatu daripada berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Menurutnya, energi akan terbuang percuma jika dirinya hanya berdiam diri. Kemudian Einhard berkata bahwa hal pertama yang harus dibuat adalah sebuah tempat tidur yang bisa melindungi diri dari teriknya panas matahari dan basah ketika hujan tiba. Lalu Bertus berkata, "Memangnya bisa membuat itu di situasi seperti ini?" Einhard pun menjawab bahwa itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan sekitarnya, seperti batang kayu dari sebuah pohon hingga ke daunnya. Untuk rinciannya, Einhard sudah tahu siapakah yang bisa mengerjakannya, yaitu Adelia. Bertus pun berinisiatif melakukan sesuatu. Dia mulai menyuruh Adelia untuk membuat sebuah gubuk dengan memanfaatkan kayu dan daun yang tersedia di sekitar sini. Apapun yang terjadi, mereka harus bisa membuatnya dan tidur di dalamnya jika tidak ingin menyerah dalam misi ini. Meski menurut Bertus, mereka bisa saja langsung menyerah. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba melakukan sesuatu. Malah akan terasa aneh jika tiba-tiba langsung menyerah tanpa melakukan sesuatu. Erik, Kono dan Cair diperintah untuk membawakan daun sebanyak-banyaknya untuk bisa digunakan sebagai atapnya. Bertus juga menyuruh Harit karena Harit bisa menggunakan sihirnya untuk menebang pohon. Meski begitu, Bertus juga menyuruhnya untuk hati-hati karena menebang pohon sangat berbahaya. Sementara Ellen dan Cliffman mendapat tugas untuk membantu Adelia membuat sebuah gubuk. Dengan cara melakukan sesuatu seperti yang Adelia katakan nantinya. Tindakan yang dilakukan Bertus sampai membuat Einhard terkejut. Terlepas apakah Bertus itu jahat atau tidak, yang jelas, Bertus memiliki kemampuan dalam memimpin. Einhard pun tidak mau berdiam diri. Einhard ingin agar Bertus menyerahkan dua murid yang tersisa kepadanya. Karena menurut Einhard, dua murid itu akan menjadi kekuatan penting di dalam kelas ini. Akhirnya Einhard memanggil mereka berdua. Tapi reaksi mereka berdua sangat berhati-hati terhadap Einhard. Terlebih, anak laki-laki bernama Heinrich itu sangat tidak suka dengan Einhard akibat gesekan yang terjadi sebelumnya. Dan anak perempuan bernama Liana Grand itu juga belum pernah mengobrol dengan Einhard. Alasan Einhard menyuruh Heinrich karena dia bisa membuat api. Dengan api itu, Heinrich bisa memasak air sehingga bisa diminum. Einhard juga memberitahu, entah itu perintah dari Bertus ataupun darinya, itu sama saja. Jika Heinrich menolak, maka kelas ini akan bubar dan menyerah. Dan Liana Grand mendapat tugas untuk berburu dan Einhard menunjuk ke arah laut. Tepatnya adalah berburu ikan untuk persediaan makanan. Liana mencoba menggunakan kemampuan listriknya untuk menangkap ikan. Tapi listrik yang dia keluarkan tidak begitu kuat dan belum cukup untuk melumpuhkan ikan itu. Pindah di lokasi Harit yang selalu berteriak ketika dia melihat serangga yang ada di pohon yang sudah dia tumbangkan. Kemudian mereka berencana memotongnya menjadi kecil-kecil untuk membuat gubuk. Bertus merasa penasaran dengan apa yang dilakukan murid kelas B. Dia sesekali memperhatikan murid kelas B yang sedang melakukan sesuatu. Bertus juga sedang memikirkan sesuatu yang bisa membuat misi ini selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tidak lama setelahnya, Einhard datang dan berkata bahwa Liana berhasil menangkap lobster yang besar. Erik dan Kono merasa khawatir tentang apakah lobster itu beracun ataukah aman untuk dimakan. Bertus pun berkata bahwa itu aman dimakan. Karena jika memang berbahaya, guru pasti akan memberi peringatan. Bertus yakin bahwa guru berada di suatu tempat dan sedang mengawasi para muridnya. Tapi menurut Bertus, satu ekor lobster sepertinya tidak cukup. Liana paham apa maksudnya.
Dia pun langsung balik kanan untuk mencari lobster lagi. Setelah itu, Einhard menasehati Kono agar menghemat airnya. Einhard juga ingat bahwa Kono memiliki kemampuan teleportasi yang cocok digunakan untuk memanjat pohon yang ada buahnya. Einhard menyerahkan urusan air kelapa kepada Kono. Meski begitu, manusia tetap membutuhkan yang namanya air tawar. Karena mandi dan membersihkan luka, tidak bisa hanya menggunakan air kelapa. Einhard mulai bergerak ke suatu tempat yang menurut novelnya bahwa di sekitar sini terdapat air tawar. Sekalipun kelas A tidak akan bisa menang di misi bertahan hidup, namun selama Einhard bisa bertahan sampai hari Jumat, dia akan mendapatkan poin prestasi dari sistem. Karena itulah, sebenarnya Einhard juga tidak terlalu peduli dengan hasil misi kelompok ini. Yang penting baginya adalah bisa mendapatkan poin prestasi. Tapi secara enggak sadar, Einhard tetap berusaha keras melakukan misi kelompok ini. Tidak jauh dari lokasi Einhard, ada murid perempuan bernama Delphine Izadra yang sedang berburu babi hutan. Dia berhasil menghabisi babi hutan dengan panahnya. Namun dia bingung cara membawanya. Setelah itu Einhard datang menawarkan bantuan kepada Delphine Izadra. Delphine Izadra sangat ahli dalam hal memanah. Dia berasal dari daerah pegunungan yang terletak di bagian utara Kekaisaran. Dia adalah keturunan dari Ranger Grup Talpart. Orang-orang di sana sangat ahli menggunakan senjata panah. Dan Delphine Izadra adalah salah satu orang jenius dari mereka. Meski saat ini dia masih bisa memanah saja, namun di masa depannya nanti dia bisa menggunakan kemampuan sihir spirit. Karena di dalam novelnya, pemburu dari Talpart diatur telah mewarisi darah elf yang sudah lama punah dari dunia ini. Dan Delphine Izadra mewarisi kekuatan itu sehingga dia bisa menggunakan sihir spirit di masa depan. Tidak lama setelahnya, mereka berdua sampai ke tempat pangkalan kelas B. Delphine Izadra menjelaskan semuanya kepada Carlotte. Hingga pada akhirnya Einhard ke sini untuk membantu membawakan hasil buruannya. Carlotte benar-benar terkejut meski pertemuan Einhard dengan Delphine itu tidaklah disengaja. Dalam pandangannya, mereka berdua memiliki chemistry yang lumayan. Carlotte tahu bahwa bantuan Einhard ada maksud yang terselubung. Dan itu benar. Einhard hanya meminta kakinya saja untuk dibawa ke pangkalan kelas A. Akan tetapi, Carlotte memberitahu bahwa keputusannya ada pada Delphine karena Delphine yang memburunya. Delphine pun menjawab, "Tidak masalah. Lagi pula, kita sudah memiliki persediaan yang cukup. Coba kalian lihat ke sana. Ada orang bodoh yang berhasil menangkap ikan untuk persediaan selama seminggu. Dia menangkapnya hanya dalam waktu sehari saja." Di laut itu terlihat Luik yang sangat ceria karena dia berhasil menangkap satu ikan lagi. Kemudian, Delphine Izadra menyuruh Einhard agar kembali ke sini saat matahari terbenam. Karena menguliti babi hutan memakan waktu yang lama. Tidak lama setelahnya, Luik datang dan menawarkan Einhard untuk membawa beberapa ikan. Luik merasa bahwa dirinya berburu ikan terlalu kebanyakan. Jadi tidak masalah jika Einhard membawa beberapa ikan. Dengan senang hati, Einhard menerima ikannya. Bahkan Luik menyuruh Einhard untuk datang lagi jika seandainya ikannya masih kurang. Carlotte pun hanya bisa tersenyum dan berkata, "Sepertinya orang-orang sudah lupa jika ini adalah kompetisi." Saat Einhard pergi, Delphine Izadra juga mengingatkan agar Einhard kembali untuk mengambil dagingnya. Singkat cerita, Einhard sampai ke pangkalannya. Einhard bercerita kepada Bertus bahwa mereka, para murid kelas B, sudah kebanyakan saat berburu ikan. Karena itulah mereka memberikan beberapa kepada Einhard. Einhard juga mengatakan alasannya berada di pangkalan kelas B, yaitu dimulai saat Einhard tidak sengaja bertemu Delphine Izadra. Sementara itu, murid kelas A yang lain masih bekerja keras untuk membangun gubuknya. Einhard juga menyarankan agar gubuknya bisa ditambah lantai, supaya mereka terhindar dari tanah yang basah saat hujan. Waktu terus berlalu hingga matahari mulai terbenam. Di saat inilah, Einhard dan kawan-kawan mulai membakar ikannya. Harit mengharapkan adanya sendok dan garpu. Einhard pun menjawab, "Jangankan itu,
Piringnya aja pakai daun, terima saja apa yang ada saat ini. Selain itu, Harith selalu mendengar suara tertawa kegirangan dari murid-murid kelas B yang ada di sana. Sementara suasana di kelas A terasa tenang dan dilanda kecemasan. Kemudian Bertus berdiri dan memulai mencairkan suasana. Bahkan dia juga memberi motivasi dengan berkata, "Oke semuanya, aku mengerti semuanya mengalami masa-masa yang sulit. Tidur atau makan makanan yang berbeda di sini mungkin terasa aneh dan tidak nyaman. Tapi ini misi kelompok pertama kita. Kita tak tahu misi macam apa lagi yang akan kita lakukan di masa mendatang. Jadi sebaiknya, kita tidak gagal di misi paling pertama kita." Setelah itu Bertus mulai mengambil ikan yang sudah matang dan mulai memakannya. Tujuan Bertus adalah, sebagai ketua kelas, dia ingin memberi contoh kepada para bangsawan lain untuk segera memakan ikannya. Dan suasananya pun mulai mencair. Mereka mulai makan dan saling mengobrol. Begitu juga dengan Harith. Dia memilih lobster untuk dimakan. Einhard melihat Harith seperti anak kecil dan Einhard merasa kasihan. Einhard pun memberi potongan ikan bakarnya kepada Harith agar Harith bisa mencobanya. Waktu berlalu dan semakin malam. Einhard duduk bersama Harith. Sementara Ellen duduk bersebelahan dengan Bertus. Tapi tiba-tiba saja, Ellen berlari ke arah air laut sambil membawa tombak. Anak-anak yang lagi merasa cemas karena tidak tahu apa yang sedang Ellen lakukan. Tidak lama setelahnya, Ellen kembali dengan ujung tombak yang dipenuhi dengan lobster. Ellen menghampiri Einhard dan menyuruhnya untuk sekalian membakar lobsternya. Hari pun semakin gelap dan larut malam. Ketua kelas yaitu Bertus mengumpulkan semuanya. Dia memberi arahan agar jangan masuk ke hutan malam-malam. Dia juga menerapkan sistem berjaga secara bergiliran. Dan malam ini, tugas berjaga adalah Bertus dan Einhard. Bertus mengucapkan terima kasih kepada Einhard karena berkat Einhard, dirinya merasa berhutang budi sangat banyak. Bertus juga merasa jika bukan gara-gara Einhard yang masuk ke dalam hutan, dirinya dan lainnya mungkin sudah menyerah sejak awal. Bertus juga menyadari bahwa di kelas A, suasananya terlihat suram dan selalu pesimis. Dan di saat yang sama, suasana di kelas B terlihat senang. Seolah-olah mereka sedang liburan bahkan begadang semalaman. Menurut Bertus, ini bukan lagi kompetisi. Dalam benak Einhard, dirinya tahu bahwa kelasnya berada pada pihak yang sedang menahan sesuatu. Sementara kelas B berada di pihak yang sedang menikmati sesuatu. Dengan kata lain, hasil dan nilai dari misi ini sudah terlihat dengan jelas. Einhard tahu bahwa Bertus menunjukkan kelemahannya. Dan Bertus juga terlihat sedikit stres. Kemudian, sebelum Bertus tidur, dia berkata bahwa dia senang dengan adanya Einhard di kelas A. Tapi setelahnya, Einhard berjaga sendirian. Lalu tiba-tiba, Liana Grand keluar dari gubuknya dan menuju ke arah hutan. Einhard pun mencoba menghentikannya. Tapi Liana menepis dan terlihat sangat kesal karena sebenarnya dia tidak mau memberitahu Einhard bahwa dia kepengen buang air besar.